Luhur. Dari sanalah muncul isu terkait terduga pembunuh Sumarna adalah gerombolan bocah tersebut. Bahkan di media sosial, viral tangkapan layar sebuah akun bernama RPM Purwakarta yang disebut-sebut sebagai akun medsos geng terduga pembunuh Sumarna. Di foto terlihat ada sejumlah remaja, diduga masih berusia di bawah umur sedang berpose. Narasi yang berkembang, gerombolan bocah tersebut adalah yang terlibat cekcok dengan Sumarna. Terkait dengan isu yang berkembang, pihak kepala desa pun angkat bicara. Dalam wawancara di kanal YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, kepala desa membantah isu soal Sumarna sempat terlibat konflik dengan pemuda atau gerombolan bocah seperti yang beredar. Namun Kades menyebut bahwa Sumarna bukannya cekcok atau memarahi para pelaku vandalisme, melainkan cuma bertanya secara baik-baik. "Bapak tahu nggak sih bapak ini Sumarna siapa tahu sebagai linmas pernah berkonflik?" tanya Deddy Mulyadi. "Di Tanggul tuh ada coret-coret, ini gaya aing. Itu di sana ada RPM, GBR. Saya dengar dari anak Karang Taruna di sana Pak, almarhum itu pernah memanggil, karena tidak diketahui yang nulisnya, sehingga menanyakan yang dianggap ini anak GBR, ungkap Kades. "Oh, jadi almarhum tidak tahu siapa yang nulis?" tanya Deddy Mulyadi lagi. "Iya tidak tahu," kata Kades. Bantah isu yang berkembang, Kades menceritakan cerita dari Karang Taruna di wilayahnya, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Sumarna baik-baik bertanya ke terduga anggota geng RPM tersebut. "Yang dipanggil sama almarhum siapa?" tanya Deddy. "Yang dianggap anggota GBR atau anggota RPM. Dia menanyakan, ini siapa yang coret-coret ini? Dia, anak-anak yang dipanggil, nggak ngaku. Lalu almarhum bilang, tolonglah kalau ada yang merasa mencoret ini dihapus aja," pungkas Kades. Karenanya, Kades menyebut bahwa isu yang berkembang kalau gerombolan bocah RPM adalah pembunuh Sumarna, itu belum bisa divalidasi. Belum tentu mengarah ke situ, karena kan hanya menanyakan dan tidak berkonflik. Karena di media sosial dibuat seperti itu ceritanya, tapi tidak ke sana, kata Deddy Mulyadi. Lebih lanjut, Kades juga mengonfirmasi soal beredar status WhatsApp Sumarna yang sempat mengeluhkan soal aksi vandalisme di Waduk Jatiluhur. Kata Kades, video yang beredar dan disebut sebagai status WA terakhir Sumarna adalah tidak benar. Kan kalaupun ada yang cerita, disediakan tempat nongkrong malah dicoret-coret. Itu bukan suara almarhum, pungkas Kades. Kata pihak kepolisian. Sementara itu terkait dengan kabar pelaku pembunuhan Sumarna telah ditangkap, polisi membantahnya dengan tegas. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara menyebut bahwa hingga hari ini Senin 27 Juli 2026 belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka maupun ditangkap. Karenanya, AKP Imade Purwantara menegaskan kalau informasi mengenai penangkapan terduga pelaku yang beredar luas di media sosial adalah hoax. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Informasi yang beredar di media sosial itu tidak benar. Belum ada yang kami amankan, ungkap AKP Imade Purwantara dikutip dari Kompas.com. 3 hari setelah penemuan jasad Sumarna, sudah ada 15 orang yang diperiksa penyidik Satreskrim Polres Purwakarta. Para saksi yang diperiksa itu berasal dari lingkungan keluarga, rekan terdekat, sesama petugas Perum Jasa Tirta II, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi penemuan jenazah. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi. Saksi terdiri dari rekan terdekat, keluarga, rekan kerja sesama petugas PJT 2, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, kata AKP Imade Purwantara. Kasus kematian janggal seorang petugas keamanan atau Satpam yang ditemukan tewas tenggelam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kini memasuki babak baru. Pihak keluarga akhirnya angkat bicara dan mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban yang dinilai penuh tanda tanya. Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di tepi perairan kawasan Tanggul Ubruk, Waduk Jatiluhur pada hari Jumat 24 Juli 2026. Yang membuat kasus ini menarik perhatian publik dan memunculkan dugaan kuat adanya unsur tindak pidana adalah kondisi jenazah yang ditemukan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Untuk mengungkap penyebab pasti di balik kematian tragis ini, tim Inafis Polres Purwakarta bersama tim medis telah melakukan pemeriksaan visum awal di kamar jenazah RSUD Bayu Asih Purwakarta. Guna kepentingan penyelidikan yang lebih mendalam, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani proses autopsi. Paman korban Ocit mengungkapkan bahwa keluarga besar sangat terpukul sekaligus heran dengan kondisi korban saat pertama kali ditemukan. Meskipun korban sehari-hari bertugas sebagai satpam di pos yang berada tidak jauh dari Tanggul Waduk, pihak keluarga menilai posisi tangan yang terborgol terbelakang merupakan kejanggalan besar yang wajib diungkap oleh aparat penegak hukum. Kami belum tahu penyebab pastinya. Saya mendapat kabar menjelang sholat Jumat bahwa korban ditemukan di air dalam kondisi terborgol. Keluarga sepakat autopsi dilakukan agar penyebab kematiannya jelas. Kami minta polisi mengusut tuntas sesuai prosedur karena ada hal yang janggal, ujar Ocit saat memberikan keterangan kepada wartawan di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Ocit menambahkan, persetujuan untuk melakukan autopsi telah diberikan secara sadar oleh pihak keluarga, termasuk oleh istri korban, demi membuka tabir misteri di balik kematian tersebut. Keluarga berharap pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional hingga pelaku
pelaku, jika terbukti ada unsur pidana, dapat segera diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, jajaran Polres Purwakarta hingga kini masih terus melakukan penyelidikan secara intensif. Polisi aktif mengumpulkan berbagai barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil resmi otopsi dari tim forensik sebagai landasan utama untuk mengungkap dadir kematian korban yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat siang pemirsa. Misteri di balik tewasnya seorang petugas keamanan atau satpam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, perlahan mulai menyingkap titik terang baru. Korban yang diketahui bernama Sumarna tersebut sempat meninggalkan jejak digital berupa status WhatsApp terakhir yang kini disinyalir kuat menjadi petunjuk penting di balik kematiannya yang tragis. Seperti diketahui, jasad Sumarna ditemukan mengambang di area Tanggul Kayat pada Jumat 24 Juli 2026 dalam kondisi yang sangat memilukan dan tidak wajar, masih mengenakan seragam dinas lengkap namun dengan kedua tangan terborgol. Penemuan ini terjadi setelah korban sebelumnya dilaporkan menghilang secara misterius usai menjalankan tugas jaga malam pada hari Kamis sebelumnya. Sebelum dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan tak bernyawa, Sumarna rupanya sempat mengunggah sebuah video pendek melalui fitur status di aplikasi WhatsApp miliknya. Dalam rekaman video tersebut, Sumarna tampak merekam kondisi jalan aspal di kawasan Waduk Jatiluhur yang dipenuhi oleh coretan aksi vandalisme oleh orang tak bertanggung jawab. Melalui unggahan tersebut, Sumarna terlihat jelas meluapkan kekesalannya lantaran fasilitas umum yang ada di area kerjanya dirusak begitu saja. Udah dikasih fasilitas yang nongkrong gratis, masih aja ngerusak fasilitas umum. Ini masa coret-coret di sini, saya nggak mau tahu, pokoknya harus dibereskan lagi, ungkap Sumarna dalam video yang diunggahnya. Tidak hanya sekedar menegur lewat media sosial, Sumarna juga sempat menegaskan bahwa dirinya tidak tinggal diam dan telah melaporkan aksi perusakan fasilitas umum tersebut kepada pihak kepolisian karena melibatkan unsur tindak pidana. Laporan udah tembus ke polisi karena emang ada hukum pidananya, tambahnya. Unggahan terakhir di status WhatsApp ini belakangan mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Rekan-rekan korban serta warga sekitar meyakini bahwa postingan tersebut seolah menjadi petunjuk atau wasiat tidak langsung mengenai siapa terduga pelaku di balik kematian Sumarna. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkungan sekitar tempat kerja korban, Sumarna diketahui sempat memergoki dan menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di wilayah pengawasannya. Aksi pencoretan aspal tersebut sejatinya telah dilakukan para pelaku pada Rabu 22 Juli 2026. Ketika para pemuda itu kembali mendatangi lokasi pada hari Kamis, mereka kepergok oleh Sumarna yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Menanggapi petunjuk baru ini, pihak kepolisian menyatakan tidak akan tinggal diam. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah mendalami segala informasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan keterkaitan antara aksi vandalisme dan kematian korban. Benar, saat ditemukan tangan korban dalam kondisi tergolgol. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, tegas AKP Imade Purwantara saat dikonfirmasi. Kini, keluarga dan masyarakat luas menaruh harapan besar kepada jajaran Polres Purwakarta agar rekaman jejak digital dan keterangan para saksi di lapangan dapat segera menguak tabir gelap di balik tewasnya Sumarna, serta menyeret pelaku ke muka hukum. Pak, bisa bebasan aja Pak. Pak, jangan dibawa ke perahu Pak. Berdaratin aja langsung darat. Awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut di sisi sambut. Tangannya ada yang nyambut. Sambut. Siapa pakai senar semua?
Langsung we langsung. Perahu aja. Berarti Wah, geng motor. awas ya beling, awas kalau mau saya beling. Sambut. Perahu aja. Ya, informasinya sementara di Borgol oleh kami masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut. Dari identifikasi awal atau tim inafis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban? Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Yang dilakukan otopsi nanti. Betul. Nanti setelah kita melakukan visum, kita akan mengirimkan jenazah ke Rumah Sakit Sabti Kasih untuk melakukan otopsi lebih lanjut, untuk melakukan penyelidikan, mengetahui penyebab dari kematian korban. Jadi saat ditemukan korban dalam menggunakan seragam lengkapnya, namun tangan terborgol gitu. Betul. Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragamnya. Jadi sedang bertugas ya, Dan ya? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasi katanya melarang anak muda mencari. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Viral di media sosial, beredar kabar bahwa terduga pelaku pembunuhan Satpam bernama Sumarna, 42, di Waduk Jatiluhur adalah gerombolan bocah. Terkait dengan kabar tersebut, pihak kepala desa pun mengurai fakta sebenarnya. Sebelumnya diwartakan, Sumarna ditemukan tewas dengan tangan terborgol mengambang di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli 2026. Dari isu yang berkembang, kabarnya Sumarna sempat terlibat cekcok dengan gerombolan pemuda pelaku vandalisme di Waduk Jatiluhur. Dari sanalah, muncul isu terkait terduga pembunuh Sumarna adalah gerombolan bocah tersebut. Bahkan di media sosial, viral tangkapan layar sebuah akun bernama RPM Purwakarta yang disebut-sebut sebagai akun medsos geng terduga pembunuh Sumarna. Di foto terlihat ada sejumlah remaja, diduga masih berusia di bawah umur sedang berpose. Narasi yang berkembang, gerombolan bocah tersebut adalah yang terlibat cekcok dengan Sumarna. Terkait dengan isu yang berkembang, pihak kepala desa pun angkat bicara. Dalam wawancara di kanal YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, kepala desa membantah isu soal Sumarna sempat terlibat konflik dengan pemuda atau gerombolan bocah seperti yang beredar. Namun Kades menyebut bahwa Sumarna bukannya cekcok atau memarahi para pelaku vandalisme, melainkan cuma bertanya secara baik-baik. Bapak tahu nggak sih Bapak ini Sumarna siapa tahu sebagai Linmas pernah berkonflik? Tanya Deddy Mulyadi. Di Tanggul tuh ada coret-coret, ini gaya aing, itu di sana ada RPM, GBR. Saya dengar dari anak Karang Taruna di sana Pak, almarhum itu pernah memanggil, karena tidak diketahui yang nulisnya, sehingga menanyakan yang dianggap ini anak GBR, ungkap Kades. Oh, jadi almarhum tidak tahu siapa yang nulis? Tanya Deddy Mulyadi lagi. Iya tidak tahu, kata Kades. Bantah isu yang berkembang, Kades menceritakan cerita dari Karang Taruna di wilayahnya. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Sumarna, baik-baik bertanya ke terduga anggota geng RPM tersebut. Yang dipanggil sama almarhum siapa? Tanya Deddy. Yang dianggap anggota GBR atau anggota RPM. Dia menanyakan, ini siapa yang coret-coret ini? Dia, anak-anak yang dipanggil, nggak ngaku. Lalu almarhum bilang, tolonglah kalau ada yang merasa mencoret ini dihapus aja. Pungkas Kades. Karenanya, Kades menyebut bahwa isu yang berkembang kalau gerombolan bocah RPM adalah pembunuh Sumarna, itu belum bisa divalidasi. Belum tentu mengarah ke situ.
Karena kan hanya menanyakan dan tidak berkonflik. Karena di media sosial dibuat seperti itu ceritanya, tapi tidak ke sana, kata Deddy Mulyadi. Lebih lanjut, Kades juga mengonfirmasi soal beredar status WhatsApp Sumarna yang sempat mengeluhkan soal aksi vandalisme di Waduk Jatiluhur. Kata Kades, video yang beredar dan disebut sebagai status WA terakhir Sumarna adalah tidak benar. Kan kalaupun ada yang cerita, disediakan tempat nongkrong malah dicoret-coret. Itu bukan suara almarhum, pungkas Kades. Kata pihak kepolisian. Sementara itu terkait dengan kabar pelaku pembunuhan Sumarna telah ditangkap, polisi membantahnya dengan tegas. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara menyebut bahwa hingga hari ini Senin 27 Juli 2026, belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka maupun ditangkap. Karenanya, AKP Imade Purwantara menegaskan kalau informasi mengenai penangkapan terduga pelaku yang beredar luas di media sosial adalah hoax. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Informasi yang beredar di media sosial itu tidak benar. Belum ada yang kami amankan, ungkap AKP Imade Purwantara dikutip dari Kompas.com. 3 hari setelah penemuan jasad Sumarna, sudah ada 15 orang yang diperiksa penyidik Satreskrim Polres Purwakarta. Para saksi yang diperiksa itu berasal dari lingkungan keluarga, rekan terdekat, sesama petugas Perum Jasa Tirta II, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi penemuan jenazah. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi. Saksi terdiri dari rekan terdekat, keluarga, rekan kerja sesama petugas PJT 2, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, kata AKP Imade Purwantara. Kasus kematian janggal seorang petugas keamanan atau Satpam yang ditemukan tewas tenggelam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kini memasuki babak baru. Pihak keluarga akhirnya angkat bicara dan mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban yang dinilai penuh tanda tanya. Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di tepi perairan kawasan Tanggul Ubruk, Waduk Jatiluhur pada hari Jumat 24 Juli 2026. Yang membuat kasus ini menarik perhatian publik dan memunculkan dugaan kuat adanya unsur tindak pidana adalah kondisi jenazah yang ditemukan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Untuk mengungkap penyebab pasti di balik kematian tragis ini, tim Inafis Polres Purwakarta bersama tim medis telah melakukan pemeriksaan visum awal di kamar jenazah RSUD Bayu Asih Purwakarta. Guna kepentingan penyelidikan yang lebih mendalam, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani proses autopsi. Paman korban Ocit mengungkapkan bahwa keluarga besar sangat terpukul sekaligus heran dengan kondisi korban saat pertama kali ditemukan. Meskipun korban sehari-hari bertugas sebagai satpam di pos yang berada tidak jauh dari Tanggul Waduk, pihak keluarga menilai posisi tangan yang terborgol terbelakang merupakan kejanggalan besar yang wajib diungkap oleh aparat penegak hukum. Kami belum tahu penyebab pastinya. Saya mendapat kabar menjelang sholat Jumat bahwa korban ditemukan di air dalam kondisi terborgol. Keluarga sepakat autopsi dilakukan agar penyebab kematiannya jelas. Kami minta polisi mengusut tuntas sesuai prosedur karena ada hal yang janggal, ujar Ocit saat memberikan keterangan kepada wartawan di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Ocit menambahkan, persetujuan untuk melakukan autopsi telah diberikan secara sadar oleh pihak keluarga, termasuk oleh istri korban, demi membuka tabir misteri di balik kematian tersebut. Keluarga berharap pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional hingga pelaku, jika terbukti ada unsur pidana, dapat segera diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, jajaran Polres Purwakarta hingga kini masih terus melakukan penyelidikan secara intensif. Polisi aktif mengumpulkan berbagai barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil resmi otopsi dari tim forensik sebagai landasan utama untuk mengungkap tabir kematian korban yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat siang pemirsa. Misteri di balik tewasnya seorang petugas keamanan atau Satpam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, perlahan mulai menyingkap titik terang baru.
Korban yang diketahui bernama Sumarna tersebut sempat meninggalkan jejak digital berupa status WhatsApp terakhir yang kini disinyalir kuat menjadi petunjuk penting di balik kematiannya yang tragis. Seperti diketahui, jasad Sumarna ditemukan mengambang di area Tanggul Kayat pada Jumat 24 Juli 2026 dalam kondisi yang sangat memilukan dan tidak wajar, masih mengenakan seragam dinas lengkap, namun dengan kedua tangan usai menjalankan tugas jaga malam pada hari Kamis sebelumnya. Sebelum dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan tak bernyawa, Sumarna rupanya sempat mengunggah sebuah video pendek melalui fitur status di aplikasi WhatsApp miliknya. Dalam rekaman video tersebut, Sumarna tampak merekam kondisi jalan aspal di kawasan Waduk Jatiluhur yang dipenuhi oleh coretan aksi vandalisme oleh orang tak bertanggung jawab. Melalui unggahan tersebut, Sumarna terlihat jelas meluapkan kekesalannya lantaran fasilitas umum yang ada di area kerjanya dirusak begitu saja. Udah dikasih fasilitas yang nongkrong gratis, masih aja ngerusak fasilitas umum. Ini masa coret-coret di sini, saya nggak mau tahu, pokoknya harus dibereskan lagi, ungkap Sumarna dalam video yang diunggahnya. Tidak hanya sekedar menegur lewat media sosial, Sumarna juga sempat menegaskan bahwa dirinya tidak tinggal diam dan telah melaporkan aksi perusakan fasilitas umum tersebut kepada pihak kepolisian karena melibatkan unsur tindak pidana. Laporan udah tembus ke polisi karena emang ada hukum pidananya, tambahnya. Unggahan terakhir di status WhatsApp ini belakangan mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Rekan-rekan korban serta warga sekitar meyakini bahwa postingan tersebut seolah menjadi petunjuk atau wasiat tidak langsung mengenai siapa terduga pelaku di balik kematian Sumarna. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkungan sekitar tempat kerja korban, Sumarna diketahui sempat memergoki dan menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di wilayah pengawasannya. Aksi pencoretan aspal tersebut sejatinya telah dilakukan para pelaku pada Rabu 22 Juli 2026. Ketika para pemuda itu kembali mendatangi lokasi pada hari Kamis, mereka kepergok oleh Sumarna yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Menanggapi petunjuk baru ini, pihak kepolisian menyatakan tidak akan tinggal diam. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah mendalami segala informasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan keterkaitan antara aksi vandalisme dan kematian korban. Benar, saat ditemukan tangan korban dalam kondisi tergolgol. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, tegas AKP Imade Purwantara saat dikonfirmasi. Kini, keluarga dan masyarakat luas menaruh harapan besar kepada jajaran Polres Purwakarta agar rekaman jejak digital dan keterangan para saksi di lapangan dapat segera menguak tabir gelap di balik tewasnya Sumarna, serta menyeret pelaku ke muka hukum. Pak, itu besan aja Pak. Pak, jangan dibawa ke perahu Pak. Berdaratin aja langsung Awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya sambut di sisi sambut. Tangannya ada yang nyabut. Sambut. Siapa mau ke sana semua? Langsung. Berarti Wah, geng motor. awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya sambut. Ya, informasinya sementara diborgol oleh kami masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut. Dari identifikasi awal atau tim inafis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban? Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Betul, nanti setelah kita melakukan visum,
kita akan mengirimkan jenazah ke Rumah Sakit Sartikasi untuk melakukan otopsi lebih lanjut, untuk melakukan penyelidikan, mengetahui penyebab dari kematian korban. Jadi saat ditemukan korban dalam menggunakan seragam lengkapnya, namun tangan terborgol gitu. Betul. Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragamnya. Jadi sedang bertugas ya, Dan ya? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasi katanya melarang anak muda mencari cara itu. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Viral di media sosial, beredar kabar bahwa terduga pelaku pembunuhan Satpam bernama Sumarna, 42, di Waduk Jatiluhur adalah gerombolan bocah. Terkait dengan kabar tersebut, pihak kepala desa pun mengurai fakta sebenarnya. Sebelumnya diwartakan, Sumarna ditemukan tewas dengan tangan terborgol mengambang di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli 2026. Dari isu yang berkembang, kabarnya Sumarna sempat terlibat cekcok dengan gerombolan pemuda pelaku vandalisme di Waduk Jatiluhur. Dari sanalah muncul isu terkait terduga pembunuh Sumarna adalah gerombolan bocah tersebut. Bahkan di media sosial, viral tangkapan layar sebuah akun bernama RPM Purwakarta yang disebut-sebut sebagai akun medsos geng terduga pembunuh Sumarna. Di foto terlihat ada sejumlah remaja, diduga masih berusia di bawah umur sedang berpose. Narasi yang berkembang, gerombolan bocah tersebut adalah yang terlibat cekcok dengan Sumarna. Terkait dengan isu yang berkembang, pihak kepala desa pun angkat bicara. Dalam wawancara di kanal YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, kepala desa membantah isu soal Sumarna sempat terlibat konflik dengan pemuda atau gerombolan bocah seperti yang beredar. Namun Kades menyebut bahwa Sumarna bukannya cekcok atau memarahi para pelaku vandalisme, melainkan cuma bertanya secara baik-baik. "Bapak tahu nggak sih Bapak ini Sumarna siapa tahu sebagai Linmas pernah berkonflik?" tanya Deddy Mulyadi. "Di Tanggul tuh ada coret-coret, ini gaya aing, itu di sana ada RPM, GBR. Saya dengar dari anak Karang Taruna di sana Pak, almarhum itu pernah memanggil, karena tidak diketahui yang nulisnya, sehingga menanyakan yang dianggap ini anak GBR, ungkap Kades. "Oh, jadi almarhum tidak tahu siapa yang nulis?" tanya Deddy Mulyadi lagi. "Iya tidak tahu," kata Kades. Bantah isu yang berkembang, Kades menceritakan cerita dari Karang Taruna di wilayahnya, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Sumarna baik-baik bertanya ke terduga anggota geng RPM tersebut. "Yang dipanggil sama almarhum siapa?" tanya Deddy. "Yang dianggap anggota GBR atau anggota RPM. Dia menanyakan, ini siapa yang coret-coret ini? Dia, anak-anak yang dipanggil, nggak ngaku. Lalu almarhum bilang, tolonglah kalau ada yang merasa mencoret ini dihapus aja," pungkas Kades. Karenanya, Kades menyebut bahwa isu yang berkembang kalau gerombolan bocah RPM adalah pembunuh Sumarna, itu belum bisa divalidasi. Belum tentu mengarah ke situ, karena kan hanya menanyakan dan tidak berkonflik. Karena di media sosial dibuat seperti itu ceritanya, tapi tidak ke sana, kata Deddy Mulyadi. Lebih lanjut, Kades juga mengonfirmasi soal beredar status WhatsApp Sumarna yang sempat mengeluhkan soal aksi vandalisme di Waduk Jatiluhur. Kata Kades, video yang beredar dan disebut sebagai status WA terakhir Sumarna adalah tidak benar. Kan kalaupun ada yang cerita, disediakan tempat nongkrong malah dicoret-coret. Itu bukan suara almarhum, pungkas Kades. Kata pihak kepolisian. Sementara itu terkait dengan kabar pelaku pembunuhan Sumarna telah ditangkap, polisi membantahnya dengan tegas. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara menyebut bahwa hingga hari ini Senin 27 Juli 2026 belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka maupun ditangkap. Karenanya, AKP Imade Purwantara menegaskan kalau informasi mengenai penangkapan terduga pelaku yang beredar luas di media sosial adalah hoax. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Informasi yang beredar di media sosial itu tidak benar. Belum ada yang kami amankan, ungkap AKP Imade Purwantara dikutip dari Kompas.com. 3 hari setelah penemuan jasad Sumarna, sudah ada 15 orang yang diperiksa penyidik Satreskrim Polres Purwakarta. Para saksi yang diperiksa itu berasal dari lingkungan keluarga, rekan terdekat, sesama petugas Perum Jasa Tirta II, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi penemuan jenazah. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi. Saksi terdiri dari rekan terdekat, keluarga, rekan kerja sesama petugas PJT 2, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, kata AKP Imade Purwantara. Kasus kematian janggal seorang petugas keamanan atau Satpam yang ditemukan tewas tenggelam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kini memasuki babak baru. Pihak keluarga akhirnya angkat bicara dan mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban yang dinilai penuh tanda tanya.
Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di tepi perairan kawasan Tanggul Ubruk, Waduk Jatiluhur pada hari Jumat 24 Juli 2026. Yang membuat kasus ini menarik perhatian publik dan memunculkan dugaan kuat adanya unsur tindak pidana adalah kondisi jenazah yang ditemukan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Untuk mengungkap penyebab pasti di balik kematian tragis ini, tim Inafis Polres Purwakarta bersama tim medis telah melakukan pemeriksaan visum awal di kamar jenazah RSUD Bayu Asih Purwakarta. Guna kepentingan penyelidikan yang lebih mendalam, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani proses autopsi. Paman korban Ocit mengungkapkan bahwa keluarga besar sangat terpukul sekaligus heran dengan kondisi korban saat pertama kali ditemukan. Meskipun korban sehari-hari bertugas sebagai satpam di pos yang berada tidak jauh dari Tanggul Waduk, pihak keluarga menilai posisi tangan yang terborgol terbelakang merupakan kejanggalan besar yang wajib diungkap oleh aparat penegak hukum. Kami belum tahu penyebab pastinya. Saya mendapat kabar menjelang sholat Jumat bahwa korban ditemukan di air dalam kondisi terborgol. Keluarga sepakat autopsi dilakukan agar penyebab kematiannya jelas. Kami minta polisi mengusut tuntas sesuai prosedur karena ada hal yang janggal, ujar Ocit saat memberikan keterangan kepada wartawan di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Ocit menambahkan, persetujuan untuk melakukan autopsi telah diberikan secara sadar oleh pihak keluarga, termasuk oleh istri korban, demi membuka tabir misteri di balik kematian tersebut. Keluarga berharap pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional hingga pelaku, jika terbukti ada unsur pidana, dapat segera diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, jajaran Polres Purwakarta hingga kini masih terus melakukan penyelidikan secara intensif. Polisi aktif mengumpulkan berbagai barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil resmi otopsi dari tim forensik sebagai landasan utama untuk mengungkap tabir kematian korban yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat siang pemirsa. Misteri di balik tewasnya seorang petugas keamanan atau satpam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, perlahan mulai menyingkap titik terang baru. Korban yang diketahui bernama Sumarna tersebut sempat meninggalkan jejak digital berupa status WhatsApp terakhir yang kini disinyalir kuat menjadi petunjuk penting di balik kematiannya yang tragis. Seperti diketahui, jasad Sumarna ditemukan mengambang di area Tanggul Kayat pada Jumat 24 Juli 2026 dalam kondisi yang sangat memilukan dan tidak wajar, masih mengenakan seragam dinas lengkap namun dengan kedua tangan terborgol. Penemuan ini terjadi setelah korban sebelumnya dilaporkan menghilang secara misterius usai menjalankan tugas jaga malam pada hari Kamis sebelumnya. Sebelum dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan tak bernyawa, Sumarna rupanya sempat mengunggah sebuah video pendek melalui fitur status di aplikasi WhatsApp miliknya. Dalam rekaman video tersebut, Sumarna tampak merekam kondisi jalan aspal di kawasan Waduk Jatiluhur yang dipenuhi oleh coretan aksi vandalisme oleh orang tak bertanggung jawab. Melalui unggahan tersebut, Sumarna terlihat jelas meluapkan kekesalannya lantaran fasilitas umum yang ada di area kerjanya dirusak begitu saja. Udah dikasih fasilitas yang nongkrong gratis, masih aja ngerusak fasilitas umum. Ini masa coret-coret di sini, saya nggak mau tahu, pokoknya harus dibereskan lagi, ungkap Sumarna dalam video yang diunggahnya. Tidak hanya sekedar menegur lewat media sosial, Sumarna juga sempat menegaskan bahwa dirinya tidak tinggal diam dan telah melaporkan aksi perusakan fasilitas umum tersebut kepada pihak kepolisian karena melibatkan unsur tindak pidana. Laporan udah tembus ke polisi karena emang ada hukum pidananya, tambahnya.
Unggahan terakhir di status WhatsApp ini belakangan mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Rekan-rekan korban serta warga sekitar meyakini bahwa postingan tersebut seolah menjadi petunjuk atau wasiat tidak langsung mengenai siapa terduga pelaku di balik kematian Sumarna. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkungan sekitar tempat kerja korban, Sumarna diketahui sempat memergoki dan menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di wilayah pengawasannya. Aksi pencoretan aspal tersebut sejatinya telah dilakukan para pelaku pada Rabu 22 Juli 2026. Ketika para pemuda itu kembali mendatangi lokasi pada hari Kamis, mereka kepergok oleh Sumarna yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Menanggapi petunjuk baru ini, pihak kepolisian menyatakan tidak akan tinggal diam. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah mendalami segala informasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan keterkaitan antara aksi vandalisme dan kematian korban. Benar, saat ditemukan tangan korban dalam kondisi tergolgol. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, tegas AKP Imade Purwantara saat dikonfirmasi. Kini, keluarga dan masyarakat luas menaruh harapan besar kepada jajaran Polres Purwakarta agar rekaman jejak digital dan keterangan para saksi di lapangan dapat segera menguak tabir gelap di balik tewasnya Sumarna, serta menyeret pelaku ke muka hukum. Pak, itu besan aja Pak. Pak, jangan dibawa ke perahu Pak. Berdaratin aja langsung darat. Awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut di sisi sambut. Tangannya ada yang nyabut. Sambut. Saya pakai senar semua. Langsung. Berarti Wah, geng motor. Besan aja Pak. Pak, jangan dibawa ke perahu Pak. berdaratin aja langsung darat. Awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut. Ya, informasinya sementara di Borgol oleh kami masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut. Dari identifikasi awal atau tim inapis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban? Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Yang dilakukan otopsi nanti. Betul. Nanti setelah kita melakukan visum, kita akan mengirimkan jenazah ke Rumah Sakit Sartikasi untuk melakukan otopsi lebih lanjut untuk melakukan penyelidikan, mengetahui penyebab dari kematian korban. Jadi saat ditemukan korban dalam menggunakan seragam lengkapnya, namun tangan terborgol gitu. Betul. Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragamnya. Jadi sedang bertugas ya Dan ya? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasi katanya melarang anak muda mencari cara itu. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Viral di media sosial, beredar kabar bahwa terduga pelaku pembunuhan Satpam bernama Sumarna, 42, di Waduk Jatiluhur adalah gerombolan bocah. Terkait dengan kabar tersebut, pihak kepala desa pun mengurai fakta sebenarnya. Sebelumnya diwartakan, Sumarna ditemukan tewas dengan tangan terborgol mengambang di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli 2026. Dari isu yang berkembang, kabarnya Sumarna sempat terlibat cekcok dengan gerombolan pemuda pelaku vandalisme di Waduk Jatiluhur. Dari sanalah, muncul isu terkait terduga pembunuh Sumarna adalah gerombolan bocah tersebut. Bahkan di media sosial, viral tangkapan layar sebuah akun bernama RPM Purwakarta yang disebut-sebut sebagai akun medsos geng terduga pembunuh Sumarna.
Di foto terlihat ada sejumlah remaja, diduga masih berusia di bawah umur sedang berpose. Narasi yang berkembang, gerombolan bocah tersebut adalah yang terlibat cekcok dengan Sumarna. Terkait dengan isu yang berkembang, pihak kepala desa pun angkat bicara. Dalam wawancara di kanal YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, kepala desa membantah isu soal Sumarna sempat terlibat konflik dengan pemuda atau gerombolan bocah seperti yang beredar. Namun Kades menyebut bahwa Sumarna bukannya cekcok atau memarahi para pelaku vandalisme, melainkan cuma bertanya secara baik-baik. Bapak tahu nggak sih Bapak ini Sumarna siapa tahu sebagai Linmas pernah berkonflik? Tanya Deddy Mulyadi. Di Tanggul tuh ada coret-coret, ini gaya aing, itu di sana ada RPM, GBR. Saya dengar dari anak Karang Taruna di sana Pak, almarhum itu pernah memanggil, karena tidak diketahui yang nulisnya, sehingga menanyakan yang dianggap ini anak GBR, ungkap Kades. Oh, jadi almarhum tidak tahu siapa yang nulis? Tanya Deddy Mulyadi lagi. Iya tidak tahu, kata Kades. Bantah isu yang berkembang, Kades menceritakan cerita dari Karang Taruna di wilayahnya. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Sumarna, baik-baik bertanya ke terduga anggota geng RPM tersebut. Yang dipanggil sama almarhum siapa? Tanya Deddy. Yang dianggap anggota GBR atau anggota RPM. Dia menanyakan, ini siapa yang coret-coret ini? Dia, anak-anak yang dipanggil, nggak ngaku. Lalu almarhum bilang, tolonglah kalau ada yang merasa mencoret ini dihapus aja. Pungkas Kades. Karenanya, Kades menyebut bahwa isu yang berkembang kalau gerombolan bocah RPM adalah pembunuh Sumarna, itu belum bisa divalidasi. Belum tentu mengarah ke situ, karena kan hanya menanyakan dan tidak berkonflik. Karena di media sosial dibuat seperti itu ceritanya, tapi tidak ke sana, kata Deddy Mulyadi. Lebih lanjut, Kades juga mengonfirmasi soal beredar status WhatsApp Sumarna yang sempat mengeluhkan soal aksi vandalisme di Waduk Jatiluhur. Kata Kades, video yang beredar dan disebut sebagai status WA terakhir Sumarna adalah tidak benar. Kan kalaupun ada yang cerita, disediakan tempat nongkrong malah dicoret-coret. Itu bukan suara almarhum, pungkas Kades. Kata pihak kepolisian. Sementara itu terkait dengan kabar pelaku pembunuhan Sumarna telah ditangkap, polisi membantahnya dengan tegas. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara menyebut bahwa hingga hari ini Senin 27 Juli 2026 belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka maupun ditangkap. Karenanya, AKP Imade Purwantara menegaskan kalau informasi mengenai penangkapan terduga pelaku yang beredar luas di media sosial adalah hoax. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Informasi yang beredar di media sosial itu tidak benar. Belum ada yang kami amankan, ungkap AKP Imade Purwantara dikutip dari Kompas.com. 3 hari setelah penemuan jasad Sumarna, sudah ada 15 orang yang diperiksa penyidik Satreskrim Polres Purwakarta. Para saksi yang diperiksa itu berasal dari lingkungan keluarga, rekan terdekat, sesama petugas Perum Jasa Tirta II, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi penemuan jenazah. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi. Saksi terdiri dari rekan terdekat, keluarga, rekan kerja sesama petugas PJT 2, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, kata AKP Imade Purwantara. Kasus kematian janggal seorang petugas keamanan atau Satpam yang ditemukan tewas tenggelam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kini memasuki babak baru. Pihak keluarga akhirnya angkat bicara dan mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban yang dinilai penuh tanda tanya. Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di tepi perairan kawasan Tanggul Ubruk, Waduk Jatiluhur pada hari Jumat 24 Juli 2026. Yang membuat kasus ini menarik perhatian publik dan memunculkan dugaan kuat adanya unsur tindak pidana adalah kondisi jenazah yang ditemukan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Untuk mengungkap penyebab pasti di balik kematian tragis ini, tim Inafis Polres Purwakarta bersama tim medis telah melakukan pemeriksaan visum awal di kamar jenazah RSUD Bayu Asih Purwakarta. Guna kepentingan penyelidikan yang lebih mendalam, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani proses autopsi. Paman korban Ocit mengungkapkan bahwa keluarga besar sangat terpukul sekaligus heran dengan kondisi korban saat pertama kali ditemukan. Meskipun korban sehari-hari bertugas sebagai satpam di pos yang berada tidak jauh dari Tanggul Waduk, pihak keluarga menilai posisi tangan yang terborgol ke belakang merupakan kejanggalan besar yang wajib diungkap oleh aparat penegak hukum. Kami belum tahu penyebab pastinya. Saya mendapat kabar menjelang sholat Jumat bahwa korban ditemukan di air dalam kondisi terborgol. Keluarga sepakat autopsi dilakukan agar penyebab kematiannya jelas. Kami minta polisi mengusut tuntas sesuai prosedur karena ada hal yang janggal, ujar Ocit saat memberikan keterangan kepada wartawan di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Ocit menambahkan, persetujuan untuk melakukan autopsi telah diberikan secara sadar oleh pihak keluarga, termasuk oleh istri korban, demi membuka tabir misteri di balik kematian tersebut. Keluarga berharap pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional hingga pelaku, jika terbukti ada unsur pidana, dapat segera diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, jajaran Polres Purwakarta hingga kini masih terus melakukan penyelidikan secara intensif. Polisi aktif mengumpulkan berbagai barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil resmi otopsi dari tim forensik sebagai landasan utama untuk mengungkap dadir kematian korban yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Di perahu aja. Allahu Akbar. 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 Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selamat siang pemirsa. Misteri di balik tewasnya seorang petugas keamanan atau satpam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, perlahan mulai menyingkap titik terang baru. Korban yang diketahui bernama Sumarna tersebut sempat meninggalkan jejak digital berupa status WhatsApp terakhir yang kini disinyalir kuat menjadi petunjuk penting di balik kematiannya yang tragis. Seperti diketahui, jasad Sumarna ditemukan mengambang di area Tanggul Kayat pada Jumat 24 Juli 2026 dalam kondisi yang sangat memilukan dan tidak wajar, masih mengenakan seragam dinas lengkap namun dengan kedua tangan terborgol. Penemuan ini terjadi setelah korban sebelumnya dilaporkan menghilang secara misterius usai menjalankan tugas jaga malam pada hari Kamis sebelumnya. Sebelum dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan tak bernyawa, Sumarna rupanya sempat mengaman video tersebut. Sumarna tampak merekam kondisi jalan aspal di kawasan Waduk Jatiluhur yang dipenuhi oleh coretan aksi vandalisme oleh orang tak bertanggung jawab. Melalui unggahan tersebut, Sumarna terlihat jelas meluapkan kekesalannya lantaran fasilitas umum yang ada di area kerjanya dirusak begitu saja. Udah dikasih fasilitas yang nongkrong gratis, masih aja ngerusak fasilitas umum. Ini masa coret-coret di sini. Saya nggak mau tahu, pokoknya harus dibereskan lagi, ungkap Sumarna dalam video yang diunggahnya. Tidak hanya sekedar menegur lewat media sosial, Sumarna juga sempat menegaskan bahwa dirinya tidak tinggal diam dan telah melaporkan aksi perusakan fasilitas umum tersebut kepada pihak kepolisian karena melibatkan unsur tindak pidana. Laporan udah tembus ke polisi karena emang ada hukum pidananya, tambahnya. Unggahan terakhir di status WhatsApp ini belakangan mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Rekan-rekan korban serta warga sekitar meyakini bahwa postingan tersebut seolah menjadi petunjuk atau wasiat tidak langsung mengenai siapa terduga pelaku di balik kematian Sumarna. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkungan sekitar tempat kerja korban, Sumarna diketahui sempat memergoki dan menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di wilayah pengawasannya. Aksi pencoretan aspal tersebut sejatinya telah dilakukan para pelaku pada Rabu 22 Juli 2026. Ketika para pemuda itu kembali mendatangi lokasi pada hari Kamis, mereka kepergok oleh Sumarna yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Menanggapi petunjuk baru ini, pihak kepolisian menyatakan tidak akan tinggal diam. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah mendalami segala informasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan keterkaitan antara aksi vandalisme dan kematian korban. Benar, saat ditemukan tangan korban dalam kondisi tergolgol. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, tegas AKP Imade Purwantara saat dikonfirmasi. Kini, keluarga dan masyarakat luas menaruh harapan besar kepada jajaran Polres Purwakarta agar rekaman jejak digital dan keterangan para saksi di lapangan dapat segera menguak tabir gelap di balik tewasnya Sumarna, serta menyeret pelaku ke muka hukum. Pak, bisa besan aja Pak. Pak, jangan dibawa ke perahu Pak. Berdaratin aja langsung darat. Awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut di sisi sambut. Tangannya ada yang nyambut. Sambut. Siapa pakai senar semua? Langsung. Berarti Wah, geng motor.
Awas saya beling, awas kalau mau saya beling. Sambut. Ya, informasinya sementara diborgol oleh kami masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut. Dari identifikasi awal atau tim inafis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban? Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Yang dilakukan otopsi nanti. Betul. Nanti setelah kita melakukan visum, kita akan mengirimkan jenazah ke Rumah Sakit Sarti Kasih untuk melakukan otopsi lebih lanjut, untuk melakukan penyelidikan, mengetahui penyebab dari kematian korban. Jadi saat ditemukan korban dalam menggunakan seragam lengkapnya, namun tangan terborgol gitu. Betul. Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragamnya. Jadi sedang bertugas ya, Dan ya? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasi katanya melarang anak muda mencari. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Viral di media sosial, beredar kabar bahwa terduga pelaku pembunuhan Satpam bernama Sumarna, 42, di Waduk Jatiluhur adalah gerombolan bocah. Terkait dengan kabar tersebut, pihak kepala desa pun mengurai fakta sebenarnya. Sebelumnya diwartakan, Sumarna ditemukan tewas dengan tangan terborgol mengambang di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli 2026. Dari isu yang berkembang, kabarnya Sumarna sempat terlibat cekcok dengan gerombolan pemuda pelaku vandalisme di Waduk Jatiluhur. Dari sanalah, muncul isu terkait terduga pembunuh Sumarna adalah gerombolan bocah tersebut. Bahkan di media sosial, viral tangkapan layar sebuah akun bernama RPM Purwakarta yang disebut-sebut sebagai akun medsos geng terduga pembunuh Sumarna. Di foto terlihat ada sejumlah remaja, diduga masih berusia di bawah umur sedang berpose. Narasi yang berkembang, gerombolan bocah tersebut adalah yang terlibat cekcok dengan Sumarna. Terkait dengan isu yang berkembang, pihak kepala desa pun angkat bicara. Dalam wawancara di kanal YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, kepala desa membantah isu soal Sumarna sempat terlibat konflik dengan pemuda atau gerombolan bocah seperti yang beredar. Namun Kades menyebut bahwa Sumarna bukannya cekcok atau memarahi para pelaku vandalisme, melainkan cuma bertanya secara baik-baik. "Bapak tahu nggak sih Bapak ini Sumarna siapa tahu sebagai Linmas pernah berkonflik?" tanya Deddy Mulyadi. "Di Tanggul tuh ada coret-coret, ini gaya aing, itu di sana ada RPM, GBR. Saya dengar dari anak Karang Taruna di sana Pak, almarhum itu pernah memanggil, karena tidak diketahui yang nulisnya, sehingga menanyakan yang dianggap ini anak GBR, ungkap Kades. "Oh, jadi almarhum tidak tahu siapa yang nulis?" tanya Deddy Mulyadi lagi. "Iya tidak tahu," kata Kades. Bantah isu yang berkembang, Kades menceritakan cerita dari Karang Taruna di wilayahnya, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Sumarna baik-baik bertanya ke terduga anggota geng RPM tersebut. "Yang dipanggil sama almarhum siapa?" tanya Deddy. "Yang dianggap anggota GBR atau anggota RPM. Dia menanyakan, ini siapa yang coret-coret ini? Dia, anak-anak yang dipanggil, nggak ngaku. Lalu almarhum bilang, tolonglah kalau ada yang merasa mencoret ini dihapus aja," pungkas Kades. Karenanya, Kades menyebut bahwa isu yang berkembang kalau gerombolan bocah RPM adalah pembunuh Sumarna, itu belum bisa divalidasi. Belum tentu mengarah ke situ, karena kan hanya menanyakan dan tidak berkonflik. Karena di media sosial dibuat seperti itu ceritanya, tapi tidak ke sana, kata Deddy Mulyadi. Lebih lanjut, Kades juga mengonfirmasi soal beredar status WhatsApp Sumarna yang sempat mengeluhkan soal aksi vandalisme di Waduk Jatiluhur. Kata Kades, video yang beredar dan disebut sebagai status WA terakhir Sumarna adalah tidak benar. Kan kalaupun ada yang cerita, disediakan tempat nongkrong malah dicoret-coret. Itu bukan suara almarhum, pungkas Kades. Kata pihak kepolisian. Sementara itu terkait dengan kabar pelaku pembunuhan Sumarna telah ditangkap, polisi membantahnya dengan tegas. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara menyebut bahwa hingga hari ini Senin 27 Juli 2026 belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka maupun ditangkap. Karenanya, AKP Imade Purwantara menegaskan kalau informasi mengenai penangkapan terduga pelaku yang beredar luas di media sosial adalah hoax. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Informasi yang beredar di media sosial itu tidak benar.
Belum ada yang kami amankan, ungkap AKP Imade Purwantara dikutip dari Kompas.com. 3 hari setelah penemuan jasad Sumarna, sudah ada 15 orang yang diperiksa penyidik Satreskrim Polres Purwakarta. Para saksi yang diperiksa itu berasal dari lingkungan keluarga, rekan terdekat, sesama petugas Perum Jasa Tirta II, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi penemuan jenazah. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi. Saksi terdiri dari rekan terdekat, keluarga, rekan kerja sesama petugas PJT 2, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, kata AKP Imade Purwantara. Kasus kematian janggal seorang petugas keamanan atau Satpam yang ditemukan tewas tenggelam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kini memasuki babak baru. Pihak keluarga akhirnya angkat bicara dan mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban yang dinilai penuh tanda tanya. Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di tepi perairan kawasan Tanggul Ubruk, Waduk Jatiluhur pada hari Jumat 24 Juli 2026. Yang membuat kasus ini menarik perhatian publik dan memunculkan dugaan kuat adanya unsur tindak pidana adalah kondisi jenazah yang ditemukan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Untuk mengungkap penyebab pasti di balik kematian tragis ini, tim Inafis Polres Purwakarta bersama tim medis telah melakukan pemeriksaan visum awal di kamar jenazah RSUD Bayu Asih Purwakarta. Guna kepentingan penyelidikan yang lebih mendalam, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani proses autopsi. Paman korban Ocit mengungkapkan bahwa keluarga besar sangat terpukul sekaligus heran dengan kondisi korban saat pertama kali ditemukan. Meskipun korban sehari-hari bertugas sebagai satpam di pos yang berada tidak jauh dari Tanggul Waduk, pihak keluarga menilai posisi tangan yang terborgol terbelakang merupakan kejanggalan besar yang wajib diungkap oleh aparat penegak hukum. Kami belum tahu penyebab pastinya. Saya mendapat kabar menjelang sholat Jumat bahwa korban ditemukan di air dalam kondisi terborgol. Keluarga sepakat autopsi dilakukan agar penyebab kematiannya jelas. Kami minta polisi mengusut tuntas sesuai prosedur karena ada hal yang janggal, ujar Ocit saat memberikan keterangan kepada wartawan di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Ocit menambahkan, persetujuan untuk melakukan autopsi telah diberikan secara sadar oleh pihak keluarga, termasuk oleh istri korban, demi membuka tabir misteri di balik kematian tersebut. Keluarga berharap pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional hingga pelaku, jika terbukti ada unsur pidana, dapat segera diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, jajaran Polres Purwakarta hingga kini masih terus melakukan penyelidikan secara intensif. Polisi aktif mengumpulkan berbagai barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil resmi otopsi dari tim forensik sebagai landasan utama untuk mengungkap tabir kematian korban yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat siang pemirsa. Misteri di balik tewasnya seorang petugas keamanan atau Satpam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, perlahan mulai menyingkap titik terang baru. Korban yang diketahui bernama Sumarna tersebut sempat meninggalkan jejak digital berupa status WhatsApp terakhir yang kini disinyalir kuat menjadi petunjuk penting di balik kematiannya yang tragis. Seperti diketahui, jasad Sumarna ditemukan mengambang di area Tanggul Kayat pada Jumat 24 Juli 2026 dalam kondisi yang sangat memilukan dan tidak wajar, masih mengenakan seragam dinas lengkap namun dengan kedua tangan terborgol. Penemuan ini terjadi setelah korban sebelumnya dilaporkan menghilang secara misterius usai menjalankan tugas jaga malam pada hari Kamis sebelumnya. Sebelum dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan tak bernyawa, Sumarna rupanya sempat mengunggah sebuah video pendek melalui fitur status di aplikasi WhatsApp miliknya. Dalam rekaman video tersebut, Sumarna tampak merekam kondisi jalan aspal di kawasan Waduk Jatiluhur yang dipenuhi oleh coretan aksi vandalisme oleh orang tak bertanggung jawab.
Melalui unggahan tersebut, Sumarna terlihat jelas meluapkan kekesalannya lantaran fasilitas umum yang ada di area kerjanya dirusak begitu saja. Udah dikasih fasilitas yang nongkrong gratis, masih aja ngerusak fasilitas umum. Ini masa coret-coret di sini, saya nggak mau tahu, pokoknya harus dibereskan lagi, ungkap Sumarna dalam video yang diunggahnya. Tidak hanya sekedar menegur lewat media sosial, Sumarna juga sempat menegaskan bahwa dirinya tidak tinggal diam dan telah melaporkan aksi perusakan fasilitas umum tersebut kepada pihak kepolisian karena melibatkan unsur tindak pidana. Laporan udah tembus ke polisi karena emang ada hukum pidananya, tambahnya. Unggahan terakhir di status WhatsApp ini belakangan mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Rekan-rekan korban serta warga sekitar meyakini bahwa postingan tersebut seolah menjadi petunjuk atau wasiat tidak langsung mengenai siapa terduga pelaku di balik kematian Sumarna. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkungan sekitar tempat kerja korban, Sumarna diketahui sempat memergoki dan menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di wilayah pengawasannya. Aksi pencoretan aspal tersebut sejatinya telah dilakukan para pelaku pada Rabu 22 Juli 2026. Ketika para pemuda itu kembali mendatangi lokasi pada hari Kamis, mereka kepergok oleh Sumarna yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Menanggapi petunjuk baru ini, pihak kepolisian menyatakan tidak akan tinggal diam. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah mendalami segala informasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan keterkaitan antara aksi vandalisme dan kematian korban. Benar, saat ditemukan tangan korban dalam kondisi tergolgol. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, tegas AKP Imade Purwantara saat dikonfirmasi. Kini, keluarga dan masyarakat luas menaruh harapan besar kepada jajaran Polres Purwakarta agar rekaman jejak digital dan keterangan para saksi di lapangan dapat segera menguak tabir gelap di balik tewasnya Sumarna, serta menyeret pelaku ke muka hukum. Pak, disuruh besan aja Pak. Pak, jangan dibawa ke perahu Pak. Berdaratin aja langsung darat. Awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut di sisi sambut. Tangannya ada yang nyangkut. Sambut. Siapa mau kesana semua? Langsung. Borgol. Berarti Wah, geng motor. awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut. Perahu aja. Ya, informasinya sementara diborgol oleh kami masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut. Dari identifikasi awal atau tim inapis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban? Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Yang dilakukan otopsi nanti. Betul. Nanti setelah kita melakukan visum, kita akan mengirimkan jenazah ke Rumah Sakit Sartikasi untuk melakukan otopsi lebih lanjut untuk melakukan penyelidikan, mengetahui penyebab dari kematian korban. Jadi saat ditemukan korban dalam menggunakan seragam lengkapnya, namun tangan terborgol gitu. Betul. Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragamnya. Jadi sedang bertugas ya, Dan, ya? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasi katanya melarang anak muda mencari itu. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Viral di media sosial, beredar kabar bahwa terduga pelaku pembunuhan Satpam bernama Sumarna, 42, di Waduk Jatiluhur adalah gerombolan bocah.
Terkait dengan kabar tersebut, pihak kepala desa pun mengurai fakta sebenarnya. Sebelumnya diwartakan, Sumarna ditemukan tewas dengan tangan terborgol mengambang di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli 2026. Dari isu yang berkembang, kabarnya Sumarna sempat terlibat cekcok dengan gerombolan pemuda pelaku vandalisme di Waduk Jatiluhur. Dari sanalah muncul isu terkait terduga pembunuh Sumarna adalah gerombolan bocah tersebut. Bahkan di media sosial, viral tangkapan layar sebuah akun bernama RPM Purwakarta yang disebut-sebut sebagai akun medsos geng terduga pembunuh Sumarna. Di foto terlihat ada sejumlah remaja, diduga masih berusia di bawah umur sedang berpose. Narasi yang berkembang, gerombolan bocah tersebut adalah yang terlibat cekcok dengan Sumarna. Terkait dengan isu yang berkembang, pihak kepala desa pun angkat bicara. Dalam wawancara di kanal YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, kepala desa membantah isu soal Sumarna sempat terlibat konflik dengan pemuda atau gerombolan bocah seperti yang beredar. Namun Kades menyebut bahwa Sumarna bukannya cekcok atau memarahi para pelaku vandalisme, melainkan cuma bertanya secara baik-baik. "Bapak tahu nggak sih Bapak ini Sumarna siapa tahu sebagai Linmas pernah berkonflik?" tanya Deddy Mulyadi. "Di Tanggul tuh ada coret-coret, ini gaya aing, itu di sana ada RPM, GBR. Saya dengar dari anak Karang Taruna di sana Pak, almarhum itu pernah memanggil, karena tidak diketahui yang nulisnya, sehingga menanyakan yang dianggap ini anak GBR, ungkap Kades. "Oh, jadi almarhum tidak tahu siapa yang nulis?" tanya Deddy Mulyadi lagi. "Iya tidak tahu," kata Kades. Bantah isu yang berkembang, Kades menceritakan cerita dari Karang Taruna di wilayahnya, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Sumarna baik-baik bertanya ke terduga anggota geng RPM tersebut. "Yang dipanggil sama almarhum siapa?" tanya Deddy. "Yang dianggap anggota GBR atau anggota RPM. Dia menanyakan, ini siapa yang coret-coret ini? Dia, anak-anak yang dipanggil, nggak ngaku. Lalu almarhum bilang, tolonglah kalau ada yang merasa mencoret ini dihapus aja," pungkas Kades. Karenanya, Kades menyebut bahwa isu yang berkembang kalau gerombolan bocah RPM adalah pembunuh Sumarna, itu belum bisa divalidasi. Belum tentu mengarah ke situ, karena kan hanya menanyakan dan tidak berkonflik. Karena di media sosial dibuat seperti itu ceritanya, tapi tidak ke sana, kata Deddy Mulyadi. Lebih lanjut, Kades juga mengonfirmasi soal beredar status WhatsApp Sumarna yang sempat mengeluhkan soal aksi vandalisme di Waduk Jatiluhur. Kata Kades, video yang beredar dan disebut sebagai status WA terakhir Sumarna adalah tidak benar. Kan kalaupun ada yang cerita, disediakan tempat nongkrong malah dicoret-coret. Itu bukan suara almarhum, pungkas Kades. Kata pihak kepolisian. Sementara itu terkait dengan kabar pelaku pembunuhan Sumarna telah ditangkap, polisi membantahnya dengan tegas. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara menyebut bahwa hingga hari ini Senin 27 Juli 2026 belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka maupun ditangkap. Karenanya, AKP Imade Purwantara menegaskan kalau informasi mengenai penangkapan terduga pelaku yang beredar luas di media sosial adalah hoax. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Informasi yang beredar di media sosial itu tidak benar. Belum ada yang kami amankan, ungkap AKP Imade Purwantara dikutip dari Kompas.com. 3 hari setelah penemuan jasad Sumarna, sudah ada 15 orang yang diperiksa penyidik Satreskrim Polres Purwakarta. Para saksi yang diperiksa itu berasal dari lingkungan keluarga, rekan terdekat, sesama petugas Perum Jasa Tirta II, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi penemuan jenazah. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi. Saksi terdiri dari rekan terdekat, keluarga, rekan kerja sesama petugas PJT 2, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, kata AKP Imade Purwantara. Kasus kematian janggal seorang petugas keamanan atau Satpam yang ditemukan tewas tenggelam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kini memasuki babak baru. Pihak keluarga akhirnya angkat bicara dan mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban yang dinilai penuh tanda tanya. Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di tepi perairan kawasan Tanggul Ubruk, Waduk Jatiluhur pada hari Jumat 24 Juli 2026. Yang membuat kasus ini menarik perhatian publik dan memunculkan dugaan kuat adanya unsur tindak pidana adalah kondisi jenazah yang ditemukan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Untuk mengungkap penyebab pasti di balik kematian tragis ini, tim Inafis Polres Purwakarta bersama tim medis telah melakukan pemeriksaan visum awal di kamar jenazah RSUD Bayu Asih Purwakarta. Guna kepentingan penyelidikan yang lebih mendalam, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani proses autopsi. Paman korban Ocit mengungkapkan bahwa keluarga besar sangat terpukul sekaligus heran dengan kondisi korban saat pertama kali ditemukan. Meskipun korban sehari-hari bertugas sebagai satpam di pos yang berada tidak jauh dari Tanggul Waduk, pihak keluarga menilai posisi tangan yang terborgol terbelakang merupakan kejanggalan besar yang wajib diungkap oleh aparat penegak hukum.
Kami belum tahu penyebab pastinya. Saya mendapat kabar menjelang sholat Jumat bahwa korban ditemukan di air dalam kondisi terborgol. Keluarga sepakat autopsi dilakukan agar penyebab kematiannya jelas. Kami minta polisi mengusut tuntas sesuai prosedur karena ada hal yang janggal, ujar Ocit saat memberikan keterangan kepada wartawan di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Ocit menambahkan, persetujuan untuk melakukan autopsi telah diberikan secara sadar oleh pihak keluarga, termasuk oleh istri korban, demi membuka tabir misteri di balik kematian tersebut. Keluarga berharap pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional hingga pelaku, jika terbukti ada unsur pidana, dapat segera diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, jajaran Polres Purwakarta hingga kini masih terus melakukan penyelidikan secara intensif. Polisi aktif mengumpulkan berbagai barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil resmi otopsi dari tim forensik sebagai landasan utama untuk mengungkap tabir kematian korban yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat siang pemirsa. Misteri di balik tewasnya seorang petugas keamanan atau satpam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, perlahan mulai menyingkap titik terang baru. Korban yang diketahui bernama Sumarna tersebut sempat meninggalkan jejak digital berupa status WhatsApp terakhir yang kini disinyalir kuat menjadi petunjuk penting di balik kematiannya yang tragis. Seperti diketahui, jasad Sumarna ditemukan mengambang di area Tanggul Kayat pada Jumat 24 Juli 2026 dalam kondisi yang sangat memilukan dan tidak wajar, masih mengenakan seragam dinas lengkap namun dengan kedua tangan terborgol. Penemuan ini terjadi setelah korban sebelumnya dilaporkan menghilang secara misterius usai menjalankan tugas jaga malam pada hari Kamis sebelumnya. Sebelum dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan tak bernyawa, Sumarna rupanya sempat mengunggah sebuah video pendek melalui fitur status di aplikasi WhatsApp miliknya. Dalam rekaman video tersebut, Sumarna tampak merekam kondisi jalan aspal di kawasan Waduk Jatiluhur yang dipenuhi oleh coretan aksi vandalisme oleh orang tak bertanggung jawab. Melalui unggahan tersebut, Sumarna terlihat jelas meluapkan kekesalannya lantaran fasilitas umum yang ada di area kerjanya dirusak begitu saja. Udah dikasih fasilitas yang nongkrong gratis, masih aja ngerusak fasilitas umum. Ini masa coret-coret di sini, saya nggak mau tahu, pokoknya harus dibereskan lagi, ungkap Sumarna dalam video yang diunggahnya. Tidak hanya sekedar menegur lewat media sosial, Sumarna juga sempat menegaskan bahwa dirinya tidak tinggal diam dan telah melaporkan aksi perusakan fasilitas umum tersebut kepada pihak kepolisian karena melibatkan unsur tindak pidana. Laporan udah tembus ke polisi karena emang ada hukum pidananya, tambahnya. Unggahan terakhir di status WhatsApp ini belakangan mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Rekan-rekan korban serta warga sekitar meyakini bahwa postingan tersebut seolah menjadi petunjuk atau wasiat tidak langsung mengenai siapa terduga pelaku di balik kematian Sumarna. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkungan sekitar tempat kerja korban, Sumarna diketahui sempat memergoki dan menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di wilayah pengawasannya. Aksi pencoretan aspal tersebut sejatinya telah dilakukan para pelaku pada Rabu 22 Juli 2026. Ketika para pemuda itu kembali mendatangi lokasi pada hari Kamis, mereka kepergok oleh Sumarna yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Menanggapi petunjuk baru ini, pihak kepolisian menyatakan tidak akan tinggal diam. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah mendalami segala informasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan keterkaitan antara aksi vandalisme dan kematian korban. Benar, saat ditemukan tangan korban dalam kondisi tergolgol. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, tegas AKP Imade Purwantara saat dikonfirmasi. Kini, keluarga dan masyarakat luas menaruh harapan besar kepada jajaran Polres Purwakarta agar rekaman jejak digital dan keterangan para saksi di lapangan dapat segera menguak tabir gelap di balik tewasnya Sumarna, serta menyeret pelaku ke muka hukum.
Pak, itu besan aja Pak. Pak, jangan dibawa ke perahu Pak. Daratin aja langsung darat. Awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut di sisi sambut. Tangannya ada yang nyangkut. Sambut. Siapa mau ke sana semua? Langsung. Berarti Wah, geng motor. awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut. Ya, informasinya sementara di Borgol oleh kami masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut. Dari identifikasi awal atau tim inafis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban? Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayuasi. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Yang dilakukan otopsi nanti. Betul. Nanti setelah kita melakukan visum, kita akan mengirimkan jenazah ke Rumah Sakit Sartikasi untuk melakukan otopsi lebih lanjut, untuk melakukan penyelidikan, mengetahui penyebab dari kematian korban. Jadi saat ditemukan korban dalam menggunakan seragam lengkapnya, namun tangan terborgol gitu. Betul. Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragamnya. Jadi sedang bertugas ya Dan ya? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasi katanya melarang anak muda mencari cara itu. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Viral di media sosial, beredar kabar bahwa terduga pelaku pembunuhan Satpam bernama Sumarna, 42, di Waduk Jatiluhur adalah gerombolan bocah. Terkait dengan kabar tersebut, pihak kepala desa pun mengurai fakta sebenarnya. Sebelumnya diwartakan, Sumarna ditemukan tewas dengan tangan terborgol mengambang di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli 2026. Dari isu yang berkembang, kabarnya Sumarna sempat terlibat cekcok dengan gerombolan pemuda pelaku vandalisme di Waduk Jatiluhur. Dari sanalah, muncul isu terkait terduga pembunuh Sumarna adalah gerombolan bocah tersebut. Bahkan di media sosial, viral tangkapan layar sebuah akun bernama RPM Purwakarta yang disebut-sebut sebagai akun medsos geng terduga pembunuh Sumarna. Di foto terlihat ada sejumlah remaja, diduga masih berusia di bawah umur sedang berpose. Narasi yang berkembang, gerombolan bocah tersebut adalah yang terlibat cekcok dengan Sumarna. Terkait dengan isu yang berkembang, pihak kepala desa pun angkat bicara. Dalam wawancara di kanal YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, kepala desa membantah isu soal Sumarna sempat terlibat konflik dengan pemuda atau gerombolan bocah seperti yang beredar. Namun Kades menyebut bahwa Sumarna bukannya cekcok atau memarahi para pelaku vandalisme, melainkan cuma bertanya secara baik-baik. "Bapak tahu nggak sih Bapak ini Sumarna siapa tahu sebagai Linmas pernah berkonflik?" tanya Deddy Mulyadi. "Di Tanggul tuh ada coret-coret, ini gaya aing, itu di sana ada RPM, GBR. Saya dengar dari anak Karang Taruna di sana Pak, almarhum itu pernah memanggil, karena tidak diketahui yang nulisnya, sehingga menanyakan yang dianggap ini anak GBR, ungkap Kades. "Oh, jadi almarhum tidak tahu siapa yang nulis?" tanya Deddy Mulyadi lagi. "Iya tidak tahu," kata Kades. Bantah isu yang berkembang, Kades menceritakan cerita dari Karang Taruna di wilayahnya, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Sumarna baik-baik bertanya ke terduga anggota geng RPM tersebut.
Yang dipanggil sama almarhum siapa? Tanya Dedi. Yang dianggap anggota GBR atau anggota RPM. Dia menanyakan, ini siapa yang coret-coret ini? Dia, anak-anak yang dipanggil, nggak ngaku. Lalu almarhum bilang, tolonglah kalau ada yang merasa mencoret ini dihapus aja. Pungkas Kades. Karenanya, Kades menyebut bahwa isu yang berkembang kalau gerombolan bocah RPM adalah pembunuh Sumarna, itu belum bisa divalidasi. Belum tentu mengarah ke situ, karena kan hanya menanyakan dan tidak berkonflik. Karena di media sosial dibuat seperti itu ceritanya, tapi tidak ke sana, kata Dedi Mulyadi. Lebih lanjut, Kades juga mengonfirmasi soal beredar status WhatsApp Sumarna yang sempat mengeluhkan soal aksi vandalisme di Waduk Jatiluhur. Kata Kades, video yang beredar dan disebut sebagai status WA terakhir Sumarna adalah tidak benar. Kan kalaupun ada yang cerita, disediakan tempat nongkrong malah dicoret-coret. Itu bukan suara almarhum, pungkas Kades. Kata pihak kepolisian. Sementara itu terkait dengan kabar pelaku pembunuhan Sumarna telah ditangkap, polisi membantahnya dengan tegas. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara menyebut bahwa hingga hari ini Senin 27 Juli 2026 belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka maupun ditangkap. Karenanya, AKP Imade Purwantara menegaskan kalau informasi mengenai penangkapan terduga pelaku yang beredar luas di media sosial adalah hoax. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Informasi yang beredar di media sosial itu tidak benar. Belum ada yang kami amankan, ungkap AKP Imade Purwantara dikutip dari Kompas.com. 3 hari setelah penemuan jasad Sumarna, sudah ada 15 orang yang diperiksa penyidik Satreskrim Polres Purwakarta. Para saksi yang diperiksa itu berasal dari lingkungan keluarga, rekan terdekat, sesama petugas Perum Jasa Tirta II, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi penemuan jenazah. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi. Saksi terdiri dari rekan terdekat, keluarga, rekan kerja sesama petugas PJT 2, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, kata AKP Imade Purwantara. Kasus kematian janggal seorang petugas keamanan atau Satpam yang ditemukan tewas tenggelam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kini memasuki babak baru. Pihak keluarga akhirnya angkat bicara dan mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban yang dinilai penuh tanda tanya. Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di tepi perairan kawasan Tanggul Ubruk, Waduk Jatiluhur pada hari Jumat 24 Juli 2026. Yang membuat kasus ini menarik perhatian publik dan memunculkan dugaan kuat adanya unsur tindak pidana adalah kondisi jenazah yang ditemukan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Untuk mengungkap penyebab pasti di balik kematian tragis ini, tim Inafis Polres Purwakarta bersama tim medis telah melakukan pemeriksaan visum awal di kamar jenazah RSUD Bayu Asih Purwakarta. Guna kepentingan penyelidikan yang lebih mendalam, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani proses autopsi. Paman korban Ocit mengungkapkan bahwa keluarga besar sangat terpukul sekaligus heran dengan kondisi korban saat pertama kali ditemukan. Meskipun korban sehari-hari bertugas sebagai satpam di pos yang berada tidak jauh dari Tanggul Waduk, pihak keluarga menilai posisi tangan yang terborgol ke belakang merupakan kejanggalan besar yang wajib diungkap oleh aparat penegak hukum. Kami belum tahu penyebab pastinya. Saya mendapat kabar menjelang sholat Jumat bahwa korban ditemukan di air dalam kondisi terborgol. Keluarga sepakat autopsi dilakukan agar penyebab kematiannya jelas. Kami minta polisi mengusut tuntas sesuai prosedur karena ada hal yang janggal, ujar Ocit saat memberikan keterangan kepada wartawan di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Ocit menambahkan, persetujuan untuk melakukan autopsi telah diberikan secara sadar oleh pihak keluarga, termasuk oleh istri korban, demi membuka tabir misteri di balik kematian tersebut. Keluarga berharap pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional hingga pelaku, jika terbukti ada unsur pidana, dapat segera diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, jajaran Polres Purwakarta hingga kini masih terus melakukan penyelidikan secara intensif. Polisi aktif mengumpulkan berbagai barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil resmi otopsi dari tim forensik sebagai landasan utama untuk mengungkap tabir kematian korban yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selamat siang pemirsa. Misteri di balik tewasnya seorang petugas keamanan atau satpam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, perlahan mulai menyingkap titik terang baru. Korban yang diketahui bernama Sumarna tersebut sempat meninggalkan jejak digital berupa status WhatsApp terakhir yang kini disinyalir kuat menjadi petunjuk penting di balik kematiannya yang tragis. Seperti diketahui, jasad Sumarna ditemukan mengambang di area Tanggul Kayat pada Jumat 24 Juli 2026 dalam kondisi yang sangat memilukan dan tidak wajar, masih mengenakan seragam dinas lengkap, namun dengan kedua tangan terborgol. Penemuan ini terjadi setelah korban sebelumnya dilaporkan menghilang secara misterius usai menjalankan tugas jaga malam pada hari Kamis sebelumnya. Sebelum dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan tak bernyawa, Sumarna rupanya sempat mengunggah sebuah video pendek melalui fitur status di aplikasi WhatsApp miliknya. Dalam rekaman video tersebut, Sumarna tampak merekam kondisi jalan aspal di kawasan Waduk Jatiluhur yang dipenuhi oleh coretan aksi vandalisme oleh orang tak bertanggung jawab. Melalui unggahan tersebut, Sumarna terlihat jelas meluapkan kekesalannya lantaran fasilitas umum yang ada di area kerjanya dirusak begitu saja. Udah dikasih fasilitas yang nongkrong gratis, masih aja ngerusak fasilitas umum. Ini masa coret-coret di sini, saya nggak mau tahu, pokoknya harus dibereskan lagi, ungkap Sumarna dalam video yang diunggahnya. Tidak hanya sekedar menegur lewat media sosial, Sumarna juga sempat menegaskan bahwa dirinya tidak tinggal diam dan telah melaporkan aksi perusakan fasilitas umum tersebut kepada pihak kepolisian karena melibatkan unsur tindak pidana. Laporan udah tembus ke polisi karena emang ada hukum pidananya, tambahnya. Unggahan terakhir di status WhatsApp ini belakangan mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Rekan-rekan korban serta warga sekitar meyakini bahwa postingan tersebut seolah menjadi petunjuk atau wasiat tidak langsung mengenai siapa terduga pelaku di balik kematian Sumarna. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkungan sekitar tempat kerja korban, Sumarna diketahui sempat memergoki dan menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di wilayah pengawasannya. Aksi pencoretan aspal tersebut sejatinya telah dilakukan para pelaku pada Rabu 22 Juli 2026. Ketika para pemuda itu kembali mendatangi lokasi pada hari Kamis, mereka kepergok oleh Sumarna yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Menanggapi petunjuk baru ini, pihak kepolisian menyatakan tidak akan tinggal diam. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah mendalami segala informasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan keterkaitan antara aksi vandalisme dan kematian korban. Benar, saat ditemukan tangan korban dalam kondisi tergolgol. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, tegas AKP Imade Purwantara saat dikonfirmasi. Kini, keluarga dan masyarakat luas menaruh harapan besar kepada jajaran Polres Purwakarta agar rekaman jejak digital dan keterangan para saksi di lapangan dapat segera menguak tabir gelap di balik tewasnya Sumarna, serta menyeret pelaku ke muka hukum. Pak, jadi besan aja Pak. Pak, jangan dibawa ke perahu Pak. Bendaratin aja langsung darat. Awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut di sisi sambut. Tangannya ada yang nyambut. Sambut. Sudah pakai senar semua. Langsung. Borgol. Berarti Wah, geng motor. awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Sambut. Ya, informasinya sementara diborgol oleh kami masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut.
Dari identifikasi awal atau tim inapis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban? Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Yang dilakukan otopsi nanti. Betul. Nanti setelah kita melakukan visum, kita akan mengirimkan jenazah ke Rumah Sakit Sartikasi untuk melakukan otopsi lebih lanjut, untuk melakukan penyelidikan, mengetahui penyebab dari kematian korban. Jadi saat ditemukan korban dalam menggunakan seragam lengkapnya, namun tangan terborgol gitu. Betul. Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragamnya. Jadi sedang bertugas ya, Dan ya? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasi katanya melarang anak muda mencari itu. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Viral di media sosial, beredar kabar bahwa terduga pelaku pembunuhan Satpam bernama Sumarna, 42, di Waduk Jatiluhur adalah gerombolan bocah. Terkait dengan kabar tersebut, pihak kepala desa pun mengurai fakta sebenarnya. Sebelumnya diwartakan, Sumarna ditemukan tewas dengan tangan terborgol mengambang di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli 2026. Dari isu yang berkembang, kabarnya Sumarna sempat terlibat cekcok dengan gerombolan pemuda pelaku vandalisme di Waduk Jatiluhur. Dari sanalah, muncul isu terkait terduga pembunuh Sumarna adalah gerombolan bocah tersebut. Bahkan di media sosial, viral tangkapan layar sebuah akun bernama RPM Purwakarta yang disebut-sebut sebagai akun medsos geng terduga pembunuh Sumarna. Di foto terlihat ada sejumlah remaja, diduga masih berusia di bawah umur sedang berpose. Narasi yang berkembang, gerombolan bocah tersebut adalah yang terlibat cekcok dengan Sumarna. Terkait dengan isu yang berkembang, pihak kepala desa pun angkat bicara. Dalam wawancara di kanal YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, kepala desa membantah isu soal Sumarna sempat terlibat konflik dengan pemuda atau gerombolan bocah seperti yang beredar. Namun Kades menyebut bahwa Sumarna bukannya cekcok atau memarahi para pelaku vandalisme, melainkan cuma bertanya secara baik-baik. "Bapak tahu nggak sih bapak ini Sumarna siapa tahu sebagai Linmas pernah berkonflik?" tanya Deddy Mulyadi. "Di Tanggul tuh ada coret-coret, ini gaya aing, itu di sana ada RPM, GBR. Saya dengar dari anak Karang Taruna di sana Pak, almarhum itu pernah memanggil, karena tidak diketahui yang nulisnya, sehingga menanyakan yang dianggap ini anak GBR, ungkap Kades. "Oh, jadi almarhum tidak tahu siapa yang nulis?" tanya Deddy Mulyadi lagi. "Iya tidak tahu," kata Kades. Bantah isu yang berkembang, Kades menceritakan cerita dari Karang Taruna di wilayahnya, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Sumarna baik-baik bertanya ke terduga anggota geng RPM tersebut. "Yang dipanggil sama almarhum siapa?" tanya Deddy. "Yang dianggap anggota GBR atau anggota RPM. Dia menanyakan, ini siapa yang coret-coret ini? Dia, anak-anak yang dipanggil, nggak ngaku. Lalu almarhum bilang, tolonglah kalau ada yang merasa mencoret ini dihapus aja," pungkas Kades. Karenanya, Kades menyebut bahwa isu yang berkembang kalau gerombolan bocah RPM adalah pembunuh Sumarna, itu belum bisa divalidasi. Belum tentu mengarah ke situ, karena kan hanya menanyakan dan tidak berkonflik. Karena di media sosial dibuat seperti itu ceritanya, tapi tidak ke sana, kata Deddy Mulyadi. Lebih lanjut, Kades juga mengonfirmasi soal beredar status WhatsApp Sumarna yang sempat mengeluhkan soal aksi vandalisme di Waduk Jatiluhur. Kata Kades, video yang beredar dan disebut sebagai status WA terakhir Sumarna adalah tidak benar. Kan kalaupun ada yang cerita, disediakan tempat nongkrong malah dicoret-coret. Itu bukan suara almarhum, pungkas Kades. Kata pihak kepolisian. Sementara itu terkait dengan kabar pelaku pembunuhan Sumarna telah ditangkap, polisi membantahnya dengan tegas. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara menyebut bahwa hingga hari ini Senin 27 Juli 2026 belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka maupun ditangkap. Karenanya, AKP Imade Purwantara menegaskan kalau informasi mengenai penangkapan terduga pelaku yang beredar luas di media sosial adalah hoax. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Informasi yang beredar di media sosial itu tidak benar. Belum ada yang kami amankan, ungkap AKP Imade Purwantara dikutip dari Kompas.com. 3 hari setelah penemuan jasad Sumarna, sudah ada 15 orang yang diperiksa penyidik Satreskrim Polres Purwakarta. Para saksi yang diperiksa itu berasal dari lingkungan keluarga, rekan terdekat, sesama petugas Perum Jasa Tirta II, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi penemuan jenazah. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi. Saksi terdiri dari rekan terdekat, keluarga, rekan kerja sesama petugas PJT 2, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, kata AKP Imade Purwantara. Kasus kematian janggal seorang petugas keamanan atau Satpam yang ditemukan tewas tenggelam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kini memasuki babak baru. Pihak keluarga akhirnya angkat bicara dan mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban yang dinilai penuh tanda tanya.
Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di tepi perairan kawasan Tanggul Ubruk, Waduk Jatiluhur pada hari Jumat 24 Juli 2026. Yang membuat kasus ini menarik perhatian publik dan memunculkan dugaan kuat adanya unsur tindak pidana adalah kondisi jenazah yang ditemukan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Untuk mengungkap penyebab pasti di balik kematian tragis ini, tim Inafis Polres Purwakarta bersama tim medis telah melakukan pemeriksaan visum awal di kamar jenazah RSUD Bayu Asih Purwakarta. Guna kepentingan penyelidikan yang lebih mendalam, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani proses autopsi. Paman korban Ocit mengungkapkan bahwa keluarga besar sangat terpukul sekaligus heran dengan kondisi korban saat pertama kali ditemukan. Meskipun korban sehari-hari bertugas sebagai satpam di pos yang berada tidak jauh dari Tanggul Waduk, pihak keluarga menilai posisi tangan yang terborgol terbelakang merupakan kejanggalan besar yang wajib diungkap oleh aparat penegak hukum. Kami belum tahu penyebab pastinya. Saya mendapat kabar menjelang sholat Jumat bahwa korban ditemukan di air dalam kondisi terborgol. Keluarga sepakat autopsi dilakukan agar penyebab kematiannya jelas. Kami minta polisi mengusut tuntas sesuai prosedur karena ada hal yang janggal, ujar Ocit saat memberikan keterangan kepada wartawan di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Ocit menambahkan, persetujuan untuk melakukan autopsi telah diberikan secara sadar oleh pihak keluarga, termasuk oleh istri korban, demi membuka tabir misteri di balik kematian tersebut. Keluarga berharap pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional hingga pelaku, jika terbukti ada unsur pidana, dapat segera diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, jajaran Polres Purwakarta hingga kini masih terus melakukan penyelidikan secara intensif. Polisi aktif mengumpulkan berbagai barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil resmi otopsi dari tim forensik sebagai landasan utama untuk mengungkap tabir kematian korban yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat siang pemirsa. Misteri di balik tewasnya seorang petugas keamanan atau satpam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, perlahan mulai menyingkap titik terang baru. Korban yang diketahui bernama Sumarna tersebut sempat meninggalkan jejak digital berupa status WhatsApp terakhir yang kini disinyalir kuat menjadi petunjuk penting di balik kematiannya yang tragis. Seperti diketahui, jasad Sumarna ditemukan mengambang di area Tanggul Kayat pada Jumat 24 Juli 2026 dalam kondisi yang sangat memilukan dan tidak wajar, masih mengenakan seragam dinas lengkap namun dengan kedua tangan terborgol. Penemuan ini terjadi setelah korban sebelumnya dilaporkan menghilang secara misterius usai menjalankan tugas jaga malam pada hari Kamis sebelumnya. Sebelum dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan tak bernyawa, Sumarna rupanya sempat mengunggah sebuah video pendek melalui fitur status di aplikasi WhatsApp miliknya. Dalam rekaman video tersebut, Sumarna tampak merekam kondisi jalan aspal di kawasan Waduk Jatiluhur yang dipenuhi oleh coretan aksi vandalisme oleh orang tak bertanggung jawab. Melalui unggahan tersebut, Sumarna terlihat jelas meluapkan kekesalannya lantaran fasilitas umum yang ada di area kerjanya dirusak begitu saja. Udah dikasih fasilitas yang nongkrong gratis, masih aja ngerusak fasilitas umum. Ini masa coret-coret di sini, saya nggak mau tahu, pokoknya harus dibereskan lagi, ungkap Sumarna dalam video yang diunggahnya. Tidak hanya sekedar menegur lewat media sosial, Sumarna juga sempat menegaskan bahwa dirinya tidak tinggal diam dan telah melaporkan aksi perusakan fasilitas umum tersebut kepada pihak kepolisian karena melibatkan unsur tindak pidana. Laporan udah tembus ke polisi karena emang ada hukum pidananya, tambahnya.
Unggahan terakhir di status WhatsApp ini belakangan mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Rekan-rekan korban serta warga sekitar meyakini bahwa postingan tersebut seolah menjadi petunjuk atau wasiat tidak langsung mengenai siapa terduga pelaku di balik kematian Sumarna. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkungan sekitar tempat kerja korban, Sumarna diketahui sempat memergoki dan menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di wilayah pengawasannya. Aksi pencoretan aspal tersebut sejatinya telah dilakukan para pelaku pada Rabu 22 Juli 2026. Ketika para pemuda itu kembali mendatangi lokasi pada hari Kamis, mereka kepergok oleh Sumarna yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Menanggapi petunjuk baru ini, pihak kepolisian menyatakan tidak akan tinggal diam. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah mendalami segala informasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan keterkaitan antara aksi vandalisme dan kematian korban. Benar, saat ditemukan tangan korban dalam kondisi tergolgol. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, tegas AKP Imade Purwantara saat dikonfirmasi. Kini, keluarga dan masyarakat luas menaruh harapan besar kepada jajaran Polres Purwakarta agar rekaman jejak digital dan keterangan para saksi di lapangan dapat segera menguak tabir gelap di balik tewasnya Sumarna, serta menyeret pelaku ke muka hukum. Pak, itu besan aja Pak. Pak, jangan dibawa ke perahu Pak. Berdaratin aja langsung darat. Awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut di sisi sambut. Tangannya ada yang nyambut. Sambut. Siapa mau kesana semua? Langsung. Berarti Wah, geng motor. awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut. Ya, informasinya sementara di Borgol oleh kami masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut. Dari identifikasi awal atau tim inafis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban? Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayuasi. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Yang dilakukan otopsi nanti. Betul. Nanti setelah kita melakukan visum, kita akan mengirimkan jenazah ke Rumah Sakit Sartikasi untuk melakukan otopsi lebih lanjut untuk melakukan penyelidikan, mengetahui penyebab dari kematian korban. Jadi saat ditemukan korban dalam menggunakan seragam lengkapnya, namun tangan terborgol gitu. Betul. Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragamnya. Jadi sedang bertugas ya Dan ya? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasi katanya melarang anak muda mencari cara itu. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Viral di media sosial, beredar kabar bahwa terduga pelaku pembunuhan Satpam bernama Sumarna, 42, di Waduk Jatiluhur adalah gerombolan bocah. Terkait dengan kabar tersebut, pihak kepala desa pun mengurai fakta sebenarnya. Sebelumnya diwartakan, Sumarna ditemukan tewas dengan tangan terborgol mengambang di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli 2026. Dari isu yang berkembang, kabarnya Sumarna sempat terlibat cekcok dengan gerombolan pemuda pelaku vandalisme di Waduk Jatiluhur. Dari sanalah, muncul isu terkait terduga pembunuh Sumarna adalah gerombolan bocah tersebut. Bahkan di media sosial, viral tangkapan layar sebuah akun bernama RPM Purwakarta yang disebut-sebut sebagai akun medsos geng terduga pembunuh Sumarna.
Di foto terlihat ada sejumlah remaja, diduga masih berusia di bawah umur sedang berpose. Narasi yang berkembang, gerombolan bocah tersebut adalah yang terlibat cekcok dengan Sumarna. Terkait dengan isu yang berkembang, pihak kepala desa pun angkat bicara. Dalam wawancara di kanal YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, kepala desa membantah isu soal Sumarna sempat terlibat konflik dengan pemuda atau gerombolan bocah seperti yang beredar. Namun Kades menyebut bahwa Sumarna bukannya cekcok atau memarahi para pelaku vandalisme, melainkan cuma bertanya secara baik-baik. Bapak tahu nggak sih Bapak ini Sumarna siapa tahu sebagai Linmas pernah berkonflik? Tanya Deddy Mulyadi. Di Tanggul tuh ada coret-coret, ini gaya aing, itu di sana ada RPM, GBR. Saya dengar dari anak Karang Taruna di sana Pak, almarhum itu pernah memanggil, karena tidak diketahui yang nulisnya, sehingga menanyakan yang dianggap ini anak GBR, ungkap Kades. Oh, jadi almarhum tidak tahu siapa yang nulis? Tanya Deddy Mulyadi lagi. Ia tidak tahu, kata Kades. Bantah isu yang berkembang, Kades menceritakan cerita dari Karang Taruna di wilayahnya. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Sumarna, baik-baik bertanya ke terduga anggota geng RPM tersebut. Yang dipanggil sama almarhum siapa? Tanya Deddy. Yang dianggap anggota GBR atau anggota RPM. Dia menanyakan, ini siapa yang coret-coret ini? Dia, anak-anak yang dipanggil, nggak ngaku. Lalu almarhum bilang, tolonglah kalau ada yang merasa mencoret ini dihapus aja. Pungkas Kades. Karenanya, Kades menyebut bahwa isu yang berkembang kalau gerombolan bocah RPM adalah pembunuh Sumarna, itu belum bisa divalidasi. Belum tentu mengarah ke situ, karena kan hanya menanyakan dan tidak berkonflik. Karena di media sosial dibuat seperti itu ceritanya, tapi tidak ke sana, kata Deddy Mulyadi. Lebih lanjut, Kades juga mengonfirmasi soal beredar status WhatsApp Sumarna yang sempat mengeluhkan soal aksi vandalisme di Waduk Jatiluhur. Kata Kades, video yang beredar dan disebut sebagai status WA terakhir Sumarna adalah tidak benar. Kan kalaupun ada yang cerita, disediakan tempat nongkrong malah dicoret-coret. Itu bukan suara almarhum, pungkas Kades. Kata pihak kepolisian. Sementara itu terkait dengan kabar pelaku pembunuhan Sumarna telah ditangkap, polisi membantahnya dengan tegas. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara menyebut bahwa hingga hari ini Senin 27 Juli 2026, belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka maupun ditangkap. Karenanya, AKP Imade Purwantara menegaskan kalau informasi mengenai penangkapan terduga pelaku yang beredar luas di media sosial adalah hoax. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Informasi yang beredar di media sosial itu tidak benar. Belum ada yang kami amankan, ungkap AKP Imade Purwantara dikutip dari Kompas.com. 3 hari setelah penemuan jasad Sumarna, sudah ada 15 orang yang diperiksa penyidik Satreskrim Polres Purwakarta. Para saksi yang diperiksa itu berasal dari lingkungan keluarga, rekan terdekat, sesama petugas Perum Jasa Tirta II, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi penemuan jenazah. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi. Saksi terdiri dari rekan terdekat, keluarga, rekan kerja sesama petugas PJT2, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, kata AKP Imade Purwantara. Kasus kematian janggal seorang petugas keamanan atau Satpam yang ditemukan tewas tenggelam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kini memasuki babak baru. Pihak keluarga akhirnya angkat bicara dan mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban yang dinilai penuh tanda tanya. Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di tepi perairan kawasan Tanggul Ubruk, Waduk Jatiluhur pada hari Jumat 24 Juli 2026. Yang membuat kasus ini menarik perhatian publik dan memunculkan dugaan kuat adanya unsur tindak pidana adalah kondisi jenazah yang ditemukan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Untuk mengungkap penyebab pasti di balik kematian tragis ini, tim Inafis Polres Purwakarta bersama tim medis telah melakukan pemeriksaan visum awal di kamar jenazah RSUD Bayu Asih Purwakarta. Guna kepentingan penyelidikan yang lebih mendalam, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani proses autopsi. Paman korban Ocit mengungkapkan bahwa keluarga besar sangat terpukul sekaligus heran dengan kondisi korban saat pertama kali ditemukan. Meskipun korban sehari-hari bertugas sebagai satpam di pos yang berada tidak jauh dari Tanggul Waduk, pihak keluarga menilai posisi tangan yang terborgol terbelakang merupakan kejanggalan besar yang wajib diungkap oleh aparat penegak hukum. Kami belum tahu penyebab pastinya. Saya mendapat kabar menjelang sholat Jumat bahwa korban ditemukan di air dalam kondisi terborgol. Keluarga sepakat autopsi dilakukan agar penyebab kematiannya jelas. Kami minta polisi mengusut tuntas sesuai prosedur karena ada hal yang janggal, ujar Ocit saat memberikan keterangan kepada wartawan di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Ocit menambahkan, persetujuan untuk melakukan autopsi telah diberikan secara sadar oleh pihak keluarga, termasuk oleh istri korban, demi membuka tabir misteri di balik kematian tersebut. Keluarga berharap pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional hingga pelaku, jika terbukti ada unsur pidana, dapat segera diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, jajaran Polres Purwakarta hingga kini masih terus melakukan penyelidikan secara intensif. Polisi aktif mengumpulkan berbagai barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil resmi otopsi dari tim forensik sebagai landasan utama untuk mengungkap dadir kematian korban yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Di perahu aja. Allahu Akbar. 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 Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selamat siang pemirsa. Misteri di balik tewasnya seorang petugas keamanan atau satpam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, perlahan mulai menyingkap titik terang baru. Korban yang diketahui bernama Sumarna tersebut sempat meninggalkan jejak digital berupa status WhatsApp terakhir yang kini disinyalir kuat menjadi petunjuk penting di balik kematiannya yang tragis. Seperti diketahui, jasad Sumarna ditemukan mengambang di area Tanggul Kayat pada Jumat 24 Juli 2026 dalam kondisi yang sangat memilukan dan tidak wajar, masih mengenakan seragam dinas lengkap namun dengan kedua tangan terborgol. Penemuan ini terjadi setelah korban sebelumnya dilaporkan menghilang secara misterius usai menjalankan tugas jaga malam pada hari Kamis sebelumnya. Sebelum dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan tak bernyawa, Sumarna rupanya sempat mengunggah sebuah video pendek melalui fitur status di aplikasi WhatsApp miliknya. Dalam rekaman video tersebut, Sumarna tampak merekam kondisi jalan aspal di kawasan Waduk Jatiluhur yang dipenuhi oleh coretan aksi vandalisme oleh orang tak bertanggung jawab. Melalui unggahan tersebut, Sumarna terlihat jelas meluapkan kekesalannya lantaran fasilitas umum yang ada di area kerjanya dirusak begitu saja. Udah dikasih fasilitas yang nongkrong gratis, masih aja ngerusak fasilitas umum. Ini masa coret-coret di sini, saya nggak mau tahu, pokoknya harus dibereskan lagi, ungkap Sumarna dalam video yang diunggahnya. Tidak hanya sekedar menegur lewat media sosial, Sumarna juga sempat menegaskan bahwa dirinya tidak tinggal diam dan telah melaporkan aksi perusakan fasilitas umum tersebut kepada pihak kepolisian karena melibatkan unsur tindak pidana. Laporan udah tembus ke polisi karena emang ada hukum pidananya, tambahnya. Unggahan terakhir di status WhatsApp ini belakangan mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Rekan-rekan korban serta warga sekitar meyakini bahwa postingan tersebut seolah menjadi petunjuk atau wasiat tidak langsung mengenai siapa terduga pelaku di balik kematian Sumarna. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkungan sekitar tempat kerja korban, Sumarna diketahui sempat memergoki dan menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di wilayah pengawasannya. Aksi pencoretan aspal tersebut sejatinya telah dilakukan para pelaku pada Rabu 22 Juli 2026. Ketika para pemuda itu kembali mendatangi lokasi pada hari Kamis, mereka kepergok oleh Sumarna yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Menanggapi petunjuk baru ini, pihak kepolisian menyatakan tidak akan tinggal diam. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah mendalami segala informasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan keterkaitan antara aksi vandalisme dan kematian korban. Benar, saat ditemukan tangan korban dalam kondisi tergolgol. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, tegas AKP Imade Purwantara saat dikonfirmasi. Kini, keluarga dan masyarakat luas menaruh harapan besar kepada jajaran Polres Purwakarta agar rekaman jejak digital dan keterangan para saksi di lapangan dapat segera menguak tabir gelap di balik tewasnya Sumarna, serta menyeret pelaku ke muka hukum. Berdaratin aja langsung darat. Awas ya beling, awas kalau mau saya beling. Perahunya sambut di sisi sambut. Tangannya ada yang nyambut. Sambut. Saya pakai senas. Langsung. Borgol. Berarti Wah, geng motor.
Awas saya beling, awas kalau mau saya beling. Sambut. Ya, informasinya sementara diborgol oleh kami masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut. Dari identifikasi awal atau tim inapis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban? Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Dan dilakukan otopsi nanti. Betul. Nanti setelah kita melakukan visum, kita akan mengirimkan jenazah ke Rumah Sakit Sakti Kasih untuk melakukan otopsi lebih lanjut, untuk melakukan penyelidikan, mengetahui penyebab dari kematian korban. Jadi saat ditemukan korban dalam menggunakan seragam lengkapnya, namun tangan terborgol gitu. Betul. Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragamnya. Jadi sedang bertugas ya, Dan? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasi katanya melarang anak muda mencari itu. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Viral di media sosial, beredar kabar bahwa terduga pelaku pembunuhan Satpam bernama Sumarna, 42, di Waduk Jatiluhur adalah gerombolan bocah. Terkait dengan kabar tersebut, pihak kepala desa pun mengurai fakta sebenarnya. Sebelumnya diwartakan, Sumarna ditemukan tewas dengan tangan terborgol mengambang di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli 2026. Dari isu yang berkembang, kabarnya Sumarna sempat terlibat cekcok dengan gerombolan pemuda pelaku vandalisme di Waduk Jatiluhur. Dari sanalah muncul isu terkait terduga pembunuh Sumarna adalah gerombolan bocah tersebut. Bahkan di media sosial, viral tangkapan layar sebuah akun bernama RPM Purwakarta yang disebut-sebut sebagai akun medsos geng terduga pembunuh Sumarna. Di foto terlihat ada sejumlah remaja, diduga masih berusia di bawah umur sedang berpose. Narasi yang berkembang, gerombolan bocah tersebut adalah yang terlibat cekcok dengan Sumarna. Terkait dengan isu yang berkembang, pihak kepala desa pun angkat bicara. Dalam wawancara di kanal YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, kepala desa membantah isu soal Sumarna sempat terlibat konflik dengan pemuda atau gerombolan bocah seperti yang beredar. Namun Kades menyebut bahwa Sumarna bukannya cekcok atau memarahi para pelaku vandalisme, melainkan cuma bertanya secara baik-baik. "Bapak tahu nggak sih Bapak ini Sumarna siapa tahu sebagai Linmas pernah berkonflik?" tanya Deddy Mulyadi. "Di Tanggul tuh ada coret-coret, ini gaya aing, itu di sana ada RPM, GBR. Saya dengar dari anak Karang Taruna di sana Pak, almarhum itu pernah memanggil, karena tidak diketahui yang nulisnya, sehingga menanyakan yang dianggap ini anak GBR, ungkap Kades. "Oh, jadi almarhum tidak tahu siapa yang nulis?" tanya Deddy Mulyadi lagi. "Iya tidak tahu," kata Kades. Bantah isu yang berkembang, Kades menceritakan cerita dari Karang Taruna di wilayahnya, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Sumarna baik-baik bertanya ke terduga anggota geng RPM tersebut. "Yang dipanggil sama almarhum siapa?" tanya Deddy. "Yang dianggap anggota GBR atau anggota RPM. Dia menanyakan, ini siapa yang coret-coret ini? Dia, anak-anak yang dipanggil, nggak ngaku. Lalu almarhum bilang, tolonglah kalau ada yang merasa mencoret ini dihapus aja," pungkas Kades. Karenanya, Kades menyebut bahwa isu yang berkembang kalau gerombolan bocah RPM adalah pembunuh Sumarna, itu belum bisa divalidasi. Belum tentu mengarah ke situ, karena kan hanya menanyakan dan tidak berkonflik. Karena di media sosial dibuat seperti itu ceritanya, tapi tidak ke sana, kata Deddy Mulyadi. Lebih lanjut, Kades juga mengonfirmasi soal beredar status WhatsApp Sumarna yang sempat mengeluhkan soal aksi vandalisme di Waduk Jatiluhur. Kata Kades, video yang beredar dan disebut sebagai status WA terakhir Sumarna adalah tidak benar. Kan kalaupun ada yang cerita, disediakan tempat nongkrong malah dicoret-coret. Itu bukan suara almarhum, pungkas Kades. Kata pihak kepolisian. Sementara itu terkait dengan kabar pelaku pembunuhan Sumarna telah ditangkap, polisi membantahnya dengan tegas.
Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara menyebut bahwa hingga hari ini Senin 27 Juli 2026, belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka maupun ditangkap. Karenanya, AKP Imade Purwantara menegaskan kalau informasi mengenai penangkapan terduga pelaku yang beredar luas di media sosial adalah hoax. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Informasi yang beredar di media sosial itu tidak benar. Belum ada yang kami amankan, ungkap AKP Imade Purwantara dikutip dari Kompas.com. 3 hari setelah penemuan jasad Sumarna, sudah ada 15 orang yang diperiksa penyidik Satreskrim Polres Purwakarta. Para saksi yang diperiksa itu berasal dari lingkungan keluarga, rekan terdekat, sesama petugas Perum Jasa Tirta II, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi penemuan jenazah. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi. Saksi terdiri dari rekan terdekat, keluarga, rekan kerja sesama petugas PJT 2, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, kata AKP Imade Purwantara. Kasus kematian janggal seorang petugas keamanan atau Satpam yang ditemukan tewas tenggelam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kini memasuki babak baru. Pihak keluarga akhirnya angkat bicara dan mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban yang dinilai penuh tanda tanya. Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di tepi perairan kawasan Tanggul Ubruk, Waduk Jatiluhur pada hari Jumat 24 Juli 2026. Yang membuat kasus ini menarik perhatian publik dan memunculkan dugaan kuat adanya unsur tindak pidana adalah kondisi jenazah yang ditemukan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Untuk mengungkap penyebab pasti di balik kematian tragis ini, tim Inafis Polres Purwakarta bersama tim medis telah melakukan pemeriksaan visum awal di kamar jenazah RSUD Bayu Asih Purwakarta. Guna kepentingan penyelidikan yang lebih mendalam, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani proses autopsi. Paman korban Ocit mengungkapkan bahwa keluarga besar sangat terpukul sekaligus heran dengan kondisi korban saat pertama kali ditemukan. Meskipun korban sehari-hari bertugas sebagai satpam di pos yang berada tidak jauh dari Tanggul Waduk, pihak keluarga menilai posisi tangan yang terborgol terbelakang merupakan kejanggalan besar yang wajib diungkap oleh aparat penegak hukum. Kami belum tahu penyebab pastinya. Saya mendapat kabar menjelang sholat Jumat bahwa korban ditemukan di air dalam kondisi terborgol. Keluarga sepakat autopsi dilakukan agar penyebab kematiannya jelas. Kami minta polisi mengusut tuntas sesuai prosedur karena ada hal yang janggal, ujar Ocit saat memberikan keterangan kepada wartawan di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Ocit menambahkan, persetujuan untuk melakukan autopsi telah diberikan secara sadar oleh pihak keluarga, termasuk oleh istri korban, demi membuka tabir misteri di balik kematian tersebut. Keluarga berharap pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional hingga pelaku, jika terbukti ada unsur pidana, dapat segera diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, jajaran Polres Purwakarta hingga kini masih terus melakukan penyelidikan secara intensif. Polisi aktif mengumpulkan berbagai barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil resmi otopsi dari tim forensik sebagai landasan utama untuk mengungkap tabir kematian korban yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat siang pemirsa. Misteri di balik tewasnya seorang petugas keamanan atau Satpam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, perlahan mulai menyingkap titik terang baru. Korban yang diketahui bernama Sumarna tersebut sempat meninggalkan jejak digital berupa status WhatsApp terakhir yang kini disinyalir kuat menjadi petunjuk penting di balik kematiannya yang tragis. Seperti diketahui, jasad Sumarna ditemukan mengambang di area Tanggul Kayat pada Jumat 24 Juli 2026 dalam kondisi yang sangat memilukan dan tidak wajar, masih mengenakan seragam dinas lengkap namun dengan kedua tangan terborgol. Penemuan ini terjadi setelah korban sebelumnya dilaporkan menghilang secara misterius usai menjalankan tugas jaga malam pada hari Kamis sebelumnya.
Sebelum dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan tak bernyawa, Sumarna rupanya sempat mengunggah sebuah video pendek melalui fitur status di aplikasi WhatsApp miliknya. Dalam rekaman video tersebut, Sumarna tampak merekam kondisi jalan aspal di kawasan Waduk Jatiluhur yang dipenuhi oleh coretan aksi vandalisme oleh orang tak bertanggung jawab. Melalui unggahan tersebut, Sumarna terlihat jelas meluapkan kekesalannya lantaran fasilitas umum yang ada di area kerjanya dirusak begitu saja. Udah dikasih fasilitas yang nongkrong gratis, masih aja ngerusak fasilitas umum. Ini masa coret-coret di sini, saya nggak mau tahu, pokoknya harus dibereskan lagi, ungkap Sumarna dalam video yang diunggahnya. Tidak hanya sekedar menegur lewat media sosial, Sumarna juga sempat menegaskan bahwa dirinya tidak tinggal diam dan telah melaporkan aksi perusakan fasilitas umum tersebut kepada pihak kepolisian karena melibatkan unsur tindak pidana. Laporan udah tembus ke polisi karena emang ada hukum pidananya, tambahnya. Unggahan terakhir di status WhatsApp ini belakangan mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Rekan-rekan korban serta warga sekitar meyakini bahwa postingan tersebut seolah menjadi petunjuk atau wasiat tidak langsung mengenai siapa terduga pelaku di balik kematian Sumarna. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkungan sekitar tempat kerja korban, Sumarna diketahui sempat memergoki dan menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di wilayah pengawasannya. Aksi pencoretan aspal tersebut sejatinya telah dilakukan para pelaku pada Rabu 22 Juli 2026. Ketika para pemuda itu kembali mendatangi lokasi pada hari Kamis, mereka kepergok oleh Sumarna yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Menanggapi petunjuk baru ini, pihak kepolisian menyatakan tidak akan tinggal diam. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah mendalami segala informasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan keterkaitan antara aksi vandalisme dan kematian korban. Benar, saat ditemukan tangan korban dalam kondisi tergolgol. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, tegas AKP Imade Purwantara saat dikonfirmasi. Kini, keluarga dan masyarakat luas menaruh harapan besar kepada jajaran Polres Purwakarta agar rekaman jejak digital dan keterangan para saksi di lapangan dapat segera menguak tabir gelap di balik tewasnya Sumarna, serta menyeret pelaku ke muka hukum. Pak, jadi satu besan aja Pak. Pak, jangan dibawa ke perahu Pak. Kendaratin aja langsung darat. Awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut di sisi sambut. Tangannya ada yang nyambut. Sambut. Sudah makas nas. Langsung. Berarti Wah, geng motor. awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut. Ya, informasinya sementara diborgol oleh kami masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut. Dari identifikasi awal atau tim inafis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban? Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayuasi. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Yang dilakukan otopsi nanti. Betul. Nanti setelah kita melakukan visum, kita akan mengirimkan jenazah ke Rumah Sakit Sartikasi untuk melakukan otopsi lebih lanjut untuk melakukan penyelidikan, mengetahui penyebab dari kematian korban. Jadi saat ditemukan korban dalam menggunakan seragam lengkapnya, namun tangan terborgol gitu. Betul. Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragamnya. Jadi sedang bertugas ya, Dan ya? Ya, diketahui sedang bertugas.
Pak, informasi katanya melarang anak muda mencari itu. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Viral di media sosial, beredar kabar bahwa terduga pelaku pembunuhan Satpam bernama Sumarna, 42, di Waduk Jatiluhur adalah gerombolan bocah. Terkait dengan kabar tersebut, pihak kepala desa pun mengurai fakta sebenarnya. Sebelumnya diwartakan, Sumarna ditemukan tewas dengan tangan terborgol mengambang di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli 2026. Dari isu yang berkembang, kabarnya Sumarna sempat terlibat cekcok dengan gerombolan pemuda pelaku vandalisme di Waduk Jatiluhur. Dari sanalah, muncul isu terkait terduga pembunuh Sumarna adalah gerombolan bocah tersebut. Bahkan di media sosial, viral tangkapan layar sebuah akun bernama RPM Purwakarta yang disebut-sebut sebagai akun medsos geng terduga pembunuh Sumarna. Di foto terlihat ada sejumlah remaja, diduga masih berusia di bawah umur sedang berpose. Narasi yang berkembang, gerombolan bocah tersebut adalah yang terlibat cekcok dengan Sumarna. Terkait dengan isu yang berkembang, pihak kepala desa pun angkat bicara. Dalam wawancara di kanal YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, kepala desa membantah isu soal Sumarna sempat terlibat konflik dengan pemuda atau gerombolan bocah seperti yang beredar. Namun Kades menyebut bahwa Sumarna bukannya cekcok atau memarahi para pelaku vandalisme, melainkan cuma bertanya secara baik-baik. "Bapak tahu nggak sih bapak ini Sumarna siapa tahu sebagai Linmas pernah berkonflik?" tanya Deddy Mulyadi. "Di Tanggul tuh ada coret-coret, ini gaya aing, itu di sana ada RPM, GBR. Saya dengar dari anak Karang Taruna di sana Pak, almarhum itu pernah memanggil, karena tidak diketahui yang nulisnya, sehingga menanyakan yang dianggap ini anak GBR, ungkap Kades. "Oh, jadi almarhum tidak tahu siapa yang nulis?" tanya Deddy Mulyadi lagi. "Iya tidak tahu," kata Kades. Bantah isu yang berkembang, Kades menceritakan cerita dari Karang Taruna di wilayahnya. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Sumarna baik-baik bertanya ke terduga anggota geng RPM tersebut. "Yang dipanggil sama almarhum siapa?" tanya Deddy. "Yang dianggap anggota GBR atau anggota RPM. Dia menanyakan, ini siapa yang coret-coret ini? Dia, anak-anak yang dipanggil, nggak ngaku. Lalu almarhum bilang, tolonglah kalau ada yang merasa mencoret ini dihapus aja," pungkas Kades. Karenanya, Kades menyebut bahwa isu yang berkembang kalau gerombolan bocah RPM adalah pembunuh Sumarna, itu belum bisa divalidasi. Belum tentu mengarah ke situ, karena kan hanya menanyakan dan tidak berkonflik. Karena di media sosial dibuat seperti itu ceritanya, tapi tidak ke sana, kata Deddy Mulyadi. Lebih lanjut, Kades juga mengonfirmasi soal beredar status WhatsApp Sumarna yang sempat mengeluhkan soal aksi vandalisme di Waduk Jatiluhur. Kata Kades, video yang beredar dan disebut sebagai status WA terakhir Sumarna adalah tidak benar. Kan kalaupun ada yang cerita, disediakan tempat nongkrong malah dicoret-coret. Itu bukan suara almarhum, pungkas Kades. Kata pihak kepolisian. Sementara itu terkait dengan kabar pelaku pembunuhan Sumarna telah ditangkap, polisi membantahnya dengan tegas. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara menyebut bahwa hingga hari ini Senin 27 Juli 2026 belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka maupun ditangkap. Karenanya, AKP Imade Purwantara menegaskan kalau informasi mengenai penangkapan terduga pelaku yang beredar luas di media sosial adalah hoax. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Informasi yang beredar di media sosial itu tidak benar. Belum ada yang kami amankan, ungkap AKP Imade Purwantara dikutip dari Kompas.com. 3 hari setelah penemuan jasad Sumarna, sudah ada 15 orang yang diperiksa penyidik Satreskrim Polres Purwakarta. Para saksi yang diperiksa itu berasal dari lingkungan keluarga, rekan terdekat, sesama petugas Perum Jasa Tirta II, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi penemuan jenazah. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi. Saksi terdiri dari rekan terdekat, keluarga, rekan kerja sesama petugas PJT 2, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, kata AKP Imade Purwantara. Kasus kematian janggal seorang petugas keamanan atau Satpam yang ditemukan tewas tenggelam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kini memasuki babak baru. Pihak keluarga akhirnya angkat bicara dan mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban yang dinilai penuh tanda tanya. Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di tepi perairan kawasan Tanggul Ubruk, Waduk Jatiluhur pada hari Jumat 24 Juli 2026. Yang membuat kasus ini menarik perhatian publik dan memunculkan dugaan kuat adanya unsur tindak pidana adalah kondisi jenazah yang ditemukan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Untuk mengungkap penyebab pasti di balik kematian tragis ini, tim Inafis Polres Purwakarta bersama tim medis telah melakukan pemeriksaan visum awal di kamar jenazah RSUD Bayu Asih Purwakarta. Guna kepentingan penyelidikan yang lebih mendalam, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani proses autopsi. Paman korban Ocit mengungkapkan bahwa keluarga besar sangat terpukul sekaligus heran dengan kondisi korban saat pertama kali ditemukan. Meskipun korban sehari-hari bertugas sebagai satpam di pos yang berada tidak jauh dari Tanggul Waduk, pihak keluarga menilai posisi tangan yang terborgol terbelakang merupakan kejanggalan besar yang wajib diungkap oleh aparat penegak hukum.
Kami belum tahu penyebab pastinya. Saya mendapat kabar menjelang sholat Jumat bahwa korban ditemukan di air dalam kondisi terborgol. Keluarga sepakat autopsi dilakukan agar penyebab kematiannya jelas. Kami minta polisi mengusut tuntas sesuai prosedur karena ada hal yang janggal, ujar Ocit saat memberikan keterangan kepada wartawan di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Ocit menambahkan, persetujuan untuk melakukan autopsi telah diberikan secara sadar oleh pihak keluarga, termasuk oleh istri korban, demi membuka tabir misteri di balik kematian tersebut. Keluarga berharap pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional hingga pelaku, jika terbukti ada unsur pidana, dapat segera diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, jajaran Polres Purwakarta hingga kini masih terus melakukan penyelidikan secara intensif. Polisi aktif mengumpulkan berbagai barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil resmi otopsi dari tim forensik sebagai landasan utama untuk mengungkap tabir kematian korban yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat siang pemirsa. Misteri di balik tewasnya seorang petugas keamanan atau satpam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, perlahan mulai menyingkap titik terang baru. Korban yang diketahui bernama Sumarna tersebut sempat meninggalkan jejak digital berupa status WhatsApp terakhir yang kini disinyalir kuat menjadi petunjuk penting di balik kematiannya yang tragis. Seperti diketahui, jasad Sumarna ditemukan mengambang di area Tanggul Kayat pada Jumat 24 Juli 2026 dalam kondisi yang sangat memilukan dan tidak wajar, masih mengenakan seragam dinas lengkap namun dengan kedua tangan terborgol. Penemuan ini terjadi setelah korban sebelumnya dilaporkan menghilang secara misterius usai menjalankan tugas jaga malam pada hari Kamis sebelumnya. Sebelum dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan tak bernyawa, Sumarna rupanya sempat mengunggah sebuah video pendek melalui fitur status di aplikasi WhatsApp miliknya. Dalam rekaman video tersebut, Sumarna tampak merekam kondisi jalan aspal di kawasan Waduk Jatiluhur yang dipenuhi oleh coretan aksi vandalisme oleh orang tak bertanggung jawab. Melalui unggahan tersebut, Sumarna terlihat jelas meluapkan kekesalannya lantaran fasilitas umum yang ada di area kerjanya dirusak begitu saja. Udah dikasih fasilitas yang nongkrong gratis, masih aja ngerusak fasilitas umum. Ini masa coret-coret di sini, saya nggak mau tahu, pokoknya harus dibereskan lagi, ungkap Sumarna dalam video yang diunggahnya. Tidak hanya sekedar menegur lewat media sosial, Sumarna juga sempat menegaskan bahwa dirinya tidak tinggal diam dan telah melaporkan aksi perusakan fasilitas umum tersebut kepada pihak kepolisian karena melibatkan unsur tindak pidana. Laporan udah tembus ke polisi karena emang ada hukum pidananya, tambahnya. Unggahan terakhir di status WhatsApp ini belakangan mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Rekan-rekan korban serta warga sekitar meyakini bahwa postingan tersebut seolah menjadi petunjuk atau wasiat tidak langsung mengenai siapa terduga pelaku di balik kematian Sumarna. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkungan sekitar tempat kerja korban, Sumarna diketahui sempat memergoki dan menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di wilayah pengawasannya. Aksi pencoretan aspal tersebut sejatinya telah dilakukan para pelaku pada Rabu 22 Juli 2026. Ketika para pemuda itu kembali mendatangi lokasi pada hari Kamis, mereka kepergok oleh Sumarna yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Menanggapi petunjuk baru ini, pihak kepolisian menyatakan tidak akan tinggal diam. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah mendalami segala informasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan keterkaitan antara aksi vandalisme dan kematian korban. Benar, saat ditemukan tangan korban dalam kondisi tergolgol, saat ini kami masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, tegas AKP Imade Purwantara saat dikonfirmasi. Kini, keluarga dan masyarakat luas menaruh harapan besar kepada jajaran Polres Purwakarta agar rekaman jejak digital dan keterangan para saksi di lapangan dapat segera menguak tabir gelap di balik tewasnya Sumarna, serta menyeret pelaku ke muka hukum.
Pak, bisa bebasan aja Pak. Pak, jangan dibawa ke perahu Pak. Berdaratin aja langsung darat. Awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut di sisi sambut. Tangannya ada yang nyangkut. Sambut. Sudah mau ke sana semua. Langsung. Borgol. Berarti Wah, geng motor. awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut. Ya, informasinya sementara di Borgol oleh kami masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut. Dari identifikasi awal atau tim inafis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban? Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Kan dilakukan otopsi nanti. Betul. Nanti setelah kita melakukan visum, kita akan mengirimkan jenazah ke Rumah Sakit Sartik Kasih untuk melakukan otopsi lebih lanjut, untuk melakukan penyelidikan, mengetahui penyebab dari kematian korban. Jadi saat ditemukan korban dalam menggunakan seragam lengkapnya, namun tangan terborgol gitu. Betul. Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragamnya. Jadi sedang bertugas ya nanti? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasi katanya melarang anak muda mencari. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Viral di media sosial, beredar kabar bahwa terduga pelaku pembunuhan Satpam bernama Sumarna, 42, di Waduk Jatiluhur adalah gerombolan bocah. Terkait dengan kabar tersebut, pihak kepala desa pun mengurai fakta sebenarnya. Sebelumnya diwartakan, Sumarna ditemukan tewas dengan tangan terborgol mengambang di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli 2026. Dari isu yang berkembang, kabarnya Sumarna sempat terlibat cekcok dengan gerombolan pemuda pelaku vandalisme di Waduk Jatiluhur. Dari sanalah muncul isu terkait terduga pembunuh Sumarna adalah gerombolan bocah tersebut. Bahkan di media sosial, viral tangkapan layar sebuah akun bernama RPM Purwakarta yang disebut-sebut sebagai akun medsos geng terduga pembunuh Sumarna. Di foto terlihat ada sejumlah remaja, diduga masih berusia di bawah umur sedang berpose. Narasi yang berkembang, gerombolan bocah tersebut adalah yang terlibat cekcok dengan Sumarna. Terkait dengan isu yang berkembang, pihak kepala desa pun angkat bicara. Dalam wawancara di kanal YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, kepala desa membantah isu soal Sumarna sempat terlibat konflik dengan pemuda atau gerombolan bocah seperti yang beredar. Namun Kades menyebut bahwa Sumarna bukannya cekcok atau memarahi para pelaku vandalisme, melainkan cuma bertanya secara baik-baik. "Bapak tahu nggak sih Bapak ini Sumarna siapa tahu sebagai Linmas pernah berkonflik?" tanya Deddy Mulyadi. "Di Tanggul tuh ada coret-coret, ini gaya aing, itu di sana ada RPM, GBR. Saya dengar dari anak Karang Taruna di sana Pak, almarhum itu pernah memanggil, karena tidak diketahui yang nulisnya, sehingga menanyakan yang dianggap ini anak GBR, ungkap Kades. "Oh, jadi almarhum tidak tahu siapa yang nulis?" tanya Deddy Mulyadi lagi. "Iya tidak tahu," kata Kades. Bantah isu yang berkembang, Kades menceritakan cerita dari Karang Taruna di wilayahnya, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Sumarna baik-baik bertanya ke terduga anggota geng RPM tersebut.
Yang dipanggil sama almarhum siapa? Tanya Dedi. Yang dianggap anggota GBR atau anggota RPM. Dia menanyakan, ini siapa yang coret-coret ini? Dia, anak-anak yang dipanggil, nggak ngaku. Lalu almarhum bilang, tolonglah kalau ada yang merasa mencoret ini dihapus aja. Pungkas Kades. Karenanya, Kades menyebut bahwa isu yang berkembang kalau gerombolan bocah RPM adalah pembunuh Sumarna, itu belum bisa divalidasi. Belum tentu mengarah ke situ, karena kan hanya menanyakan dan tidak berkonflik. Karena di media sosial dibuat seperti itu ceritanya, tapi tidak ke sana, kata Dedi Mulyadi. Lebih lanjut, Kades juga mengonfirmasi soal beredar status WhatsApp Sumarna yang sempat mengeluhkan soal aksi vandalisme di Waduk Jatiluhur. Kata Kades, video yang beredar dan disebut sebagai status WA terakhir Sumarna adalah tidak benar. Kan kalaupun ada yang cerita, disediakan tempat nongkrong malah dicoret-coret. Itu bukan suara almarhum, pungkas Kades. Kata pihak kepolisian. Sementara itu terkait dengan kabar pelaku pembunuhan Sumarna telah ditangkap, polisi membantahnya dengan tegas. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara menyebut bahwa hingga hari ini Senin 27 Juli 2026 belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka maupun ditangkap. Karenanya, AKP Imade Purwantara menegaskan kalau informasi mengenai penangkapan terduga pelaku yang beredar luas di media sosial adalah hoax. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Informasi yang beredar di media sosial itu tidak benar. Belum ada yang kami amankan, ungkap AKP Imade Purwantara dikutip dari Kompas.com. 3 hari setelah penemuan jasad Sumarna, sudah ada 15 orang yang diperiksa penyidik Satreskrim Polres Purwakarta. Para saksi yang diperiksa itu berasal dari lingkungan keluarga, rekan terdekat, sesama petugas Perum Jasa Tirta II, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi penemuan jenazah. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi. Saksi terdiri dari rekan terdekat, keluarga, rekan kerja sesama petugas PJT 2, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, kata AKP Imade Purwantara. Kasus kematian janggal seorang petugas keamanan atau Satpam yang ditemukan tewas tenggelam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kini memasuki babak baru. Pihak keluarga akhirnya angkat bicara dan mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban yang dinilai penuh tanda tanya. Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di tepi perairan kawasan Tanggul Ubruk, Waduk Jatiluhur pada hari Jumat 24 Juli 2026. Yang membuat kasus ini menarik perhatian publik dan memunculkan dugaan kuat adanya unsur tindak pidana adalah kondisi jenazah yang ditemukan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Untuk mengungkap penyebab pasti di balik kematian tragis ini, tim Inafis Polres Purwakarta bersama tim medis telah melakukan pemeriksaan visum awal di kamar jenazah RSUD Bayu Asih Purwakarta. Guna kepentingan penyelidikan yang lebih mendalam, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani proses autopsi. Paman korban Ocit mengungkapkan bahwa keluarga besar sangat terpukul sekaligus heran dengan kondisi korban saat pertama kali ditemukan. Meskipun korban sehari-hari bertugas sebagai satpam di pos yang berada tidak jauh dari Tanggul Waduk, pihak keluarga menilai posisi tangan yang terborgol terbelakang merupakan kejanggalan besar yang wajib diungkap oleh aparat penegak hukum. Kami belum tahu penyebab pastinya. Saya mendapat kabar menjelang sholat Jumat bahwa korban ditemukan di air dalam kondisi terborgol. Keluarga sepakat autopsi dilakukan agar penyebab kematiannya jelas. Kami minta polisi mengusut tuntas sesuai prosedur karena ada hal yang janggal, ujar Ocit saat memberikan keterangan kepada wartawan di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Ocit menambahkan, persetujuan untuk melakukan autopsi telah diberikan secara sadar oleh pihak keluarga, termasuk oleh istri korban, demi membuka tabir misteri di balik kematian tersebut. Keluarga berharap pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional hingga pelaku, jika terbukti ada unsur pidana, dapat segera diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, jajaran Polres Purwakarta hingga kini masih terus melakukan penyelidikan secara intensif. Polisi aktif mengumpulkan berbagai barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil resmi otopsi dari tim forensik sebagai landasan utama untuk mengungkap tabir kematian korban yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selamat siang pemirsa. Misteri di balik tewasnya seorang petugas keamanan atau satpam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, perlahan mulai menyingkap titik terang baru. Korban yang diketahui bernama Sumarna tersebut sempat meninggalkan jejak digital berupa status WhatsApp terakhir yang kini disinyalir kuat menjadi petunjuk penting di balik kematiannya yang tragis. Seperti diketahui, jasad Sumarna ditemukan mengambang di area Tanggul Kayat pada Jumat 24 Juli 2026 dalam kondisi yang sangat memilukan dan tidak wajar, masih mengenakan seragam dinas lengkap namun dengan kedua tangan terborgol. Penemuan ini terjadi setelah korban sebelumnya dilaporkan menghilang secara misterius usai menjalankan tugas jaga malam pada hari Kamis sebelumnya. Sebelum dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan tak bernyawa, Sumarna rupanya sempat mengunggah sebuah video pendek melalui fitur status di aplikasi WhatsApp miliknya. Dalam rekaman video tersebut, Sumarna tampak merekam kondisi jalan aspal di kawasan Waduk Jatiluhur yang dipenuhi oleh coretan aksi vandalisme oleh orang tak bertanggung jawab. Melalui unggahan tersebut, Sumarna terlihat jelas meluapkan kekesalannya lantaran fasilitas umum yang ada di area kerjanya dirusak begitu saja. Udah dikasih fasilitas yang nongkrong gratis, masih aja ngerusak fasilitas umum. Ini masa coret-coret di sini, saya nggak mau tahu, pokoknya harus dibereskan lagi, ungkap Sumarna dalam video yang diunggahnya. Tidak hanya sekedar menegur lewat media sosial, Sumarna juga sempat menegaskan bahwa dirinya tidak tinggal diam dan telah melaporkan aksi perusakan fasilitas umum tersebut kepada pihak kepolisian karena melibatkan unsur tindak pidana. Laporan udah tembus ke polisi karena emang ada hukum pidananya, tambahnya. Unggahan terakhir di status WhatsApp ini belakangan mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Rekan-rekan korban serta warga sekitar meyakini bahwa postingan tersebut seolah menjadi petunjuk atau wasiat tidak langsung mengenai siapa terduga pelaku di balik kematian Sumarna. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkungan sekitar tempat kerja korban, Sumarna diketahui sempat memergoki dan menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di wilayah pengawasannya. Aksi pencoretan aspal tersebut sejatinya telah dilakukan para pelaku pada Rabu 22 Juli 2026. Ketika para pemuda itu kembali mendatangi lokasi pada hari Kamis, mereka kepergok oleh Sumarna yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Menanggapi petunjuk baru ini, pihak kepolisian menyatakan tidak akan tinggal diam. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah mendalami segala informasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan keterkaitan antara aksi vandalisme dan kematian korban. Benar, saat ditemukan tangan korban dalam kondisi tergolgol. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, tegas AKP Imade Purwantara saat dikonfirmasi. Kini, keluarga dan masyarakat luas menaruh harapan besar kepada jajaran Polres Purwakarta agar rekaman jejak digital dan keterangan para saksi di lapangan dapat segera menguak tabir gelap di balik tewasnya Sumarna, serta menyeret pelaku ke muka hukum. Pak, bisa bebasan aja Pak. Pak, jangan dibawa ke perahu Pak. Berdaratin aja langsung darat. Awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut di sisi sambut. Tangannya ada yang nyangkut. Sambut. Sudah mau ke sana semua. Langsung. Berarti Wah, geng motor. Bebasan aja Pak. Pak, jangan dibawa ke perahu Pak. berdaratin aja langsung darat. Awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut. Ya, informasinya sementara diborgol oleh kami masih melakukan penyelidikan
untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut. Dari identifikasi awal atau tim inafis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban? Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Yang dilakukan otopsi nanti? Betul. Nanti setelah kita melakukan visum, kita akan mengirimkan jenazah ke Rumah Sakit Sartikasi untuk melakukan otopsi lebih lanjut, untuk melakukan penyelidikan, mengetahui penyebab dari kematian korban. Jadi saat ditemukan korban dalam menggunakan seragam lengkapnya, namun tangan terborgol gitu? Betul. Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragamnya. Jadi sedang bertugas ya, Dan ya? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasi katanya melarang anak muda mencari itu. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Viral di media sosial, beredar kabar bahwa terduga pelaku pembunuhan Satpam bernama Sumarna, 42, di Waduk Jatiluhur adalah gerombolan bocah. Terkait dengan kabar tersebut, pihak kepala desa pun mengurai fakta sebenarnya. Sebelumnya diwartakan, Sumarna ditemukan tewas dengan tangan terborgol mengambang di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli 2026. Dari isu yang berkembang, kabarnya Sumarna sempat terlibat cekcok dengan gerombolan pemuda pelaku vandalisme di Waduk Jatiluhur. Dari sanalah, muncul isu terkait terduga pembunuh Sumarna adalah gerombolan bocah tersebut. Bahkan di media sosial, viral tangkapan layar sebuah akun bernama RPM Purwakarta yang disebut-sebut sebagai akun medsos geng terduga pembunuh Sumarna. Di foto terlihat ada sejumlah remaja, diduga masih berusia di bawah umur sedang berpose. Narasi yang berkembang, gerombolan bocah tersebut adalah yang terlibat cekcok dengan Sumarna. Terkait dengan isu yang berkembang, pihak kepala desa pun angkat bicara. Dalam wawancara di kanal YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, kepala desa membantah isu soal Sumarna sempat terlibat konflik dengan pemuda atau gerombolan bocah seperti yang beredar. Namun Kades menyebut bahwa Sumarna bukannya cekcok atau memarahi para pelaku vandalisme, melainkan cuma bertanya secara baik-baik. "Bapak tahu nggak sih Bapak ini Sumarna siapa tahu sebagai Linmas pernah berkonflik?" tanya Deddy Mulyadi. "Di Tanggul tuh ada coret-coret, ini gaya aing, itu di sana ada RPM, GBR. Saya dengar dari anak Karang Taruna di sana Pak, almarhum itu pernah memanggil, karena tidak diketahui yang nulisnya, sehingga menanyakan yang dianggap ini anak GBR, ungkap Kades. "Oh, jadi almarhum tidak tahu siapa yang nulis?" tanya Deddy Mulyadi lagi. "Iya tidak tahu," kata Kades. Bantah isu yang berkembang, Kades menceritakan cerita dari Karang Taruna di wilayahnya, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Sumarna baik-baik bertanya ke terduga anggota geng RPM tersebut. "Yang dipanggil sama almarhum siapa?" tanya Deddy. "Yang dianggap anggota GBR atau anggota RPM. Dia menanyakan, ini siapa yang coret-coret ini? Dia, anak-anak yang dipanggil, nggak ngaku. Lalu almarhum bilang, tolonglah kalau ada yang merasa mencoret ini dihapus aja," pungkas Kades. Karenanya, Kades menyebut bahwa isu yang berkembang kalau gerombolan bocah RPM adalah pembunuh Sumarna, itu belum bisa divalidasi. Belum tentu mengarah ke situ, karena kan hanya menanyakan dan tidak berkonflik. Karena di media sosial dibuat seperti itu ceritanya, tapi tidak ke sana, kata Deddy Mulyadi. Lebih lanjut, Kades juga mengonfirmasi soal beredar status WhatsApp Sumarna yang sempat mengeluhkan soal aksi vandalisme di Waduk Jatiluhur. Kata Kades, video yang beredar dan disebut sebagai status WA terakhir Sumarna adalah tidak benar. Kan kalaupun ada yang cerita, disediakan tempat nongkrong malah dicoret-coret. Itu bukan suara almarhum, pungkas Kades. Kata pihak kepolisian. Sementara itu terkait dengan kabar pelaku pembunuhan Sumarna telah ditangkap, polisi membantahnya dengan tegas. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara menyebut bahwa hingga hari ini Senin 27 Juli 2026 belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka maupun ditangkap. Karenanya, AKP Imade Purwantara menegaskan kalau informasi mengenai penangkapan terduga pelaku yang beredar luas di media sosial adalah hoax. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Informasi yang beredar di media sosial itu tidak benar. Belum ada yang kami amankan, ungkap AKP Imade Purwantara dikutip dari Kompas.com. 3 hari setelah penemuan jasad Sumarna, sudah ada 15 orang yang diperiksa penyidik Satreskrim Polres Purwakarta. Para saksi yang diperiksa itu berasal dari lingkungan keluarga, rekan terdekat, sesama petugas Perum Jasa Tirta II, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi penemuan jenazah. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi. Saksi terdiri dari rekan terdekat, keluarga, rekan kerja sesama petugas PJT 2, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, kata AKP Imade Purwantara. Kasus kematian janggal seorang petugas keamanan atau Satpam yang ditemukan tewas tenggelam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kini memasuki babak baru.
Pihak keluarga akhirnya angkat bicara dan mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban yang dinilai penuh tanda tanya. Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di tepi perairan kawasan Tanggul Ubruk, Waduk Jatiluhur pada hari Jumat 24 Juli 2026. Yang membuat kasus ini menarik perhatian publik dan memunculkan dugaan kuat adanya unsur tindak pidana adalah kondisi jenazah yang ditemukan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Untuk mengungkap penyebab pasti di balik kematian tragis ini, tim Inafis Polres Purwakarta bersama tim medis telah melakukan pemeriksaan visum awal di kamar jenazah RSUD Bayu Asih Purwakarta. Guna kepentingan penyelidikan yang lebih mendalam, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani proses autopsi. Paman korban Ocit mengungkapkan bahwa keluarga besar sangat terpukul sekaligus heran dengan kondisi korban saat pertama kali ditemukan. Meskipun korban sehari-hari bertugas sebagai satpam di pos yang berada tidak jauh dari Tanggul Waduk, pihak keluarga menilai posisi tangan yang terborgol terbelakang merupakan kejanggalan besar yang wajib diungkap oleh aparat penegak hukum. Kami belum tahu penyebab pastinya. Saya mendapat kabar menjelang sholat Jumat bahwa korban ditemukan di air dalam kondisi terborgol. Keluarga sepakat autopsi dilakukan agar penyebab kematiannya jelas. Kami minta polisi mengusut tuntas sesuai prosedur karena ada hal yang janggal, ujar Ocit saat memberikan keterangan kepada wartawan di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Ocit menambahkan, persetujuan untuk melakukan autopsi telah diberikan secara sadar oleh pihak keluarga, termasuk oleh istri korban, demi membuka tabir misteri di balik kematian tersebut. Keluarga berharap pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional hingga pelaku, jika terbukti ada unsur pidana, dapat segera diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, jajaran Polres Purwakarta hingga kini masih terus melakukan penyelidikan secara intensif. Polisi aktif mengumpulkan berbagai barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil resmi otopsi dari tim forensik sebagai landasan utama untuk mengungkap tabir kematian korban yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat siang pemirsa. Misteri di balik tewasnya seorang petugas keamanan atau satpam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, perlahan mulai menyingkap titik terang baru. Korban yang diketahui bernama Sumarna tersebut sempat meninggalkan jejak digital berupa status WhatsApp terakhir yang kini disinyalir kuat menjadi petunjuk penting di balik kematiannya yang tragis. Seperti diketahui, jasad Sumarna ditemukan mengambang di area Tanggul Kayat pada Jumat 24 Juli 2026 dalam kondisi yang sangat memilukan dan tidak wajar, masih mengenakan seragam dinas lengkap namun dengan kedua tangan terborgol. Penemuan ini terjadi setelah korban sebelumnya dilaporkan menghilang secara misterius usai menjalankan tugas jaga malam pada hari Kamis sebelumnya. Sebelum dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan tak bernyawa, Sumarna rupanya sempat mengunggah sebuah video pendek melalui fitur status di aplikasi WhatsApp miliknya. Dalam rekaman video tersebut, Sumarna tampak merekam kondisi jalan aspal di kawasan Waduk Jatiluhur yang dipenuhi oleh coretan aksi vandalisme oleh orang tak bertanggung jawab. Melalui unggahan tersebut, Sumarna terlihat jelas meluapkan kekesalannya lantaran fasilitas umum yang ada di area kerjanya dirusak begitu saja. Udah dikasih fasilitas yang nongkrong gratis, masih aja ngerusak fasilitas umum. Ini masa coret-coret di sini, saya nggak mau tahu, pokoknya harus dibereskan lagi, ungkap Sumarna dalam video yang diunggahnya. Tidak hanya sekedar menegur lewat media sosial, Sumarna juga sempat menegaskan bahwa dirinya tidak tinggal diam dan telah melaporkan aksi perusakan fasilitas umum tersebut kepada pihak kepolisian karena melibatkan unsur tindak pidana. Laporan udah tembus ke polisi karena emang ada hukum pidananya, tambahnya.
Unggahan terakhir di status WhatsApp ini belakangan mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Rekan-rekan korban serta warga sekitar meyakini bahwa postingan tersebut seolah menjadi petunjuk atau wasiat tidak langsung mengenai siapa terduga pelaku di balik kematian Sumarna. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkungan sekitar tempat kerja korban, Sumarna diketahui sempat memergoki dan menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di wilayah pengawasannya. Aksi pencoretan aspal tersebut sejatinya telah dilakukan para pelaku pada Rabu 22 Juli 2026. Ketika para pemuda itu kembali mendatangi lokasi pada hari Kamis, mereka kepergok oleh Sumarna yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Menanggapi petunjuk baru ini, pihak kepolisian menyatakan tidak akan tinggal diam. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah mendalami segala informasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan keterkaitan antara aksi vandalisme dan kematian korban. Benar, saat ditemukan tangan korban dalam kondisi tergolgol. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, tegas AKP Imade Purwantara saat dikonfirmasi. Kini, keluarga dan masyarakat luas menaruh harapan besar kepada jajaran Polres Purwakarta agar rekaman jejak digital dan keterangan para saksi di lapangan dapat segera menguak tabir gelap di balik tewasnya Sumarna, serta menyeret pelaku ke muka hukum. Pak, bisa besan aja Pak. Pak, jangan dibawa ke perahu Pak. Berdaratin aja langsung darat. Awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut di sisi sambut. Tangannya ada yang nyangkut. Sambut. Siapa mau ke sana semua? Langsung. Berarti Wah, geng motor. awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut. Ya, informasinya sementara diborgol oleh kami masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut. Dari identifikasi awal atau tim inafis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban? Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Yang dilakukan otopsi nanti. Betul. Nanti setelah kita melakukan visum, kita akan mengirimkan jenazah ke Rumah Sakit Sakti Kasih untuk melakukan otopsi lebih lanjut, untuk melakukan penyelidikan, mengetahui penyebab dari kematian korban. Jadi saat ditemukan korban dalam menggunakan seragam lengkapnya, namun tangan terborgol gitu. Betul. Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragamnya. Jadi sedang bertugas ya, Dan ya? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasi katanya melarang anak muda mencari cara itu. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Viral di media sosial, beredar kabar bahwa terduga pelaku pembunuhan Satpam bernama Sumarna, 42, di Waduk Jatiluhur, adalah gerombolan bocah. Terkait dengan kabar tersebut, pihak kepala desa pun mengurai fakta sebenarnya. Sebelumnya diwartakan, Sumarna ditemukan tewas dengan tangan terborgol mengambang di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli 2026. Dari isu yang berkembang, kabarnya Sumarna sempat terlibat cekcok dengan gerombolan pemuda pelaku vandalisme di Waduk Jatiluhur. Dari sanalah, muncul isu terkait terduga pembunuh Sumarna adalah gerombolan bocah tersebut. Bahkan di media sosial, viral tangkapan layar sebuah akun bernama RPM Purwakarta yang disebut-sebut sebagai akun medsos geng terduga pembunuh Sumarna.
Di foto terlihat ada sejumlah remaja, diduga masih berusia di bawah umur sedang berpose. Narasi yang berkembang, gerombolan bocah tersebut adalah yang terlibat cekcok dengan Sumarna. Terkait dengan isu yang berkembang, pihak kepala desa pun angkat bicara. Dalam wawancara di kanal YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, kepala desa membantah isu soal Sumarna sempat terlibat konflik dengan pemuda atau gerombolan bocah seperti yang beredar. Namun Kades menyebut bahwa Sumarna bukannya cekcok atau memarahi para pelaku vandalisme, melainkan cuma bertanya secara baik-baik. Bapak tahu nggak sih Bapak ini Sumarna siapa tahu sebagai Linmas pernah berkonflik? Tanya Deddy Mulyadi. Di Tanggul tuh ada coret-coret, ini gaya aing, itu di sana ada RPM, GBR. Saya dengar dari anak Karang Taruna di sana Pak, almarhum itu pernah memanggil, karena tidak diketahui yang nulisnya, sehingga menanyakan yang dianggap ini anak GBR, ungkap Kades. Oh, jadi almarhum tidak tahu siapa yang nulis? Tanya Deddy Mulyadi lagi. Iya tidak tahu, kata Kades. Bantah isu yang berkembang, Kades menceritakan cerita dari Karang Taruna di wilayahnya. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Sumarna, baik-baik bertanya ke terduga anggota geng RPM tersebut. Yang dipanggil sama almarhum siapa? Tanya Deddy. Yang dianggap anggota GBR atau anggota RPM. Dia menanyakan, ini siapa yang coret-coret ini? Dia, anak-anak yang dipanggil, nggak ngaku. Lalu almarhum bilang, tolonglah kalau ada yang merasa mencoret ini dihapus aja. Pungkas Kades. Karenanya, Kades menyebut bahwa isu yang berkembang kalau gerombolan bocah RPM adalah pembunuh Sumarna, itu belum bisa divalidasi. Belum tentu mengarah ke situ, karena kan hanya menanyakan dan tidak berkonflik. Karena di media sosial dibuat seperti itu ceritanya, tapi tidak ke sana, kata Deddy Mulyadi. Lebih lanjut, Kades juga mengonfirmasi soal beredar status WhatsApp Sumarna yang sempat mengeluhkan soal aksi vandalisme di Waduk Jatiluhur. Kata Kades, video yang beredar dan disebut sebagai status WA terakhir Sumarna adalah tidak benar. Kan kalaupun ada yang cerita, disediakan tempat nongkrong malah dicoret-coret. Itu bukan suara almarhum, pungkas Kades. Kata pihak kepolisian. Sementara itu terkait dengan kabar pelaku pembunuhan Sumarna telah ditangkap, polisi membantahnya dengan tegas. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara menyebut bahwa hingga hari ini Senin 27 Juli 2026, belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka maupun ditangkap. Karenanya, AKP Imade Purwantara menegaskan kalau informasi mengenai penangkapan terduga pelaku yang beredar luas di media sosial adalah hoax. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Informasi yang beredar di media sosial itu tidak benar. Belum ada yang kami amankan, ungkap AKP Imade Purwantara dikutip dari Kompas.com. 3 hari setelah penemuan jasad Sumarna, sudah ada 15 orang yang diperiksa penyidik Satreskrim Polres Purwakarta. Para saksi yang diperiksa itu berasal dari lingkungan keluarga, rekan terdekat, sesama petugas Perum Jasa Tirta II, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi penemuan jenazah. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi. Saksi terdiri dari rekan terdekat, keluarga, rekan kerja sesama petugas PJT2, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, kata AKP Imade Purwantara. Kasus kematian janggal seorang petugas keamanan atau Satpam yang ditemukan tewas tenggelam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kini memasuki babak baru. Pihak keluarga akhirnya angkat bicara dan mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban yang dinilai penuh tanda tanya. Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di tepi perairan kawasan Tanggul Ubruk, Waduk Jatiluhur pada hari Jumat 24 Juli 2026. Yang membuat kasus ini menarik perhatian publik dan memunculkan dugaan kuat adanya unsur tindak pidana adalah kondisi jenazah yang ditemukan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Untuk mengungkap penyebab pasti di balik kematian tragis ini, tim Inafis Polres Purwakarta bersama tim medis telah melakukan pemeriksaan visum awal di kamar jenazah RSUD Bayu Asih Purwakarta. Guna kepentingan penyelidikan yang lebih mendalam, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani proses autopsi. Paman korban Ocit mengungkapkan bahwa keluarga besar sangat terpukul sekaligus heran dengan kondisi korban saat pertama kali ditemukan. Meskipun korban sehari-hari bertugas sebagai satpam di pos yang berada tidak jauh dari Tanggul Waduk, pihak keluarga menilai posisi tangan yang terborgol terbelakang merupakan kejanggalan besar yang wajib diungkap oleh aparat penegak hukum. Kami belum tahu penyebab pastinya. Saya mendapat kabar menjelang sholat Jumat bahwa korban ditemukan di air dalam kondisi terborgol. Keluarga sepakat autopsi dilakukan agar penyebab kematiannya jelas. Kami minta polisi mengusut tuntas sesuai prosedur karena ada hal yang janggal, ujar Ocit saat memberikan keterangan kepada wartawan di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Ocit menambahkan, persetujuan untuk melakukan autopsi telah diberikan secara sadar oleh pihak keluarga, termasuk oleh istri korban, demi membuka tabir misteri di balik kematian tersebut. Keluarga berharap pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional hingga pelaku, jika terbukti ada unsur pidana, dapat segera diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, jajaran Polres Purwakarta hingga kini masih terus melakukan penyelidikan secara intensif. Polisi aktif mengumpulkan berbagai barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil resmi otopsi dari tim forensik sebagai landasan utama untuk mengungkap tabir kematian korban yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Di perahu aja. Allahu Akbar. 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 Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selamat siang pemirsa. Misteri di balik tewasnya seorang petugas keamanan atau satpam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, perlahan mulai menyingkap titik terang baru. Korban yang diketahui bernama Sumarna tersebut sempat meninggalkan jejak digital berupa status WhatsApp terakhir yang kini disinyalir kuat menjadi petunjuk penting di balik kematiannya yang tragis. Seperti diketahui, jasad Sumarna ditemukan mengambang di area Tanggul Kayat pada Jumat 24 Juli 2026 dalam kondisi yang sangat memilukan dan tidak wajar, masih mengenakan seragam dinas lengkap namun dengan kedua tangan terborgol. Penemuan ini terjadi setelah korban sebelumnya dilaporkan menghilang secara misterius usai menjalankan tugas jaga malam pada hari Kamis sebelumnya. Sebelum dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan tak bernyawa, Sumarna rupanya sempat mengunggah sebuah video pendek melalui fitur status di aplikasi WhatsApp miliknya. Dalam rekaman video tersebut, Sumarna tampak merekam kondisi jalan aspal di kawasan Waduk Jatiluhur yang dipenuhi oleh coretan aksi vandalisme oleh orang tak bertanggung jawab. Melalui unggahan tersebut, Sumarna terlihat jelas meluapkan kekesalannya lantaran fasilitas umum yang ada di area kerjanya dirusak begitu saja. Udah dikasih fasilitas yang nongkrong gratis, masih aja ngerusak fasilitas umum. Ini masa coret-coret di sini, saya nggak mau tahu, pokoknya harus dibereskan lagi, ungkap Sumarna dalam video yang diunggahnya. Tidak hanya sekedar menegur lewat media sosial, Sumarna juga sempat menegaskan bahwa dirinya tidak tinggal diam dan telah melaporkan aksi perusakan fasilitas umum tersebut kepada pihak kepolisian karena melibatkan unsur tindak pidana. Laporan udah tembus ke polisi karena emang ada hukum pidananya, tambahnya. Unggahan terakhir di status WhatsApp ini belakangan mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Rekan-rekan korban serta warga sekitar meyakini bahwa postingan tersebut seolah menjadi petunjuk atau wasiat tidak langsung mengenai siapa terduga pelaku di balik kematian Sumarna. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkungan sekitar tempat kerja korban, Sumarna diketahui sempat memergoki dan menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di wilayah pengawasannya. Aksi pencoretan aspal tersebut sejatinya telah dilakukan para pelaku pada Rabu 22 Juli 2026. Ketika para pemuda itu kembali mendatangi lokasi pada hari Kamis, mereka kepergok oleh Sumarna yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Menanggapi petunjuk baru ini, pihak kepolisian menyatakan tidak akan tinggal diam. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah mendalami segala informasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan keterkaitan antara aksi vandalisme dan kematian korban. Benar, saat ditemukan tangan korban dalam kondisi tergorgol. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, tegas AKP Imade Purwantara saat dikonfirmasi. Kini, keluarga dan masyarakat luas menaruh harapan besar kepada jajaran Polres Purwakarta agar rekaman jejak digital dan keterangan para saksi di lapangan dapat segera menguak tabir gelap di balik tewasnya Sumarna, serta menyeret pelaku ke muka hukum. Pak, disuruh besan aja Pak. Pak, jangan dibawa ke perahu Pak. Berdaratin aja langsung darat. Awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut di sisi sambut. Sambut. Tangannya ada yang nyangkut. Sambut. Sudah pakai senas semua. Langsung. Borgol. Berarti Wah, geng motor.
Awas saya beling, awas kalau mau saya beling. Sambut. Ya, informasinya sementara di Borgol oleh kami masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut. Dari identifikasi awal atau tim inapis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban? Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Yang dilakukan otopsi nanti. Betul. Nanti setelah kita melakukan visum, kita akan mengirimkan jenazah ke Rumah Sakit Sakti Kasih untuk melakukan otopsi lebih lanjut, untuk melakukan penyelidikan, mengetahui penyebab dari kematian korban. Jadi saat ditemukan korban dalam menggunakan seragam lengkapnya, namun tangan terborgol gitu. Betul. Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragamnya. Jadi sedang bertugas ya nanti? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasi katanya melarang anak muda mencari cara itu. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Viral di media sosial, beredar kabar bahwa terduga pelaku pembunuhan Satpam bernama Sumarna, 42, di Waduk Jatiluhur adalah gerombolan bocah. Terkait dengan kabar tersebut, pihak kepala desa pun mengurai fakta sebenarnya. Sebelumnya diwartakan, Sumarna ditemukan tewas dengan tangan terborgol mengambang di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli 2026. Dari isu yang berkembang, kabarnya Sumarna sempat terlibat cekcok dengan gerombolan pemuda pelaku vandalisme di Waduk Jatiluhur. Dari sanalah, muncul isu terkait terduga pembunuh Sumarna adalah gerombolan bocah tersebut. Bahkan di media sosial, viral tangkapan layar sebuah akun bernama RPM Purwakarta yang disebut-sebut sebagai akun medsos geng terduga pembunuh Sumarna. Di foto terlihat ada sejumlah remaja, diduga masih berusia di bawah umur sedang berpose. Narasi yang berkembang, gerombolan bocah tersebut adalah yang terlibat cekcok dengan Sumarna. Terkait dengan isu yang berkembang, pihak kepala desa pun angkat bicara. Dalam wawancara di kanal YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, kepala desa membantah isu soal Sumarna sempat terlibat konflik dengan pemuda atau gerombolan bocah seperti yang beredar. Namun Kades menyebut bahwa Sumarna bukannya cekcok atau memarahi para pelaku vandalisme, melainkan cuma bertanya secara baik-baik. "Bapak tahu nggak sih Bapak ini Sumarna siapa tahu sebagai Linmas pernah berkonflik?" tanya Deddy Mulyadi. "Di Tanggul tuh ada coret-coret, ini gaya aing, itu di sana ada RPM, GBR. Saya dengar dari anak Karang Taruna di sana Pak, almarhum itu pernah memanggil, karena tidak diketahui yang nulisnya, sehingga menanyakan yang dianggap ini anak GBR, ungkap Kades. "Oh, jadi almarhum tidak tahu siapa yang nulis?" tanya Deddy Mulyadi lagi. "Iya tidak tahu," kata Kades. Bantah isu yang berkembang, Kades menceritakan cerita dari Karang Taruna di wilayahnya, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Sumarna baik-baik bertanya ke terduga anggota geng RPM tersebut. "Yang dipanggil sama almarhum siapa?" tanya Deddy. "Yang dianggap anggota GBR atau anggota RPM. Dia menanyakan, ini siapa yang coret-coret ini? Dia, anak-anak yang dipanggil, nggak ngaku. Lalu almarhum bilang, tolonglah kalau ada yang merasa mencoret ini dihapus aja," pungkas Kades. Karenanya, Kades menyebut bahwa isu yang berkembang kalau gerombolan bocah RPM adalah pembunuh Sumarna, itu belum bisa divalidasi. Belum tentu mengarah ke situ, karena kan hanya menanyakan dan tidak berkonflik. Karena di media sosial dibuat seperti itu ceritanya, tapi tidak ke sana, kata Deddy Mulyadi. Lebih lanjut, Kades juga mengonfirmasi soal beredar status WhatsApp Sumarna yang sempat mengeluhkan soal aksi vandalisme di Waduk Jatiluhur. Kata Kades, video yang beredar dan disebut sebagai status WA terakhir Sumarna adalah tidak benar. Kan kalaupun ada yang cerita, disediakan tempat nongkrong malah dicoret-coret. Itu bukan suara almarhum, pungkas Kades. Kata pihak kepolisian. Sementara itu terkait dengan kabar pelaku pembunuhan Sumarna telah ditangkap, polisi membantahnya dengan tegas.
Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara menyebut bahwa hingga hari ini Senin 27 Juli 2026 belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka maupun ditangkap. Karenanya, AKP Imade Purwantara menegaskan kalau informasi mengenai penangkapan terduga pelaku yang beredar luas di media sosial adalah hoax. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Informasi yang beredar di media sosial itu tidak benar. Belum ada yang kami amankan, ungkap AKP Imade Purwantara dikutip dari Kompas.com. 3 hari setelah penemuan jasad Sumarna, sudah ada 15 orang yang diperiksa penyidik Satreskrim Polres Purwakarta. Para saksi yang diperiksa itu berasal dari lingkungan keluarga, rekan terdekat, sesama petugas Perum Jasa Tirta II, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi penemuan jenazah. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi. Saksi terdiri dari rekan terdekat, keluarga, rekan kerja sesama petugas PJT 2, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, kata AKP Imade Purwantara. Kasus kematian janggal seorang petugas keamanan atau Satpam yang ditemukan tewas tenggelam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kini memasuki babak baru. Pihak keluarga akhirnya angkat bicara dan mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban yang dinilai penuh tanda tanya. Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di tepi perairan kawasan Tanggul Ubruk, Waduk Jatiluhur pada hari Jumat 24 Juli 2026. Yang membuat kasus ini menarik perhatian publik dan memunculkan dugaan kuat adanya unsur tindak pidana adalah kondisi jenazah yang ditemukan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Untuk mengungkap penyebab pasti di balik kematian tragis ini, tim Inafis Polres Purwakarta bersama tim medis telah melakukan pemeriksaan visum awal di kamar jenazah RSUD Bayu Asih Purwakarta. Guna kepentingan penyelidikan yang lebih mendalam, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani proses autopsi. Paman korban Ocit mengungkapkan bahwa keluarga besar sangat terpukul sekaligus heran dengan kondisi korban saat pertama kali ditemukan. Meskipun korban sehari-hari bertugas sebagai satpam di pos yang berada tidak jauh dari Tanggul Waduk, pihak keluarga menilai posisi tangan yang terborgol terbelakang merupakan kejanggalan besar yang wajib diungkap oleh aparat penegak hukum. Kami belum tahu penyebab pastinya. Saya mendapat kabar menjelang sholat Jumat bahwa korban ditemukan di air dalam kondisi terborgol. Keluarga sepakat autopsi dilakukan agar penyebab kematiannya jelas. Kami minta polisi mengusut tuntas sesuai prosedur karena ada hal yang janggal, ujar Ocit saat memberikan keterangan kepada wartawan di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Ocit menambahkan, persetujuan untuk melakukan autopsi telah diberikan secara sadar oleh pihak keluarga, termasuk oleh istri korban, demi membuka tabir misteri di balik kematian tersebut. Keluarga berharap pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional hingga pelaku, jika terbukti ada unsur pidana, dapat segera diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, jajaran Polres Purwakarta hingga kini masih terus melakukan penyelidikan secara intensif. Polisi aktif mengumpulkan berbagai barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil resmi otopsi dari tim forensik sebagai landasan utama untuk mengungkap dadir kematian korban yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat siang pemirsa. Misteri di balik tewasnya seorang petugas keamanan atau Satpam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, perlahan mulai menyingkap titik terang baru. Korban yang diketahui bernama Sumarna tersebut sempat meninggalkan jejak digital berupa status WhatsApp terakhir yang kini disinyalir kuat menjadi petunjuk penting di balik kematiannya yang tragis. Seperti diketahui, jasad Sumarna ditemukan mengambang di area Tanggul Kayat pada Jumat 24 Juli 2026 dalam kondisi yang sangat memilukan dan tidak wajar, masih mengenakan seragam dinas lengkap namun dengan kedua tangan terborgol. Penemuan ini terjadi setelah korban sebelumnya dilaporkan menghilang secara misterius usai menjalankan tugas jaga malam pada hari Kamis sebelumnya.
sebelum dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan tak bernyawa-nya. Dalam rekaman video tersebut, Sumarna tampak merekam kondisi jalan aspal di kawasan Waduk Jatiluhur yang dipenuhi oleh coretan aksi vandalisme oleh orang tak bertanggung jawab. Melalui unggahan tersebut, Sumarna terlihat jelas meluapkan kekesalannya lantaran fasilitas umum yang ada di area kerjanya dirusak begitu saja. Udah dikasih fasilitas yang nongkrong gratis, masih aja ngerusak fasilitas umum. Ini masa coret-coret di sini, saya nggak mau tahu, pokoknya harus dibereskan lagi, ungkap Sumarna dalam video yang diunggahnya. Tidak hanya sekedar menegur lewat media sosial, Sumarna juga sempat menegaskan bahwa dirinya tidak tinggal diam dan telah melaporkan aksi perusakan fasilitas umum tersebut kepada pihak kepolisian karena melibatkan unsur tindak pidana. Laporan udah tembus ke polisi karena emang ada hukum pidananya, tambahnya. Unggahan terakhir di status WhatsApp ini belakangan mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Rekan-rekan korban serta warga sekitar meyakini bahwa postingan tersebut seolah menjadi petunjuk atau wasiat tidak langsung mengenai siapa terduga pelaku di balik kematian Sumarna. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkungan sekitar tempat kerja korban, Sumarna diketahui sempat memergoki dan menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di wilayah pengawasannya. Aksi pencoretan aspal tersebut sejatinya telah dilakukan para pelaku pada Rabu 22 Juli 2026. Ketika para pemuda itu kembali mendatangi lokasi pada hari Kamis, mereka kepergok oleh Sumarna yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Menanggapi petunjuk baru ini, pihak kepolisian menyatakan tidak akan tinggal diam. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah mendalami segala informasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan keterkaitan antara aksi vandalisme dan kematian korban. Benar, saat ditemukan tangan korban dalam kondisi tergolgol. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, tegas AKP Imade Purwantara saat dikonfirmasi. Kini, keluarga dan masyarakat luas menaruh harapan besar kepada jajaran Polres Purwakarta agar rekaman jejak digital dan keterangan para saksi di lapangan dapat segera menguak tabir gelap di balik tewasnya Sumarna, serta menyeret pelaku ke muka hukum. Pak, bisa kebesan aja Pak. Pak, jangan dibawa ke perahu Pak. Berdaratin aja langsung darat. Awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut di sisi sambut. Tangannya ada yang nyangkut. Sambut. Saya bang makas nas semua. Langsung. Berarti Wah, geng motor. awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut. Ya, informasinya sementara diborgol oleh kami masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut. Dari identifikasi awal atau tim inafis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban? Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Yang dilakukan otopsi nanti. Betul. Nanti setelah kita melakukan visum, kita akan mengirimkan jenazah ke Rumah Sakit Sakti Kasih untuk melakukan otopsi lebih lanjut untuk melakukan penyelidikan, mengetahui penyebab dari kematian korban. Jadi saat ditemukan korban dalam menggunakan seragam lengkapnya, namun tangan terborgol gitu. Betul. Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragamnya. Jadi sedang bertugas ya, Dan ya? Ya, diketahui sedang bertugas.
Pak, informasi katanya melarang anak muda mencari itu. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Viral di media sosial, beredar kabar bahwa terduga pelaku pembunuhan Satpam bernama Sumarna, 42, di Waduk Jatiluhur adalah gerombolan bocah. Terkait dengan kabar tersebut, pihak kepala desa pun mengurai fakta sebenarnya. Sebelumnya diwartakan, Sumarna ditemukan tewas dengan tangan terborgol mengambang di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli 2026. Dari isu yang berkembang, kabarnya Sumarna sempat terlibat cekcok dengan gerombolan pemuda pelaku vandalisme di Waduk Jatiluhur. Dari sanalah, muncul isu terkait terduga pembunuh Sumarna adalah gerombolan bocah tersebut. Bahkan di media sosial, viral tangkapan layar sebuah akun bernama RPM Purwakarta yang disebut-sebut sebagai akun medsos geng terduga pembunuh Sumarna. Di foto terlihat ada sejumlah remaja, diduga masih berusia di bawah umur sedang berpose. Narasi yang berkembang, gerombolan bocah tersebut adalah yang terlibat cekcok dengan Sumarna. Terkait dengan isu yang berkembang, pihak kepala desa pun angkat bicara. Dalam wawancara di kanal YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, kepala desa membantah isu soal Sumarna sempat terlibat konflik dengan pemuda atau gerombolan bocah seperti yang beredar. Namun Kades menyebut bahwa Sumarna bukannya cekcok atau memarahi para pelaku vandalisme, melainkan cuma bertanya secara baik-baik. Bapak tahu nggak sih Bapak ini Sumarna siapa tahu sebagai Linmas pernah berkonflik? Tanya Deddy Mulyadi. Di Tanggul tuh ada coret-coret, ini gaya aing, itu di sana ada RPM, GBR. Saya dengar dari anak Karang Taruna di sana Pak, almarhum itu pernah memanggil, karena tidak diketahui yang nulisnya, sehingga menanyakan yang dianggap ini anak GBR, ungkap Kades. Oh, jadi almarhum tidak tahu siapa yang nulis? Tanya Deddy Mulyadi lagi. Iya tidak tahu, kata Kades. Bantah isu yang berkembang, Kades menceritakan cerita dari Karang Taruna di wilayahnya. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Sumarna, baik-baik bertanya ke terduga anggota geng RPM tersebut. Yang dipanggil sama almarhum siapa? Tanya Deddy. Yang dianggap anggota GBR atau anggota RPM. Dia menanyakan, ini siapa yang coret-coret ini? Dia, anak-anak yang dipanggil, nggak ngaku. Lalu almarhum bilang, tolonglah kalau ada yang merasa mencoret ini dihapus aja. Pungkas Kades. Karenanya, Kades menyebut bahwa isu yang berkembang kalau gerombolan bocah RPM adalah pembunuh Sumarna, itu belum bisa divalidasi. Belum tentu mengarah ke situ, karena kan hanya menanyakan dan tidak berkonflik. Karena di media sosial dibuat seperti itu ceritanya, tapi tidak ke sana, kata Deddy Mulyadi. Lebih lanjut, Kades juga mengonfirmasi soal beredar status WhatsApp Sumarna yang sempat mengeluhkan soal aksi vandalisme di Waduk Jatiluhur. Kata Kades, video yang beredar dan disebut sebagai status WA terakhir Sumarna adalah tidak benar. Kan kalaupun ada yang cerita, disediakan tempat nongkrong malah dicoret-coret. Itu bukan suara almarhum, pungkas Kades. Kata pihak kepolisian. Sementara itu terkait dengan kabar pelaku pembunuhan Sumarna telah ditangkap, polisi membantahnya dengan tegas. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara menyebut bahwa hingga hari ini Senin 27 Juli 2026 belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka maupun ditangkap. Karenanya, AKP Imade Purwantara menegaskan kalau informasi mengenai penangkapan terduga pelaku yang beredar luas di media sosial adalah hoax. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Informasi yang beredar di media sosial itu tidak benar. Belum ada yang kami amankan, ungkap AKP Imade Purwantara dikutip dari Kompas.com. 3 hari setelah penemuan jasad Sumarna, sudah ada 15 orang yang diperiksa penyidik Satreskrim Polres Purwakarta. Para saksi yang diperiksa itu berasal dari lingkungan keluarga, rekan terdekat, sesama petugas Perum Jasa Tirta II, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi penemuan jenazah. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi. Saksi terdiri dari rekan terdekat, keluarga, rekan kerja sesama petugas PJT 2, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, kata AKP Imade Purwantara. Kasus kematian janggal seorang petugas keamanan atau Satpam yang ditemukan tewas tenggelam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kini memasuki babak baru. Pihak keluarga akhirnya angkat bicara dan mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban yang dinilai penuh tanda tanya. Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di tepi perairan kawasan Tanggul Ubruk, Waduk Jatiluhur pada hari Jumat 24 Juli 2026. Yang membuat kasus ini menarik perhatian publik dan memunculkan dugaan kuat adanya unsur tindak pidana adalah kondisi jenazah yang ditemukan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Untuk mengungkap penyebab pasti di balik kematian tragis ini, tim Inafis Polres Purwakarta bersama tim medis telah melakukan pemeriksaan visum awal di kamar jenazah RSUD Bayu Asih Purwakarta. Guna kepentingan penyelidikan yang lebih mendalam, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani proses autopsi.
Paman korban Ocit mengungkapkan bahwa keluarga besar sangat terpukul sekaligus heran dengan kondisi korban saat pertama kali ditemukan. Meskipun korban sehari-hari bertugas sebagai satpam di pos yang berada tidak jauh dari Tanggul Waduk, pihak keluarga menilai posisi tangan yang terborgol terbelakang merupakan kejanggalan besar yang wajib diungkap oleh aparat penegak hukum. Kami belum tahu penyebab pastinya. Saya mendapat kabar menjelang sholat Jumat bahwa korban ditemukan di air dalam kondisi terborgol. Keluarga sepakat autopsi dilakukan agar penyebab kematiannya jelas. Kami minta polisi mengusut tuntas sesuai prosedur karena ada hal yang janggal, ujar Ocit saat memberikan keterangan kepada wartawan di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Ocit menambahkan, persetujuan untuk melakukan autopsi telah diberikan secara sadar oleh pihak keluarga, termasuk oleh istri korban, demi membuka tabir misteri di balik kematian tersebut. Keluarga berharap pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional hingga pelaku, jika terbukti ada unsur pidana, dapat segera diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, jajaran Polres Purwakarta hingga kini masih terus melakukan penyelidikan secara intensif. Polisi aktif mengumpulkan berbagai barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil resmi otopsi dari tim forensik sebagai landasan utama untuk mengungkap tabir kematian korban yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat siang pemirsa. Misteri di balik tewasnya seorang petugas keamanan atau satpam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, perlahan mulai menyingkap titik terang baru. Korban yang diketahui bernama Sumarna tersebut sempat meninggalkan jejak digital berupa status WhatsApp terakhir yang kini disinyalir kuat menjadi petunjuk penting di balik kematiannya yang tragis. Seperti diketahui, jasad Sumarna ditemukan mengambang di area Tanggul Kayat pada Jumat 24 Juli 2026 dalam kondisi yang sangat memilukan dan tidak wajar, masih mengenakan seragam dinas lengkap namun dengan kedua tangan terborgol. Penemuan ini terjadi setelah korban sebelumnya dilaporkan menghilang secara misterius usai menjalankan tugas jaga malam pada hari Kamis sebelumnya. Sebelum dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan tak bernyawa, Sumarna rupanya sempat mengunggah sebuah video pendek melalui fitur status di aplikasi WhatsApp miliknya. Dalam rekaman video tersebut, Sumarna tampak merekam kondisi jalan aspal di kawasan Waduk Jatiluhur yang dipenuhi oleh coretan aksi vandalisme oleh orang tak bertanggung jawab. Melalui unggahan tersebut, Sumarna terlihat jelas meluapkan kekesalannya lantaran fasilitas umum yang ada di area kerjanya dirusak begitu saja. Udah dikasih fasilitas yang nongkrong gratis, masih aja ngerusak fasilitas umum. Ini masa coret-coret di sini, saya nggak mau tahu, pokoknya harus dibereskan lagi, ungkap Sumarna dalam video yang diunggahnya. Tidak hanya sekedar menegur lewat media sosial, Sumarna juga sempat menegaskan bahwa dirinya tidak tinggal diam dan telah melaporkan aksi perusakan fasilitas umum tersebut kepada pihak kepolisian karena melibatkan unsur tindak pidana. Laporan udah tembus ke polisi karena emang ada hukum pidananya, tambahnya. Unggahan terakhir di status WhatsApp ini belakangan mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Rekan-rekan korban serta warga sekitar meyakini bahwa postingan tersebut seolah menjadi petunjuk atau wasiat tidak langsung mengenai siapa terduga pelaku di balik kematian Sumarna. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkungan sekitar tempat kerja korban, Sumarna diketahui sempat memergoki dan menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di wilayah pengawasannya. Aksi pencoretan aspal tersebut sejatinya telah dilakukan para pelaku pada Rabu 22 Juli 2026. Ketika para pemuda itu kembali mendatangi lokasi pada hari Kamis, mereka kepergok oleh Sumarna yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Menanggapi petunjuk baru ini, pihak kepolisian menyatakan tidak akan tinggal diam. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah mendalami segala informasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan keterkaitan antara aksi vandalisme dan kematian korban. Benar,
benar saat ditemukan tangan korban dalam kondisi terborgol. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, tegas AKP Imade Purwantara saat dikonfirmasi. Kini, keluarga dan masyarakat luas menaruh harapan besar kepada jajaran Polres Purwakarta agar rekaman jejak digital dan keterangan para saksi di lapangan dapat segera menguak tabir gelap di balik tewasnya Sumarna, serta menyeret pelaku ke muka hukum. Pak, bisa besan aja Pak. Pak, jangan dibawa ke perahu Pak. Berdaratin aja langsung Awas ya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya sambut di sisi sambut. Tangannya ada yang nyangkut. Sambut. Siapa mau ke sana semua? Langsung. Borgol. Berarti Wah, geng motor. awas ya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya sambut. Ya, informasinya sementara di Borgol oleh kami masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut. Dari identifikasi awal atau tim inafis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban? Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Yang dilakukan otopsi nanti. Betul. Nanti setelah kita melakukan visum, kita akan mengirimkan jenazah ke Rumah Sakit Sakti Kasih untuk melakukan otopsi lebih lanjut, untuk melakukan penyelidikan, mengetahui penyebab dari kematian korban. Jadi saat ditemukan korban dalam menggunakan seragam lengkapnya, namun tangan terborgol gitu. Betul. Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragamnya. Jadi sedang bertugas ya, Dan ya? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasi katanya melarang anak muda mencari cara itu. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Viral di media sosial, beredar kabar bahwa terduga pelaku pembunuhan Satpam bernama Sumarna, 42, di Waduk Jatiluhur adalah gerombolan bocah. Terkait dengan kabar tersebut, pihak kepala desa pun mengurai fakta sebenarnya. Sebelumnya diwartakan, Sumarna ditemukan tewas dengan tangan terborgol mengambang di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli 2026. Dari isu yang berkembang, kabarnya Sumarna sempat terlibat cekcok dengan gerombolan pemuda pelaku vandalisme di Waduk Jatiluhur. Dari sanalah, muncul isu terkait terduga pembunuh Sumarna adalah gerombolan bocah tersebut. Bahkan di media sosial, viral tangkapan layar sebuah akun bernama RPM Purwakarta yang disebut-sebut sebagai akun medsos geng terduga pembunuh Sumarna. Di foto terlihat ada sejumlah remaja, diduga masih berusia di bawah umur sedang berpose. Narasi yang berkembang, gerombolan bocah tersebut adalah yang terlibat cekcok dengan Sumarna. Terkait dengan isu yang berkembang, pihak kepala desa pun angkat bicara. Dalam wawancara di kanal YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, kepala desa membantah isu soal Sumarna sempat terlibat konflik dengan pemuda atau gerombolan bocah seperti yang beredar. Namun Kades menyebut bahwa Sumarna bukannya cekcok atau memarahi para pelaku vandalisme, melainkan cuma bertanya secara baik-baik. "Bapak tahu nggak sih Bapak ini Sumarna siapa tahu sebagai linmas pernah berkonflik?" tanya Deddy Mulyadi. "Di Tanggul tuh ada coret-coret, ini gaya aing, itu di sana ada RPM, GBR.
Saya dengar dari anak Karang Taruna di sana, Pak, almarhum itu pernah memanggil, karena tidak diketahui yang nulisnya, sehingga menanyakan yang dianggap ini anak GBR, ungkap Kades. Oh, jadi almarhum tidak tahu siapa yang nulis? Tanya Dedi Mulyadi lagi. Ia tidak tahu, kata Kades. Bantah isu yang berkembang, Kades menceritakan cerita dari Karang Taruna di wilayahnya. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Sumarna, baik-baik bertanya ke terduga anggota geng RPM tersebut. Yang dipanggil sama almarhum siapa? Tanya Dedi. Yang dianggap anggota GBR atau anggota RPM. Dia menanyakan, ini siapa yang coret-coret ini? Dia, anak-anak yang dipanggil, nggak ngaku. Lalu almarhum bilang, tolonglah kalau ada yang merasa mencoret ini dihapus aja. Pungkas Kades. Karenanya, Kades menyebut bahwa isu yang berkembang kalau gerombolan bocah RPM adalah pembunuh Sumarna, itu belum bisa divalidasi. Belum tentu mengarah ke situ, karena kan hanya menanyakan dan tidak berkonflik. Karena di media sosial dibuat seperti itu ceritanya, tapi tidak ke sana, kata Dedi Mulyadi. Lebih lanjut, Kades juga mengonfirmasi soal beredar status WhatsApp Sumarna yang sempat mengeluhkan soal aksi vandalisme di Waduk Jatiluhur. Kata Kades, video yang beredar dan disebut sebagai status WA terakhir Sumarna adalah tidak benar. Kan kalaupun ada yang cerita, disediakan tempat nongkrong malah dicoret-coret. Itu bukan suara almarhum, pungkas Kades. Kata pihak kepolisian. Sementara itu terkait dengan kabar pelaku pembunuhan Sumarna telah ditangkap, polisi membantahnya dengan tegas. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara menyebut bahwa hingga hari ini Senin 27 Juli 2026, belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka maupun ditangkap. Karenanya, AKP Imade Purwantara menegaskan kalau informasi mengenai penangkapan terduga pelaku yang beredar luas di media sosial adalah hoax. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Informasi yang beredar di media sosial itu tidak benar. Belum ada yang kami amankan, ungkap AKP Imade Purwantara dikutip dari Kompas.com. 3 hari setelah penemuan jasad Sumarna, sudah ada 15 orang yang diperiksa penyidik Satreskrim Polres Purwakarta. Para saksi yang diperiksa itu berasal dari lingkungan keluarga, rekan terdekat, sesama petugas Perum Jasa Tirta II, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi penemuan jenazah. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi. Saksi terdiri dari rekan terdekat, keluarga, rekan kerja sesama petugas PJT2, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, kata AKP Imade Purwantara. Kasus kematian janggal seorang petugas keamanan atau Satpam yang ditemukan tewas tenggelam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kini memasuki babak baru. Pihak keluarga akhirnya angkat bicara dan mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban yang dinilai penuh tanda tanya. Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di tepi perairan kawasan Tanggul Ubruk, Waduk Jatiluhur pada hari Jumat 24 Juli 2026. Yang membuat kasus ini menarik perhatian publik dan memunculkan dugaan kuat adanya unsur tindak pidana adalah kondisi jenazah yang ditemukan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Untuk mengungkap penyebab pasti di balik kematian tragis ini, tim Inafis Polres Purwakarta bersama tim medis telah melakukan pemeriksaan visum awal di kamar jenazah RSUD Bayu Asih Purwakarta. Guna kepentingan penyelidikan yang lebih mendalam, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani proses autopsi. Paman korban Ocit mengungkapkan bahwa keluarga besar sangat terpukul sekaligus heran dengan kondisi korban saat pertama kali ditemukan. Meskipun korban sehari-hari bertugas sebagai satpam di pos yang berada tidak jauh dari Tanggul Waduk, pihak keluarga menilai posisi tangan yang terborgol terbelakang merupakan kejanggalan besar yang wajib diungkap oleh aparat penegak hukum. Kami belum tahu penyebab pastinya. Saya mendapat kabar menjelang sholat Jumat bahwa korban ditemukan di air dalam kondisi terborgol. Keluarga sepakat autopsi dilakukan agar penyebab kematiannya jelas. Kami minta polisi mengusut tuntas sesuai prosedur karena ada hal yang janggal, ujar Ocit saat memberikan keterangan kepada wartawan di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Ocit menambahkan, persetujuan untuk melakukan autopsi telah diberikan secara sadar oleh pihak keluarga, termasuk oleh istri korban, demi membuka tabir misteri di balik kematian tersebut. Keluarga berharap pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional hingga pelaku, jika terbukti ada unsur pidana, dapat segera diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, jajaran Polres Purwakarta hingga kini masih terus melakukan penyelidikan secara intensif. Polisi aktif mengumpulkan berbagai barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil resmi otopsi dari tim forensik sebagai landasan utama untuk mengungkap dadir kematian korban yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selamat siang pemirsa. Misteri di balik tewasnya seorang petugas keamanan atau satpam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, perlahan mulai menyingkap titik terang baru. Korban yang diketahui bernama Sumarna tersebut sempat meninggalkan jejak digital berupa status WhatsApp terakhir yang kini disinyalir kuat menjadi petunjuk penting di balik kematiannya yang tragis. Seperti diketahui, jasad Sumarna ditemukan mengambang di area Tanggul Kayat pada Jumat 24 Juli 2026 dalam kondisi yang sangat memilukan dan tidak wajar, masih mengenakan seragam dinas lengkap namun dengan kedua tangan terborgol. Penemuan ini terjadi setelah korban sebelumnya dilaporkan menghilang secara misterius usai menjalankan tugas jaga malam pada hari Kamis sebelumnya. Sebelum dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan tak bernyawa, Sumarna rupanya sempat mengunggah sebuah video pendek melalui fitur status di aplikasi WhatsApp miliknya. Dalam rekaman video tersebut, Sumarna tampak merekam kondisi jalan aspal di kawasan Waduk Jatiluhur yang dipenuhi oleh coretan aksi vandalisme oleh orang tak bertanggung jawab. Melalui unggahan tersebut, Sumarna terlihat jelas meluapkan kekesalannya lantaran fasilitas umum yang ada di area kerjanya dirusak begitu saja. Udah dikasih fasilitas yang nongkrong gratis, masih aja ngerusak fasilitas umum. Ini masa coret-coret di sini, saya nggak mau tahu, pokoknya harus dibereskan lagi, ungkap Sumarna dalam video yang diunggahnya. Tidak hanya sekedar menegur lewat media sosial, Sumarna juga sempat menegaskan bahwa dirinya tidak tinggal diam dan telah melaporkan aksi perusakan fasilitas umum tersebut kepada pihak kepolisian karena melibatkan unsur tindak pidana. Laporan udah tembus ke polisi karena emang ada hukum pidananya, tambahnya. Unggahan terakhir di status WhatsApp ini belakangan mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Rekan-rekan korban serta warga sekitar meyakini bahwa postingan tersebut seolah menjadi petunjuk atau wasiat tidak langsung mengenai siapa terduga pelaku di balik kematian Sumarna. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkungan sekitar tempat kerja korban, Sumarna diketahui sempat memergoki dan menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di wilayah pengawasannya. Aksi pencoretan aspal tersebut sejatinya telah dilakukan para pelaku pada Rabu 22 Juli 2026. Ketika para pemuda itu kembali mendatangi lokasi pada hari Kamis, mereka kepergok oleh Sumarna yang sedang menjalankan tugas. AKP Imade Purwantara mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah mendalami segala informasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan keterkaitan antara aksi vandalisme dan kematian korban. Benar, saat ditemukan tangan korban dalam kondisi tergolgol. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, tegas AKP Imade Purwantara saat dikonfirmasi. Kini, keluarga dan masyarakat luas menaruh harapan besar kepada jajaran Polres Purwakarta agar rekaman jejak digital dan keterangan para saksi di lapangan dapat segera menguak tabir gelap di balik tewasnya Sumarna, serta menyeret pelaku ke muka hukum. Pak, bisa besan aja Pak. Pak, jangan dibawa ke pelaku Pak. Berdaratin aja langsung darat. Awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut di sisi sambut. Tangannya ada yang nyangkut. Sambut. Siapa pakai senas? Langsung. Berarti Wah, geng motor. Awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut. Langsung.
Ya, informasinya sementara diborgol oleh kami masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut. Dari identifikasi awal atau tim inapis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban? Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Yang dilakukan otopsi nanti? Betul. Nanti setelah kita melakukan visum, kita akan mengirimkan jenazah ke Rumah Sakit Sabti Kasih untuk melakukan otopsi lebih lanjut, untuk melakukan penyelidikan, mengetahui penyebab dari kematian korban. Jadi saat ditemukan korban dalam menggunakan seragam lengkapnya, namun tangan terborgol gitu? Betul. Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragamnya. Terus sedang bertugas ya, Dan? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasi katanya melarang anak muda mencari itu. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Viral di media sosial, beredar kabar bahwa terduga pelaku pembunuhan Satpam bernama Sumarna, 42, di Waduk Jatiluhur adalah gerombolan bocah. Terkait dengan kabar tersebut, pihak kepala desa pun mengurai fakta sebenarnya. Sebelumnya diwartakan, Sumarna ditemukan tewas dengan tangan terborgol mengambang di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli 2026. Dari isu yang berkembang, kabarnya Sumarna sempat terlibat cekcok dengan gerombolan pemuda pelaku vandalisme di Waduk Jatiluhur. Dari sanalah, muncul isu terkait terduga pembunuh Sumarna adalah gerombolan bocah tersebut. Bahkan di media sosial, viral tangkapan layar sebuah akun bernama RPM Purwakarta yang disebut-sebut sebagai akun medsos geng terduga pembunuh Sumarna. Di foto terlihat ada sejumlah remaja, diduga masih berusia di bawah umur sedang berpose. Narasi yang berkembang, gerombolan bocah tersebut adalah yang terlibat cekcok dengan Sumarna. Terkait dengan isu yang berkembang, pihak kepala desa pun angkat bicara. Dalam wawancara di kanal YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, kepala desa membantah isu soal Sumarna sempat terlibat konflik dengan pemuda atau gerombolan bocah seperti yang beredar. Namun Kades menyebut bahwa Sumarna bukannya cekcok atau memarahi para pelaku vandalisme, melainkan cuma bertanya secara baik-baik. "Bapak tahu nggak sih Bapak ini Sumarna siapa tahu sebagai Linmas pernah berkonflik?" tanya Deddy Mulyadi. "Di Tanggul tuh ada coret-coret, ini gaya aing, itu di sana ada RPM, GBR. Saya dengar dari anak Karang Taruna di sana Pak, almarhum itu pernah memanggil, karena tidak diketahui yang nulisnya, sehingga menanyakan yang dianggap ini anak GBR, ungkap Kades. "Oh, jadi almarhum tidak tahu siapa yang nulis?" tanya Deddy Mulyadi lagi. "Iya tidak tahu," kata Kades. Bantah isu yang berkembang, Kades menceritakan cerita dari Karang Taruna di wilayahnya, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Sumarna baik-baik bertanya ke terduga anggota geng RPM tersebut. "Yang dipanggil sama almarhum siapa?" tanya Deddy. "Yang dianggap anggota GBR atau anggota RPM. Dia menanyakan, ini siapa yang coret-coret ini? Dia, anak-anak yang dipanggil, nggak ngaku. Lalu almarhum bilang, tolonglah kalau ada yang merasa mencoret ini dihapus aja," pungkas Kades. Karenanya, Kades menyebut bahwa isu yang berkembang kalau gerombolan bocah RPM adalah pembunuh Sumarna, itu belum bisa divalidasi. Belum tentu mengarah ke situ, karena kan hanya menanyakan dan tidak berkonflik. Karena di media sosial dibuat seperti itu ceritanya, tapi tidak ke sana, kata Deddy Mulyadi. Lebih lanjut, Kades juga mengonfirmasi soal beredar status WhatsApp Sumarna yang sempat mengeluhkan soal aksi vandalisme di Waduk Jatiluhur. Kata Kades, video yang beredar dan disebut sebagai status WA terakhir Sumarna adalah tidak benar. Kan kalaupun ada yang cerita, disediakan tempat nongkrong malah dicoret-coret. Itu bukan suara almarhum, pungkas Kades. Kata pihak kepolisian. Sementara itu terkait dengan kabar pelaku pembunuhan Sumarna telah ditangkap, polisi membantahnya dengan tegas. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara menyebut bahwa hingga hari ini Senin 27 Juli 2026 belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka maupun ditangkap. Karenanya, AKP Imade Purwantara menegaskan kalau informasi mengenai penangkapan terduga pelaku yang beredar luas di media sosial adalah hoax. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Informasi yang beredar di media sosial itu tidak benar. Belum ada yang kami amankan, ungkap AKP Imade Purwantara dikutip dari Kompas.com. 3 hari setelah penemuan jasad Sumarna, sudah ada 15 orang yang diperiksa penyidik Satreskrim Polres Purwakarta. Para saksi yang diperiksa itu berasal dari lingkungan keluarga, rekan terdekat, sesama petugas Perum Jasa Tirta II, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi penemuan jenazah. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi. Saksi terdiri dari rekan terdekat, keluarga, rekan kerja sesama petugas PJT 2, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, kata AKP Imade Purwantara.
Kasus kematian janggal seorang petugas keamanan atau Satpam yang ditemukan tewas tenggelam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kini memasuki babak baru. Pihak keluarga akhirnya angkat bicara dan mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban yang dinilai penuh tanda tanya. Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di tepi perairan kawasan Tanggul Ubruk, Waduk Jatiluhur pada hari Jumat 24 Juli 2026. Yang membuat kasus ini menarik perhatian publik dan memunculkan dugaan kuat adanya unsur tindak pidana adalah kondisi jenazah yang ditemukan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Untuk mengungkap penyebab pasti di balik kematian tragis ini, tim Inafis Polres Purwakarta bersama tim medis telah melakukan pemeriksaan visum awal di kamar jenazah RSUD Bayu Asih Purwakarta. Guna kepentingan penyelidikan yang lebih mendalam, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani proses autopsi. Paman korban Ocit mengungkapkan bahwa keluarga besar sangat terpukul sekaligus heran dengan kondisi korban saat pertama kali ditemukan. Meskipun korban sehari-hari bertugas sebagai satpam di pos yang berada tidak jauh dari Tanggul Waduk, pihak keluarga menilai posisi tangan yang terborgol terbelakang merupakan kejanggalan besar yang wajib diungkap oleh aparat penegak hukum. Kami belum tahu penyebab pastinya. Saya mendapat kabar menjelang sholat Jumat bahwa korban ditemukan di air dalam kondisi terborgol. Keluarga sepakat autopsi dilakukan agar penyebab kematiannya jelas. Kami minta polisi mengusut tuntas sesuai prosedur karena ada hal yang janggal, ujar Ocit saat memberikan keterangan kepada wartawan di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Ocit menambahkan, persetujuan untuk melakukan autopsi telah diberikan secara sadar oleh pihak keluarga, termasuk oleh istri korban, demi membuka tabir misteri di balik kematian tersebut. Keluarga berharap pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional hingga pelaku, jika terbukti ada unsur pidana, dapat segera diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, jajaran Polres Purwakarta hingga kini masih terus melakukan penyelidikan secara intensif. Polisi aktif mengumpulkan berbagai barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil resmi otopsi dari tim forensik sebagai landasan utama untuk mengungkap dadir kematian korban yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat siang pemirsa. Misteri di balik tewasnya seorang petugas keamanan atau Satpam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, perlahan mulai menyingkap titik terang baru. Korban yang diketahui bernama Sumarna tersebut sempat meninggalkan jejak digital berupa status WhatsApp terakhir yang kini disinyalir kuat menjadi petunjuk penting di balik kematiannya yang tragis. Seperti diketahui, jasad Sumarna ditemukan mengambang di area Tanggul Kayat pada Jumat 24 Juli 2026 dalam kondisi yang sangat memilukan dan tidak wajar, masih mengenakan seragam dinas lengkap namun dengan kedua tangan terborgol. Penemuan ini terjadi setelah korban sebelumnya dilaporkan menghilang secara misterius usai menjalankan tugas jaga malam pada hari Kamis sebelumnya. Sebelum dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan tak bernyawa, Sumarna rupanya sempat mengunggah sebuah video pendek melalui fitur status di aplikasi WhatsApp miliknya. Dalam rekaman video tersebut, Sumarna tampak merekam kondisi jalan aspal di kawasan Waduk Jatiluhur yang dipenuhi oleh coretan aksi vandalisme oleh orang tak bertanggung jawab. Melalui unggahan tersebut, Sumarna terlihat jelas meluapkan kekesalannya lantaran fasilitas umum yang ada di area kerjanya dirusak begitu saja. Udah dikasih fasilitas yang nongkrong gratis, masih aja ngerusak fasilitas umum. Ini masa coret-coret di sini, saya nggak mau tahu, pokoknya harus dibereskan lagi, ungkap Sumarna dalam video yang diunggahnya.
Tidak hanya sekedar menegur lewat media sosial, Sumarna juga sempat menegaskan bahwa dirinya tidak tinggal diam dan telah melaporkan aksi perusakan fasilitas umum tersebut kepada pihak kepolisian karena melibatkan unsur tindak pidana. Laporan udah tembus ke polisi karena emang ada hukum pidananya, tambahnya. Unggahan terakhir di status WhatsApp ini belakangan mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Rekan-rekan korban serta warga sekitar meyakini bahwa postingan tersebut seolah menjadi petunjuk atau wasiat tidak langsung mengenai siapa terduga pelaku di balik kematian Sumarna. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkungan sekitar tempat kerja korban, Sumarna diketahui sempat memergoki dan menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di wilayah pengawasannya. Aksi pencoretan aspal tersebut sejatinya telah dilakukan para pelaku pada Rabu 22 Juli 2026. Ketika para pemuda itu kembali mendatangi lokasi pada hari Kamis, mereka kepergok oleh Sumarna yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Menanggapi petunjuk baru ini, pihak kepolisian menyatakan tidak akan tinggal diam. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah mendalami segala informasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan keterkaitan antara aksi vandalisme dan kematian korban. Benar, saat ditemukan tangan korban dalam kondisi tergolgol. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, tegas AKP Imade Purwantara saat dikonfirmasi. Kini, keluarga dan masyarakat luas menaruh harapan besar kepada jajaran Polres Purwakarta agar rekaman jejak digital dan keterangan para saksi di lapangan dapat segera menguak tabir gelap di balik tewasnya Sumarna, serta menyeret pelaku ke muka hukum. Pak, bisa bebasan aja Pak. Pak, jangan dibawa ke pelaku Pak. Bendaratin aja langsung darat. Awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut di sisi sambut. Tangannya ada yang nyambut. Sambut. Sudah makas semua. Langsung. Berarti Wah, geng motor. Bebasan aja Pak. Pak, jangan dibawa ke pelaku Pak. bendaratin aja langsung darat. Awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut. Ya, informasinya sementara di Borgol oleh kami masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut. Dari identifikasi awal atau tim inafis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban? Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayuasi. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Yang dilakukan otopsi nanti. Betul. Nanti setelah kita melakukan visum, kita akan mengirimkan jenazah ke Rumah Sakit Sartikasi untuk melakukan otopsi lebih lanjut untuk melakukan penyelidikan, mengetahui penyebab dari kematian korban. Jadi saat ditemukan korban dalam menggunakan seragam lengkapnya, namun tangan terborgol gitu. Betul. Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragamnya. Jadi sedang bertugas ya Dan ya? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasi katanya melarang anak muda mencari itu. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Viral di media sosial, beredar kabar bahwa terduga pelaku pembunuhan Satpam bernama Sumarna, 42, di Waduk Jatiluhur adalah gerombolan bocah. Terkait dengan kabar tersebut, pihak kepala desa pun mengurai fakta sebenarnya. Sebelumnya diwartakan, Sumarna ditemukan tewas dengan tangan terborgol mengambang di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli 2026. Dari isu yang berkembang, kabarnya Sumarna sempat terlibat cekcok dengan gerombolan pemuda pelaku vandalisme di Waduk Jatiluhur.
Dari sanalah, muncul isu terkait terduga pembunuh Sumarna adalah gerombolan bocah tersebut. Bahkan di media sosial, viral tangkapan layar sebuah akun bernama RPM Purwakarta yang disebut-sebut sebagai akun medsos geng terduga pembunuh Sumarna. Di foto terlihat ada sejumlah remaja, diduga masih berusia di bawah umur sedang berpose. Narasi yang berkembang, gerombolan bocah tersebut adalah yang terlibat cekcok dengan Sumarna. Terkait dengan isu yang berkembang, pihak kepala desa pun angkat bicara. Dalam wawancara di kanal YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, kepala desa membantah isu soal Sumarna sempat terlibat konflik dengan pemuda atau gerombolan bocah seperti yang beredar. Namun Kades menyebut bahwa Sumarna bukannya cekcok atau memarahi para pelaku vandalisme, melainkan cuma bertanya secara baik-baik. Bapak tahu nggak sih bapak ini Sumarna siapa tahu sebagai linmas pernah berkonflik? Tanya Deddy Mulyadi. Di Tanggul tuh ada coret-coret, ini gaya aing, itu di sana ada RPM, GBR. Saya dengar dari anak Karang Taruna di sana Pak, almarhum itu pernah memanggil, karena tidak diketahui yang nulisnya, sehingga menanyakan yang dianggap ini anak GBR, ungkap Kades. Oh, jadi almarhum tidak tahu siapa yang nulis? Tanya Deddy Mulyadi lagi. Iya tidak tahu, kata Kades. Bantah isu yang berkembang, Kades menceritakan cerita dari Karang Taruna di wilayahnya. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Sumarna, baik-baik bertanya ke terduga anggota geng RPM tersebut. Yang dipanggil sama almarhum siapa? Tanya Deddy. Yang dianggap anggota GBR atau anggota RPM. Dia menanyakan, ini siapa yang coret-coret ini? Dia, anak-anak yang dipanggil, nggak ngaku. Lalu almarhum bilang, tolonglah kalau ada yang merasa mencoret ini dihapus aja. Pungkas Kades. Karenanya, Kades menyebut bahwa isu yang berkembang kalau gerombolan bocah RPM adalah pembunuh Sumarna, itu belum bisa divalidasi. Belum tentu mengarah ke situ, karena kan hanya menanyakan dan tidak berkonflik. Karena di media sosial dibuat seperti itu ceritanya, tapi tidak ke sana, kata Deddy Mulyadi. Lebih lanjut, Kades juga mengonfirmasi soal beredar status WhatsApp Sumarna yang sempat mengeluhkan soal aksi vandalisme di Waduk Jatiluhur. Kata Kades, video yang beredar dan disebut sebagai status WA terakhir Sumarna adalah tidak benar. Kan kalaupun ada yang cerita, disediakan tempat nongkrong malah dicoret-coret. Itu bukan suara almarhum, pungkas Kades. Kata pihak kepolisian. Sementara itu terkait dengan kabar pelaku pembunuhan Sumarna telah ditangkap, polisi membantahnya dengan tegas. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara menyebut bahwa hingga hari ini Senin 27 Juli 2026 belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka maupun ditangkap. Karenanya, AKP Imade Purwantara menegaskan kalau informasi mengenai penangkapan terduga pelaku yang beredar luas di media sosial adalah hoax. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Informasi yang beredar di media sosial itu tidak benar. Belum ada yang kami amankan, ungkap AKP Imade Purwantara dikutip dari kompas.com. 3 hari setelah penemuan jasad Sumarna, sudah ada 15 orang yang diperiksa penyidik Satreskrim Polres Purwakarta. Para saksi yang diperiksa itu berasal dari lingkungan keluarga, rekan terdekat, sesama petugas Perum Jasa Tirta II, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi penemuan jenazah. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi. Saksi terdiri dari rekan terdekat, keluarga, rekan kerja sesama petugas PJT 2, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, kata AKP Imade Purwantara. Kasus kematian janggal seorang petugas keamanan atau Satpam yang ditemukan tewas tenggelam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kini memasuki babak baru. Pihak keluarga akhirnya angkat bicara dan mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban yang dinilai penuh tanda tanya. Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di tepi perairan kawasan Tanggul Ubruk, Waduk Jatiluhur pada hari Jumat 24 Juli 2026. Yang membuat kasus ini menarik perhatian publik dan memunculkan dugaan kuat adanya unsur tindak pidana adalah kondisi jenazah yang ditemukan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Untuk mengungkap penyebab pasti di balik kematian tragis ini, tim Inafis Polres Purwakarta bersama tim medis telah melakukan pemeriksaan visum awal di kamar jenazah RSUD Bayu Asih Purwakarta. Guna kepentingan penyelidikan yang lebih mendalam, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani proses autopsi. Paman korban Ocit mengungkapkan bahwa keluarga besar sangat terpukul sekaligus heran dengan kondisi korban saat pertama kali ditemukan. Meskipun korban sehari-hari bertugas sebagai satpam di pos yang berada tidak jauh dari Tanggul Waduk, pihak keluarga menilai posisi tangan yang terborgol terbelakang merupakan kejanggalan besar yang wajib diungkap oleh aparat penegak hukum. Kami belum tahu penyebab pastinya. Saya mendapat kabar menjelang sholat Jumat bahwa korban ditemukan di air dalam kondisi terborgol. Keluarga sepakat autopsi dilakukan agar penyebab kematiannya jelas. Kami minta polisi mengusut tuntas sesuai prosedur karena ada hal yang janggal, ujar Ocit saat memberikan keterangan kepada wartawan di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Ocit menambahkan, persetujuan untuk melakukan autopsi telah diberikan secara sadar oleh pihak keluarga, termasuk oleh istri korban, demi membuka tabir misteri di balik kematian tersebut. Keluarga berharap pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional hingga pelaku, jika terbukti ada unsur pidana, dapat segera diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, jajaran Polres Purwakarta hingga kini masih terus melakukan penyelidikan secara intensif. Polisi aktif mengumpulkan berbagai barang bukti serta meminta keterangan
keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil resmi otopsi dari tim forensik sebagai landasan utama untuk mengungkap dadir kematian korban yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat siang pemirsa. Misteri di balik tewasnya seorang petugas keamanan atau satpam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, perlahan mulai menyingkap titik terang baru. Korban yang diketahui bernama Sumarna tersebut sempat meninggalkan jejak digital berupa status WhatsApp terakhir yang kini disinyalir kuat menjadi petunjuk penting di balik kematiannya yang tragis. Seperti diketahui, jasad Sumarna ditemukan mengambang di area Tanggul Kayat pada Jumat 24 Juli 2026 dalam kondisi yang sangat memilukan dan tidak wajar, masih mengenakan seragam dinas lengkap namun dengan kedua tangan terborgol. Penemuan ini terjadi setelah korban sebelumnya dilaporkan menghilang secara misterius usai menjalankan tugas jaga malam pada hari Kamis sebelumnya. Sebelum dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan tak bernyawa, Sumarna rupanya sempat mengunggah sebuah video pendek melalui fitur status di aplikasi WhatsApp miliknya. Dalam rekaman video tersebut, Sumarna tampak merekam kondisi jalan aspal di kawasan Waduk Jatiluhur yang dipenuhi oleh coretan aksi vandalisme oleh orang tak bertanggung jawab. Melalui unggahan tersebut, Sumarna terlihat jelas meluapkan kekesalannya lantaran fasilitas umum yang ada di area kerjanya dirusak begitu saja. Udah dikasih fasilitas yang nongkrong gratis, masih aja ngerusak fasilitas umum. Ini masa conggahnya. Tidak hanya sekedar menegur lewat media sosial, Sumarna juga sempat menegaskan bahwa dirinya tidak tinggal diam dan telah melaporkan aksi perusakan fasilitas umum tersebut kepada pihak kepolisian karena melibatkan unsur tindak pidana. Laporan udah tembus ke polisi karena emang ada hukum pidananya, tambahnya. Unggahan terakhir di status WhatsApp ini belakangan mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Rekan-rekan korban serta warga sekitar meyakini bahwa postingan tersebut seolah menjadi petunjuk atau wasiat tidak langsung mengenai siapa terduga pelaku di balik kematian Sumarna. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkungan sekitar tempat kerja korban, Sumarna diketahui sempat memergoki dan menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di wilayah pengawasannya. Aksi pencoretan aspal tersebut sejatinya telah dilakukan para pelaku pada Rabu 22 Juli 2026. Ketika para pemuda itu kembali mendatangi lokasi pada hari Kamis, mereka kepergok oleh Sumarna yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Menanggapi petunjuk baru ini, pihak kepolisian menyatakan tidak akan tinggal diam. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah mendalami segala informasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan keterkaitan antara aksi vandalisme dan kematian korban. Benar, saat ditemukan tangan korban dalam kondisi tergolgol. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, tegas AKP Imade Purwantara saat dikonfirmasi. Kini, keluarga dan masyarakat luas menaruh harapan besar kepada jajaran Polres Purwakarta agar rekaman jejak digital dan keterangan para saksi di lapangan dapat segera menguak tabir gelap di balik tewasnya Sumarna, serta menyeret pelaku ke muka hukum. Pak, besan aja Pak. Pak, jangan dibawa ke perahu Pak. Berdaratin aja langsung darat. Awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut di sisi sambut. Tangannya ada yang nyabut. Sambut. Siapa pakai senas, Mas? Silakan langsung. Perahu aja.
Berarti Wah, geng motor. awas saya beling, awas kalau mau saya beling. Sambut. Ya, informasinya sementara di Borgol oleh kami masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut. Dari identifikasi awal atau tim inafis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban? Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Yang dilakukan otopsi nanti. Betul. Nanti setelah kita melakukan visum, kita akan mengirimkan jenazah ke Rumah Sakit Sakti Kasih untuk melakukan otopsi lebih lanjut, untuk melakukan penyelidikan, mengetahui penyebab dari kematian korban. Jadi saat ditemukan korban dalam menggunakan seragam lengkapnya, namun tangan terborgol gitu. Betul. Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragamnya. Jadi sedang bertugas ya, Dan ya? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasi katanya melarang anak muda mencari. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Viral di media sosial, beredar kabar bahwa terduga pelaku pembunuhan Satpam bernama Sumarna, 42, di Waduk Jatiluhur adalah gerombolan bocah. Terkait dengan kabar tersebut, pihak kepala desa pun mengurai fakta sebenarnya. Sebelumnya diwartakan, Sumarna ditemukan tewas dengan tangan terborgol mengambang di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli 2026. Dari isu yang berkembang, kabarnya Sumarna sempat terlibat cekcok dengan gerombolan pemuda pelaku vandalisme di Waduk Jatiluhur. Dari sanalah, muncul isu terkait terduga pembunuh Sumarna adalah gerombolan bocah tersebut. Bahkan di media sosial, viral tangkapan layar sebuah akun bernama RPM Purwakarta yang disebut-sebut sebagai akun medsos geng terduga pembunuh Sumarna. Di foto terlihat ada sejumlah remaja, diduga masih berusia di bawah umur sedang berpose. Narasi yang berkembang, gerombolan bocah tersebut adalah yang terlibat cekcok dengan Sumarna. Terkait dengan isu yang berkembang, pihak kepala desa pun angkat bicara. Dalam wawancara di kanal YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, kepala desa membantah isu soal Sumarna sempat terlibat konflik dengan pemuda atau gerombolan bocah seperti yang beredar. Namun Kades menyebut bahwa Sumarna bukannya cekcok atau memarahi para pelaku vandalisme, melainkan cuma bertanya secara baik-baik. Bapak tahu nggak sih Bapak ini Sumarna siapa tahu sebagai Linmas pernah berkonflik? Tanya Deddy Mulyadi. Di Tanggul tuh ada coret-coret, ini gaya aing, itu di sana ada RPM, GBR. Saya dengar dari anak Karang Taruna di sana Pak, almarhum itu pernah memanggil, karena tidak diketahui yang nulisnya, sehingga menanyakan yang dianggap ini anak GBR, ungkap Kades. Oh, jadi almarhum tidak tahu siapa yang nulis? Tanya Deddy Mulyadi lagi. Iya tidak tahu, kata Kades. Bantah isu yang berkembang, Kades menceritakan cerita dari Karang Taruna di wilayahnya. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Sumarna, baik-baik bertanya ke terduga anggota geng RPM tersebut. Yang dipanggil sama almarhum siapa? Tanya Deddy. Ini. Dia, anak-anak yang dipanggil, nggak ngaku. Lalu almarhum bilang, tolonglah kalau ada yang merasa mencoret ini dihapus aja. Pungkas Kades. Karenanya, Kades menyebut bahwa isu yang berkembang kalau gerombolan bocah RPM adalah pembunuh Sumarna, itu belum bisa divalidasi. Belum tentu mengarah ke situ, karena kan hanya menanyakan dan tidak berkonflik. Karena di media sosial dibuat seperti itu ceritanya, tapi tidak ke sana, kata Deddy Mulyadi. Lebih lanjut, Kades juga mengonfirmasi soal beredar status WhatsApp Sumarna yang sempat mengeluhkan soal aksi vandalisme di Waduk Jatiluhur. Kata Kades, video yang beredar dan disebut sebagai status WA terakhir Sumarna adalah tidak benar. Kan kalaupun ada yang cerita, disediakan tempat nongkrong malah dicoret-coret. Itu bukan suara almarhum, pungkas Kades. Kata pihak kepolisian.
Sementara itu terkait dengan kabar pelaku pembunuhan Sumarna telah ditangkap, polisi membantahnya dengan tegas. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara menyebut bahwa hingga hari ini Senin 27 Juli 2026, belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka maupun ditangkap. Karenanya, AKP Imade Purwantara menegaskan kalau informasi mengenai penangkapan terduga pelaku yang beredar luas di media sosial adalah hoax. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Informasi yang beredar di media sosial itu tidak benar. Belum ada yang kami amankan, ungkap AKP Imade Purwantara dikutip dari Kompas.com. 3 hari setelah penemuan jasad Sumarna, sudah ada 15 orang yang diperiksa penyidik Satreskrim Polres Purwakarta. Para saksi yang diperiksa itu berasal dari lingkungan keluarga, rekan terdekat, sesama petugas Perum Jasa Tirta II, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi penemuan jenazah. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi. Saksi terdiri dari rekan terdekat, keluarga, rekan kerja sesama petugas PJT2, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, kata AKP Imade Purwantara. Kasus kematian janggal seorang petugas keamanan atau Satpam yang ditemukan tewas tenggelam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kini memasuki babak baru. Pihak keluarga akhirnya angkat bicara dan mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban yang dinilai penuh tanda tanya. Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di tepi perairan kawasan Tanggul Ubruk, Waduk Jatiluhur pada hari Jumat 24 Juli 2026. Yang membuat kasus ini menarik perhatian publik dan memunculkan dugaan kuat adanya unsur tindak pidana adalah kondisi jenazah yang ditemukan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Untuk mengungkap penyebab pasti di balik kematian tragis ini, tim Inafis Polres Purwakarta bersama tim medis telah melakukan pemeriksaan visum awal di kamar jenazah RSUD Bayu Asih Purwakarta. Guna kepentingan penyelidikan yang lebih mendalam, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani proses autopsi. Paman korban Ocit mengungkapkan bahwa keluarga besar sangat terpukul sekaligus heran dengan kondisi korban saat pertama kali ditemukan. Meskipun korban sehari-hari bertugas sebagai satpam di pos yang berada tidak jauh dari Tanggul Waduk, pihak keluarga menilai posisi tangan yang terborgol terbelakang merupakan kejanggalan besar yang wajib diungkap oleh aparat penegak hukum. Kami belum tahu penyebab pastinya. Saya mendapat kabar menjelang sholat Jumat bahwa korban ditemukan di air dalam kondisi terborgol. Keluarga sepakat autopsi dilakukan agar penyebab kematiannya jelas. Kami minta polisi mengusut tuntas sesuai prosedur karena ada hal yang janggal, ujar Ocit saat memberikan keterangan kepada wartawan di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Ocit menambahkan, persetujuan untuk melakukan autopsi telah diberikan secara sadar oleh pihak keluarga, termasuk oleh istri korban, demi membuka tabir misteri di balik kematian tersebut. Keluarga berharap pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional hingga pelaku, jika terbukti ada unsur pidana, dapat segera diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, jajaran Polres Purwakarta hingga kini masih terus melakukan penyelidikan secara intensif. Polisi aktif mengumpulkan berbagai barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil resmi otopsi dari tim forensik sebagai landasan utama untuk mengungkap dadir kematian korban yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat siang pemirsa. Misteri di balik tewasnya seorang petugas keamanan atau Satpam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, perlahan mulai menyingkap titik terang baru. Korban yang diketahui bernama Sumarna tersebut sempat meninggalkan jejak digital berupa status WhatsApp terakhir yang kini disinyalir kuat menjadi petunjuk penting di balik kematiannya yang tragis. Seperti diketahui, jasad Sumarna ditemukan mengambang di area Tanggul Kayat pada Jumat 24 Juli 2026 dalam kondisi yang sangat memilukan dan tidak wajar, masih mengenakan seragam dinas lengkap namun dengan kedua tangan terborgol.
Penemuan ini terjadi setelah korban sebelumnya dilaporkan menghilang secara misterius usai menjalankan tugas jaga malam pada hari Kamis sebelumnya. Sebelum dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan tak bernyawa, Sumarna rupanya sempat mengunggah sebuah video pendek melalui fitur status di aplikasi WhatsApp miliknya. Dalam rekaman video tersebut, Sumarna tampak merekam kondisi jalan aspal di kawasan Waduk Jatiluhur yang dipenuhi oleh coretan aksi vandalisme oleh orang tak bertanggung jawab. Melalui unggahan tersebut, Sumarna terlihat jelas meluapkan kekesalannya lantaran fasilitas umum yang ada di area kerjanya dirusak begitu saja. Udah dikasih fasilitas yang nongkrong gratis, masih aja ngerusak fasilitas umum. Ini masa coret-coret di sini, saya nggak mau tahu, pokoknya harus dibereskan lagi, ungkap Sumarna dalam video yang diunggahnya. Tidak hanya sekedar menegur lewat media sosial, Sumarna juga sempat menegaskan bahwa dirinya tidak tinggal diam dan telah melaporkan aksi perusakan fasilitas umum tersebut kepada pihak kepolisian karena melibatkan unsur tindak pidana. Laporan udah tembus ke polisi karena emang ada hukum pidananya, tambahnya. Unggahan terakhir di status WhatsApp ini belakangan mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Rekan-rekan korban serta warga sekitar meyakini bahwa postingan tersebut seolah menjadi petunjuk atau wasiat tidak langsung mengenai siapa terduga pelaku di balik kematian Sumarna. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkungan sekitar tempat kerja korban, Sumarna diketahui sempat memergoki dan menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di wilayah pengawasannya. Aksi pencoretan aspal tersebut sejatinya telah dilakukan para pelaku pada Rabu 22 Juli 2026. Ketika para pemuda itu kembali mendatangi lokasi pada hari Kamis, mereka kepergok oleh Sumarna yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Menanggapi petunjuk baru ini, pihak kepolisian menyatakan tidak akan tinggal diam. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah mendalami segala informasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan keterkaitan antara aksi vandalisme dan kematian korban. Benar, saat ditemukan tangan korban dalam kondisi tergolgol. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, tegas AKP Imade Purwantara saat dikonfirmasi. Kini, keluarga dan masyarakat luas menaruh harapan besar kepada jajaran Polres Purwakarta agar rekaman jejak digital dan keterangan para saksi di lapangan dapat segera menguak tabir gelap di balik tewasnya Sumarna, serta menyeret pelaku ke muka hukum. Pak, bisa bebasan aja Pak. Pak, jangan dibawa ke perahu Pak. Berdaratin aja langsung darat. Awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut di sisi sambut. Tangannya ada yang nyangkut. Sambut. Sudah pakai senas. Langsung. Berarti Wah, geng motor. Bebasan aja Pak. Pak, jangan dibawa ke perahu Pak. berdaratin aja langsung darat. Awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut. Ya, informasinya sementara diborgol oleh kami masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut. Dari identifikasi awal atau tim inafis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban? Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Yang dilakukan otopsi nanti. Betul. Nanti setelah kita melakukan visum, kita akan mengirimkan jenazah ke Rumah Sakit Sartika Kasih untuk melakukan otopsi lebih lanjut untuk melakukan penyelidikan, mengetahui penyebab dari kematian korban. Jadi saat ditemukan korban dalam menggunakan seragam lengkapnya, namun tangan terborgol gitu. Betul. Kondisi korban dalam keadaan terborgol dalam menggunakan
sedang menggunakan seragamnya. Tadi sedang bertugas ya, Dan ya? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasi katanya melarang anak muda mencari itu. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Viral di media sosial, beredar kabar bahwa terduga pelaku pembunuhan Satpam bernama Sumarna, 42, di Waduk Jatiluhur adalah gerombolan bocah. Terkait dengan kabar tersebut, pihak kepala desa pun mengurai fakta sebenarnya. Sebelumnya diwartakan, Sumarna ditemukan tewas dengan tangan terborgol mengambang di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli 2026. Dari isu yang berkembang, kabarnya Sumarna sempat terlibat cekcok dengan gerombolan pemuda pelaku vandalisme di Waduk Jatiluhur. Dari sanalah, muncul isu terkait terduga pembunuh Sumarna adalah gerombolan bocah tersebut. Bahkan di media sosial, viral tangkapan layar sebuah akun bernama RPM Purwakarta yang disebut-sebut sebagai akun medsos geng terduga pembunuh Sumarna. Di foto terlihat ada sejumlah remaja, diduga masih berusia di bawah umur sedang berpose. Narasi yang berkembang, gerombolan bocah tersebut adalah yang terlibat cekcok dengan Sumarna. Terkait dengan isu yang berkembang, pihak kepala desa pun angkat bicara. Dalam wawancara di kanal YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, kepala desa membantah isu soal Sumarna sempat terlibat konflik dengan pemuda atau gerombolan bocah seperti yang beredar. Namun Kades menyebut bahwa Sumarna bukannya cekcok atau memarahi para pelaku vandalisme, melainkan cuma bertanya secara baik-baik. "Bapak tahu nggak sih Bapak ini Sumarna siapa tahu sebagai Linmas pernah berkonflik?" tanya Deddy Mulyadi. "Di Tanggul tuh ada coret-coret, ini gaya aing, itu di sana ada RPM, GBR. Saya dengar dari anak Karang Taruna di sana Pak, almarhum itu pernah memanggil, karena tidak diketahui yang nulisnya, sehingga menanyakan yang dianggap ini anak GBR, ungkap Kades. "Oh, jadi almarhum tidak tahu siapa yang nulis?" tanya Deddy Mulyadi lagi. "Iya tidak tahu," kata Kades. Bantah isu yang berkembang, Kades menceritakan cerita dari Karang Taruna di wilayahnya. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Sumarna, baik-baik bertanya ke terduga anggota geng RPM tersebut. "Yang dipanggil sama almarhum siapa?" tanya Deddy. "Yang dianggap anggota GBR atau anggota RPM. Dia menanyakan, ini siapa yang coret-coret ini? Dia, anak-anak yang dipanggil, nggak ngaku. Lalu almarhum bilang, tolonglah kalau ada yang merasa mencoret ini dihapus aja," pungkas Kades. Karenanya, Kades menyebut bahwa isu yang berkembang kalau gerombolan bocah RPM adalah pembunuh Sumarna, itu belum bisa divalidasi. Belum tentu mengarah ke situ, karena kan hanya menanyakan dan tidak berkonflik. Karena di media sosial dibuat seperti itu ceritanya, tapi tidak ke sana, kata Deddy Mulyadi. Lebih lanjut, Kades juga mengonfirmasi soal beredar status WhatsApp Sumarna yang sempat mengeluhkan soal aksi vandalisme di Waduk Jatiluhur. Kata Kades, video yang beredar dan disebut sebagai status WA terakhir Sumarna adalah tidak benar. Kan kalaupun ada yang cerita, disediakan tempat nongkrong malah dicoret-coret. Itu bukan suara almarhum, pungkas Kades. Kata pihak kepolisian. Sementara itu terkait dengan kabar pelaku pembunuhan Sumarna telah ditangkap, polisi membantahnya dengan tegas. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara menyebut bahwa hingga hari ini Senin 27 Juli 2026 belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka maupun ditangkap. Karenanya, AKP Imade Purwantara menegaskan kalau informasi mengenai penangkapan terduga pelaku yang beredar luas di media sosial adalah hoax. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Informasi yang beredar di media sosial itu tidak benar. Belum ada yang kami amankan, ungkap AKP Imade Purwantara dikutip dari Kompas.com. 3 hari setelah penemuan jasad Sumarna, sudah ada 15 orang yang diperiksa penyidik Satreskrim Polres Purwakarta. Para saksi yang diperiksa itu berasal dari lingkungan keluarga, rekan terdekat, sesama petugas Perum Jasa Tirta II, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi penemuan jenazah. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi. Saksi terdiri dari rekan terdekat, keluarga, rekan kerja sesama petugas PJT 2, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, kata AKP Imade Purwantara. Kasus kematian janggal seorang petugas keamanan atau Satpam yang ditemukan tewas tenggelam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kini memasuki babak baru. Pihak keluarga akhirnya angkat bicara dan mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban yang dinilai penuh tanda tanya. Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di tepi perairan kawasan Tanggul Ubruk, Waduk Jatiluhur pada hari Jumat 24 Juli 2026. Yang membuat kasus ini menarik perhatian publik dan memunculkan dugaan kuat adanya unsur tindak pidana adalah kondisi jenazah yang ditemukan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Untuk mengungkap penyebab pasti di balik kematian tragis ini, tim Inafis Polres Purwakarta bersama tim medis telah melakukan pemeriksaan visum awal di kamar jenazah RSUD Bayu Asih Purwakarta. Guna kepentingan penyelidikan yang lebih mendalam, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani proses autopsi.
Paman korban Ocit mengungkapkan bahwa keluarga besar sangat terpukul sekaligus heran dengan kondisi korban saat pertama kali ditemukan. Meskipun korban sehari-hari bertugas sebagai satpam di pos yang berada tidak jauh dari Tanggul Waduk, pihak keluarga menilai posisi tangan yang terborgol terbelakang merupakan kejanggalan besar yang wajib diungkap oleh aparat penegak hukum. Kami belum tahu penyebab pastinya. Saya mendapat kabar menjelang sholat Jumat bahwa korban ditemukan di air dalam kondisi terborgol. Keluarga sepakat autopsi dilakukan agar penyebab kematiannya jelas. Kami minta polisi mengusut tuntas sesuai prosedur karena ada hal yang janggal, ujar Ocit saat memberikan keterangan kepada wartawan di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Ocit menambahkan, persetujuan untuk melakukan autopsi telah diberikan secara sadar oleh pihak keluarga, termasuk oleh istri korban, demi membuka tabir misteri di balik kematian tersebut. Keluarga berharap pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional hingga pelaku, jika terbukti ada unsur pidana, dapat segera diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, jajaran Polres Purwakarta hingga kini masih terus melakukan penyelidikan secara intensif. Polisi aktif mengumpulkan berbagai barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil resmi otopsi dari tim forensik sebagai landasan utama untuk mengungkap dadir kematian korban yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat siang pemirsa. Misteri di balik tewasnya seorang petugas keamanan atau satpam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, perlahan mulai menyingkap titik terang baru. Korban yang diketahui bernama Sumarna tersebut sempat meninggalkan jejak digital berupa status WhatsApp terakhir yang kini disinyalir kuat menjadi petunjuk penting di balik kematiannya yang tragis. Seperti diketahui, jasad Sumarna ditemukan mengambang di area Tanggul Kayat pada Jumat 24 Juli 2026 dalam kondisi yang sangat memilukan dan tidak wajar, masih mengenakan seragam dinas lengkap namun dengan kedua tangan terborgol. Penemuan ini terjadi setelah korban sebelumnya dilaporkan menghilang secara misterius usai menjalankan tugas jaga malam pada hari Kamis sebelumnya. Sebelum dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan tak bernyawa, Sumarna rupanya sempat mengunggah sebuah video pendek melalui fitur status di aplikasi WhatsApp miliknya. Dalam rekaman video tersebut, Sumarna tampak merekam kondisi jalan aspal di kawasan Waduk Jatiluhur yang dipenuhi oleh coretan aksi vandalisme oleh orang tak bertanggung jawab. Melalui unggahan tersebut, Sumarna terlihat jelas meluapkan kekesalannya lantaran fasilitas umum yang ada di area kerjanya dirusak begitu saja. Udah dikasih fasilitas yang nongkrong gratis, masih aja ngerusak fasilitas umum. Ini masa coret-coret di sini, saya nggak mau tahu, pokoknya harus dibereskan lagi, ungkap Sumarna dalam video yang diunggahnya. Tidak hanya sekedar menegur lewat media sosial, Sumarna juga sempat menegaskan bahwa dirinya tidak tinggal diam dan telah melaporkan aksi perusakan fasilitas umum tersebut kepada pihak kepolisian karena melibatkan unsur tindak pidana. Laporan udah tembus ke polisi karena emang ada hukum pidananya, tambahnya. Unggahan terakhir di status WhatsApp ini belakangan mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Rekan-rekan korban serta warga sekitar meyakini bahwa postingan tersebut seolah menjadi petunjuk atau wasiat tidak langsung mengenai siapa terduga pelaku di balik kematian Sumarna. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkungan sekitar tempat kerja korban, Sumarna diketahui sempat memergoki dan menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di wilayah pengawasannya. Aksi pencoretan aspal tersebut sejatinya telah dilakukan para pelaku pada Rabu 22 Juli 2026. Ketika para pemuda itu kembali mendatangi lokasi pada hari Kamis, mereka kepergok oleh Sumarna yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Menanggapi petunjuk baru ini, pihak kepolisian menyatakan tidak akan tinggal diam. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah mendalami segala informasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan keterkaitan antara aksi vandalisme dan kematian korban. Benar,
benar saat ditemukan tangan korban dalam kondisi terborgol. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, tegas AKP Imade Purwantara saat dikonfirmasi. Kini, keluarga dan masyarakat luas menaruh harapan besar kepada jajaran Polres Purwakarta agar rekaman jejak digital dan keterangan para saksi di lapangan dapat segera menguak tabir gelap di balik tewasnya Sumarna, serta menyeret pelaku ke muka hukum. Pak, bisa besan aja Pak. Pak, jangan dibawa ke perahu Pak. Berdaratin aja langsung darat. Awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut di sisi sambut. Tangannya ada yang nyabut. Sambut. Siapa pakai senas semua? Langsung. Berarti Wah, geng motor. awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut. Ya, informasinya sementara diborgol oleh kami masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut. Dari identifikasi awal atau tim inafis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban? Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Yang dilakukan otopsi nanti. Betul. Nanti setelah kita melakukan visum, kita akan mengirimkan jenazah ke Rumah Sakit Sabti Kasih untuk melakukan otopsi lebih lanjut, untuk melakukan penyelidikan, mengetahui penyebab dari kematian korban. Jadi saat ditemukan korban dalam menggunakan seragam lengkapnya, namun tangan terborgol gitu. Betul. Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragamnya. Jadi sedang bertugas ya Dan ya? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasi katanya melarang anak muda mencari itu. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Viral di media sosial, beredar kabar bahwa terduga pelaku pembunuhan satpam bernama Sumarna, 42, di Waduk Jatiluhur adalah gerombolan bocah. Terkait dengan kabar tersebut, pihak kepala desa pun mengurai fakta sebenarnya. Sebelumnya diwartakan, Sumarna ditemukan tewas dengan tangan terborgol mengambang di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli 2026. Dari isu yang berkembang, kabarnya Sumarna sempat terlibat cekcok dengan gerombolan pemuda pelaku vandalisme di Waduk Jatiluhur. Dari sanalah, muncul isu terkait terduga pembunuh Sumarna adalah gerombolan bocah tersebut. Bahkan di media sosial, viral tangkapan layar sebuah akun bernama RPM Purwakarta yang disebut-sebut sebagai akun medsos geng terduga pembunuh Sumarna. Di foto terlihat ada sejumlah remaja, diduga masih berusia di bawah umur sedang berpose. Narasi yang berkembang, gerombolan bocah tersebut adalah yang terlibat cekcok dengan Sumarna. Terkait dengan isu yang berkembang, pihak kepala desa pun angkat bicara. Dalam wawancara di kanal YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, kepala desa membantah isu soal Sumarna sempat terlibat konflik dengan pemuda atau gerombolan bocah seperti yang beredar. Namun Kades menyebut bahwa Sumarna bukannya cekcok atau memarahi para pelaku vandalisme, melainkan cuma bertanya secara baik-baik. "Bapak tahu nggak sih Bapak ini Sumarna siapa tahu sebagai Linmas pernah berkonflik?" tanya Deddy Mulyadi. "Di Tanggul tuh ada coret-coret, ini gaya aing, itu di sana ada RPM, GBR.
Saya dengar dari anak Karang Taruna di sana, Pak, almarhum itu pernah memanggil, karena tidak diketahui yang nulisnya, sehingga menanyakan yang dianggap ini anak GBR, ungkap Kades. Oh, jadi almarhum tidak tahu siapa yang nulis? Tanya Dedi Mulyadi lagi. Iya tidak tahu, kata Kades. Bantah isu yang berkembang, Kades menceritakan cerita dari Karang Taruna di wilayahnya. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Sumarna, baik-baik bertanya ke terduga anggota geng RPM tersebut. Yang dipanggil sama almarhum siapa? Tanya Dedi. Yang dianggap anggota GBR atau anggota RPM. Dia menanyakan, ini siapa yang coret-coret ini? Dia, anak-anak yang dipanggil, nggak ngaku. Lalu almarhum bilang, tolonglah kalau ada yang merasa mencoret ini dihapus aja. Pungkas Kades. Karenanya, Kades menyebut bahwa isu yang berkembang kalau gerombolan bocah RPM adalah pembunuh Sumarna, itu belum bisa divalidasi. Belum tentu mengarah ke situ, karena kan hanya menanyakan dan tidak berkonflik. Karena di media sosial dibuat seperti itu ceritanya, tapi tidak ke sana, kata Dedi Mulyadi. Lebih lanjut, Kades juga mengonfirmasi soal beredar status WhatsApp Sumarna yang sempat mengeluhkan soal aksi vandalisme di Waduk Jatiluhur. Kata Kades, video yang beredar dan disebut sebagai status WA terakhir Sumarna adalah tidak benar. Kan kalaupun ada yang cerita, disediakan tempat nongkrong malah dicoret-coret. Itu bukan suara almarhum, pungkas Kades. Kata pihak kepolisian. Sementara itu terkait dengan kabar pelaku pembunuhan Sumarna telah ditangkap, polisi membantahnya dengan tegas. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara menyebut bahwa hingga hari ini Senin 27 Juli 2026 belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka maupun ditangkap. Karenanya, AKP Imade Purwantara menegaskan kalau informasi mengenai penangkapan terduga pelaku yang beredar luas di media sosial adalah hoax. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Informasi yang beredar di media sosial itu tidak benar. Belum ada yang kami amankan, ungkap AKP Imade Purwantara dikutip dari Kompas.com. 3 hari setelah penemuan jasad Sumarna, sudah ada 15 orang yang diperiksa penyidik Satreskrim Polres Purwakarta. Para saksi yang diperiksa itu berasal dari lingkungan keluarga, rekan terdekat, sesama petugas Perum Jasa Tirta II, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi penemuan jenazah. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi. Saksi terdiri dari rekan terdekat, keluarga, rekan kerja sesama petugas PJT 2, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, kata AKP Imade Purwantara. Kasus kematian janggal seorang petugas keamanan atau Satpam yang ditemukan tewas tenggelam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kini memasuki babak baru. Pihak keluarga akhirnya angkat bicara dan mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban yang dinilai penuh tanda tanya. Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di tepi perairan kawasan Tanggul Ubruk, Waduk Jatiluhur pada hari Jumat 24 Juli 2026. Yang membuat kasus ini menarik perhatian publik dan memunculkan dugaan kuat adanya unsur tindak pidana adalah kondisi jenazah yang ditemukan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Untuk mengungkap penyebab pasti di balik kematian tragis ini, tim Inafis Polres Purwakarta bersama tim medis telah melakukan pemeriksaan visum awal di kamar jenazah RSUD Bayu Asih Purwakarta. Guna kepentingan penyelidikan yang lebih mendalam, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani proses autopsi. Paman korban Ocit mengungkapkan bahwa keluarga besar sangat terpukul sekaligus heran dengan kondisi korban saat pertama kali ditemukan. Meskipun korban sehari-hari bertugas sebagai satpam di pos yang berada tidak jauh dari Tanggul Waduk, pihak keluarga menilai posisi tangan yang terborgol terbelakang merupakan kejanggalan besar yang wajib diungkap oleh aparat penegak hukum. Kami belum tahu penyebab pastinya. Saya mendapat kabar menjelang sholat Jumat bahwa korban ditemukan di air dalam kondisi terborgol. Keluarga sepakat autopsi dilakukan agar penyebab kematiannya jelas. Kami minta polisi mengusut tuntas sesuai prosedur karena ada hal yang janggal, ujar Ocit saat memberikan keterangan kepada wartawan di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Ocit menambahkan, persetujuan untuk melakukan autopsi telah diberikan secara sadar oleh pihak keluarga, termasuk oleh istri korban, demi membuka tabir misteri di balik kematian tersebut. Keluarga berharap pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional hingga pelaku, jika terbukti ada unsur pidana, dapat segera diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, jajaran Polres Purwakarta hingga kini masih terus melakukan penyelidikan secara intensif. Polisi aktif mengumpulkan berbagai barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil resmi otopsi dari tim forensik sebagai landasan utama untuk mengungkap tabir kematian korban yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selamat siang pemirsa. Misteri di balik tewasnya seorang petugas keamanan atau satpam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, perlahan mulai menyingkap titik terang baru. Korban yang diketahui bernama Sumarna tersebut sempat meninggalkan jejak digital berupa status WhatsApp terakhir yang kini disinyalir kuat menjadi petunjuk penting di balik kematiannya yang tragis. Seperti diketahui, jasad Sumarna ditemukan mengambang di area Tanggul Kayat pada Jumat 24 Juli 2026 dalam kondisi yang sangat memilukan dan tidak wajar, masih mengenakan seragam dinas lengkap namun dengan kedua tangan terborgol. Penemuan ini terjadi setelah korban sebelumnya dilaporkan menghilang secara misterius usai menjalankan tugas jaga malam pada hari Kamis sebelumnya. Sebelum dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan tak bernyawa, Sumarna rupanya sempat mengunggah sebuah video pendek melalui fitur status di aplikasi WhatsApp miliknya. Dalam rekaman video tersebut, Sumarna tampak merekam kondisi jalan aspal di kawasan Waduk Jatiluhur yang dipenuhi oleh coretan aksi vandalisme oleh orang tak bertanggung jawab. Melalui unggahan tersebut, Sumarna terlihat jelas meluapkan kekesalannya lantaran fasilitas umum yang ada di area kerjanya dirusak begitu saja. Udah dikasih fasilitas yang nongkrong gratis, masih aja ngerusak fasilitas umum. Ini masa coret-coret di sini, saya nggak mau tahu, pokoknya harus dibereskan lagi, ungkap Sumarna dalam video yang diunggahnya. Tidak hanya sekedar menegur lewat media sosial, Sumarna juga sempat menegaskan bahwa dirinya tidak tinggal diam dan telah melaporkan aksi perusakan fasilitas umum tersebut kepada pihak kepolisian karena melibatkan unsur tindak pidana. Laporan udah tembus ke polisi karena emang ada hukum pidananya, tambahnya. Unggahan terakhir di status WhatsApp ini belakangan mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Rekan-rekan korban serta warga sekitar meyakini bahwa postingan tersebut seolah menjadi petunjuk atau wasiat tidak langsung mengenai siapa terduga pelaku di balik kematian Sumarna. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkungan sekitar tempat kerja korban, Sumarna diketahui sempat memergoki dan menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di wilayah pengawasannya. Aksi pencoretan aspal tersebut sejatinya telah dilakukan para pelaku pada Rabu 22 Juli 2026. Ketika para pemuda itu kembali mendatangi lokasi pada hari Kamis, mereka kepergok oleh Sumarna yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Menanggapi petunjuk baru ini, pihak kepolisian menyatakan tidak akan tinggal diam. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah mendalami segala informasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan keterkaitan antara aksi vandalisme dan kematian korban. Benar, saat ditemukan tangan korban dalam kondisi tergolgol. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, tegas AKP Imade Purwantara saat dikonfirmasi. Kini, keluarga dan masyarakat luas menaruh harapan besar kepada jajaran Polres Purwakarta agar rekaman jejak digital dan keterangan para saksi di lapangan dapat segera menguak tabir gelap di balik tewasnya Sumarna, serta menyeret pelaku ke muka hukum. Pak, bisa kebesan aja Pak. Pak, jangan dibawa ke perahu Pak. Berdaratin aja langsung darat. Awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut di sisi sambut. Tangannya ada yang nyangkut. Sambut. Siapa pakai senar semua? Langsung. Berarti Wah, geng motor. Kebesan aja Pak. Pak, jangan dibawa ke perahu Pak. berdaratin aja langsung darat. Awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut. Tangannya ada yang nyangkut.
Ya, informasinya sementara di Borgol oleh kami masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut. Dari identifikasi awal atau tim inafis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban? Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayuasi. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Yang dilakukan otopsi nanti. Betul. Nanti setelah kita melakukan visum, kita akan mengirimkan jenazah ke Rumah Sakit Sartikasi untuk melakukan otopsi lebih lanjut, untuk melakukan penyelidikan, mengetahui penyebab dari kematian korban. Jadi saat ditemukan korban dalam menggunakan seragam lengkapnya, namun tangan terborgol gitu. Betul. Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragamnya. Terus sedang bertugas ya, Dan, ya? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasi katanya melarang anak muda mencari itu. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Viral di media sosial, beredar kabar bahwa terduga pelaku pembunuhan Satpam bernama Sumarna, 42, di Waduk Jatiluhur adalah gerombolan bocah. Terkait dengan kabar tersebut, pihak kepala desa pun mengurai fakta sebenarnya. Sebelumnya diwartakan, Sumarna ditemukan tewas dengan tangan terborgol mengambang di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli 2026. Dari isu yang berkembang, kabarnya Sumarna sempat terlibat cekcok dengan gerombolan pemuda pelaku vandalisme di Waduk Jatiluhur. Dari sanalah, muncul isu terkait terduga pembunuh Sumarna adalah gerombolan bocah tersebut. Bahkan di media sosial, viral tangkapan layar sebuah akun bernama RPM Purwakarta yang disebut-sebut sebagai akun medsos geng terduga pembunuh Sumarna. Di foto terlihat ada sejumlah remaja, diduga masih berusia di bawah umur sedang berpose. Narasi yang berkembang, gerombolan bocah tersebut adalah yang terlibat cekcok dengan Sumarna. Terkait dengan isu yang berkembang, pihak kepala desa pun angkat bicara. Dalam wawancara di kanal YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, kepala desa membantah isu soal Sumarna sempat terlibat konflik dengan pemuda atau gerombolan bocah seperti yang beredar. Namun Kades menyebut bahwa Sumarna bukannya cekcok atau memarahi para pelaku vandalisme, melainkan cuma bertanya secara baik-baik. "Bapak tahu nggak sih Bapak ini Sumarna siapa tahu sebagai Linmas pernah berkonflik?" tanya Deddy Mulyadi. "Di Tanggul tuh ada coret-coret, ini gaya aing, itu di sana ada RPM, GBR. Saya dengar dari anak Karang Taruna di sana Pak, almarhum itu pernah memanggil, karena tidak diketahui yang nulisnya, sehingga menanyakan yang dianggap ini anak GBR, ungkap Kades. "Oh, jadi almarhum tidak tahu siapa yang nulis?" tanya Deddy Mulyadi lagi. "Iya tidak tahu," kata Kades. Bantah isu yang berkembang, Kades menceritakan cerita dari Karang Taruna di wilayahnya, bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Sumarna baik-baik bertanya ke terduga anggota geng RPM tersebut. "Yang dipanggil sama almarhum siapa?" tanya Deddy. "Yang dianggap anggota GBR atau anggota RPM. Dia menanyakan, ini siapa yang coret-coret ini? Dia, anak-anak yang dipanggil, nggak ngaku. Lalu almarhum bilang, tolonglah kalau ada yang merasa mencoret ini dihapus aja," pungkas Kades. Karenanya, Kades menyebut bahwa isu yang berkembang kalau gerombolan bocah RPM adalah pembunuh Sumarna, itu belum bisa divalidasi. Belum tentu mengarah ke situ, karena kan hanya menanyakan dan tidak berkonflik. Karena di media sosial dibuat seperti itu ceritanya, tapi tidak ke sana, kata Deddy Mulyadi. Lebih lanjut, Kades juga mengonfirmasi soal beredar status WhatsApp Sumarna yang sempat mengeluhkan soal aksi vandalisme di Waduk Jatiluhur. Kata Kades, video yang beredar dan disebut sebagai status WA terakhir Sumarna adalah tidak benar. Kan kalaupun ada yang cerita, disediakan tempat nongkrong malah dicoret-coret. Itu bukan suara almarhum, pungkas Kades. Kata pihak kepolisian. Sementara itu terkait dengan kabar pelaku pembunuhan Sumarna telah ditangkap, polisi membantahnya dengan tegas. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara menyebut bahwa hingga hari ini Senin 27 Juli 2026 belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka maupun ditangkap. Karenanya, AKP Imade Purwantara menegaskan kalau informasi mengenai penangkapan terduga pelaku yang beredar luas di media sosial adalah hoax. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Informasi yang beredar di media sosial itu tidak benar. Belum ada yang kami amankan, ungkap AKP Imade Purwantara dikutip dari Kompas.com. 3 hari setelah penemuan jasad Sumarna, sudah ada 15 orang yang diperiksa penyidik Satreskrim Polres Purwakarta. Para saksi yang diperiksa itu berasal dari lingkungan keluarga, rekan terdekat, sesama petugas Perum Jasa Tirta II, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi penemuan jenazah. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi.
Saksi terdiri dari rekan terdekat, keluarga, rekan kerja sesama petugas PJT2, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, kata AKP Imade Purwana. Kasus kematian janggal seorang petugas keamanan atau Satpam yang ditemukan tewas tenggelam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kini memasuki babak baru. Pihak keluarga akhirnya angkat bicara dan mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban yang dinilai penuh tanda tanya. Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di tepi perairan kawasan Tanggul Ubruk, Waduk Jatiluhur pada hari Jumat 24 Juli 2026. Yang membuat kasus ini menarik perhatian publik dan memunculkan dugaan kuat adanya unsur tindak pidana adalah kondisi jenazah yang ditemukan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Untuk mengungkap penyebab pasti di balik kematian tragis ini, tim Inafis Polres Purwakarta bersama tim medis telah melakukan pemeriksaan visum awal di kamar jenazah RSUD Bayu Asih Purwakarta. Guna kepentingan penyelidikan yang lebih mendalam, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani proses autopsi. Paman korban Ocit mengungkapkan bahwa keluarga besar sangat terpukul sekaligus heran dengan kondisi korban saat pertama kali ditemukan. Meskipun korban sehari-hari bertugas sebagai satpam di pos yang berada tidak jauh dari Tanggul Waduk, pihak keluarga menilai posisi tangan yang terborgol ke belakang merupakan kejanggalan besar yang wajib diungkap oleh aparat penegak hukum. Kami belum tahu penyebab pastinya. Saya mendapat kabar menjelang sholat Jumat bahwa korban ditemukan di air dalam kondisi terborgol. Keluarga sepakat autopsi dilakukan agar penyebab kematiannya jelas. Kami minta polisi mengusut tuntas sesuai prosedur karena ada hal yang janggal, ujar Ocit saat memberikan keterangan kepada wartawan di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Ocit menambahkan, persetujuan untuk melakukan autopsi telah diberikan secara sadar oleh pihak keluarga, termasuk oleh istri korban, demi membuka tabir misteri di balik kematian tersebut. Keluarga berharap pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional hingga pelaku, jika terbukti ada unsur pidana, dapat segera diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, jajaran Polres Purwakarta hingga kini masih terus melakukan penyelidikan secara intensif. Polisi aktif mengumpulkan berbagai barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil resmi otopsi dari tim forensik sebagai landasan utama untuk mengungkap dadir kematian korban yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat siang pemirsa. Misteri di balik tewasnya seorang petugas keamanan atau Satpam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, perlahan mulai menyingkap titik terang baru. Korban yang diketahui bernama Sumarna tersebut sempat meninggalkan jejak digital berupa status WhatsApp terakhir yang kini disinyalir kuat menjadi petunjuk penting di balik kematiannya yang tragis. Seperti diketahui, jasad Sumarna ditemukan mengambang di area Tanggul Kayat pada Jumat 24 Juli 2026 dalam kondisi yang sangat memilukan dan tidak wajar, masih mengenakan seragam dinas lengkap namun dengan kedua tangan terborgol. Penemuan ini terjadi setelah korban sebelumnya dilaporkan menghilang secara misterius usai menjalankan tugas jaga malam pada hari Kamis sebelumnya. Sebelum dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan tak bernyawa, Sumarna rupanya sempat mengunggah sebuah video pendek melalui fitur status di aplikasi WhatsApp miliknya. Dalam rekaman video tersebut, Sumarna tampak merekam kondisi jalan aspal di kawasan Waduk Jatiluhur yang dipenuhi oleh coretan aksi vandalisme oleh orang tak bertanggung jawab. Melalui unggahan tersebut, Sumarna terlihat jelas meluapkan kekesalannya lantaran fasilitas umum yang ada di area kerjanya dirusak begitu saja. Udah dikasih fasilitas yang nongkrong gratis, masih aja ngerusak fasilitas umum. Ini masa coret-coret di sini, saya nggak mau tahu, pokoknya harus dibereskan lagi,
ungkap Sumarna dalam video yang diunggahnya. Tidak hanya sekedar menegur lewat media sosial, Sumarna juga sempat menegaskan bahwa dirinya tidak tinggal diam dan telah melaporkan aksi perusakan fasilitas umum tersebut kepada pihak kepolisian karena melibatkan unsur tindak pidana. Laporan udah tembus ke polisi karena emang ada hukum pidananya, tambahnya. Unggahan terakhir di status WhatsApp ini belakangan mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Rekan-rekan korban serta warga sekitar meyakini bahwa postingan tersebut seolah menjadi petunjuk atau wasiat tidak langsung mengenai siapa terduga pelaku di balik kematian Sumarna. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkungan sekitar tempat kerja korban, Sumarna diketahui sempat memergoki dan menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di wilayah pengawasannya. Aksi pencoretan aspal tersebut sejatinya telah dilakukan para pelaku pada Rabu 22 Juli 2026. Ketika para pemuda itu kembali mendatangi lokasi pada hari Kamis, mereka kepergok oleh Sumarna yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Menanggapi petunjuk baru ini, pihak kepolisian menyatakan tidak akan tinggal diam. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah mendalami segala informasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan keterkaitan antara aksi vandalisme dan kematian korban. Benar, saat ditemukan tangan korban dalam kondisi tergolgol. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, tegas AKP Imade Purwantara saat dikonfirmasi. Kini, keluarga dan masyarakat luas menaruh harapan besar kepada jajaran Polres Purwakarta agar rekaman jejak digital dan keterangan para saksi di lapangan dapat segera menguak tabir gelap di balik tewasnya Sumarna, serta menyeret pelaku ke muka hukum. Pak, disuruh besan aja Pak. Pak, jangan dibawa ke pelaku Pak. Berdaratin aja langsung darat. Awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut di sisi sambut. Tangannya ada yang nyangkut. Sambut. Siapa mau ke sana? Langsung. Borgol. Berarti Wah, geng motor. awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut. Tangannya ada yang nyangkut. Ya, informasinya sementara diborgol oleh kami masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut. Dari identifikasi awal atau tim inapis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban? Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Kan dilakukan otopsi nanti. Betul. Nanti setelah kita melakukan visum, kita akan mengirimkan jenazah ke Rumah Sakit Sabti Kasih untuk melakukan otopsi lebih lanjut, untuk melakukan penyelidikan, mengetahui penyebab dari kematian korban. Jadi saat ditemukan korban dalam menggunakan seragam lengkapnya, namun tangan terborgol gitu. Betul. Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragamnya. Jadi sedang bertugas ya, Dan ya? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasi katanya melarang anak muda mencari. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Viral di media sosial, beredar kabar bahwa terduga pelaku pembunuhan Satpam bernama Sumarna, 42, di Waduk Jatiluhur adalah gerombolan bocah. Terkait dengan kabar tersebut, pihak kepala desa pun mengurai fakta sebenarnya. Sebelumnya diwartakan, Sumarna ditemukan tewas dengan tangan terborgol mengambang di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli 2026.
Dari isu yang berkembang, kabarnya Sumarna sempat terlibat cekcok dengan gerombolan pemuda pelaku vandalisme di Waduk Jatiluhur. Dari sanalah muncul isu terkait terduga pembunuh Sumarna adalah gerombolan bocah tersebut. Bahkan di media sosial, viral tangkapan layar sebuah akun bernama RPM Purwakarta yang disebut-sebut sebagai akun medsos geng terduga pembunuh Sumarna. Di foto terlihat ada sejumlah remaja, diduga masih berusia di bawah umur sedang berpose. Narasi yang berkembang, gerombolan bocah tersebut adalah yang terlibat cekcok dengan Sumarna. Terkait dengan isu yang berkembang, pihak kepala desa pun angkat bicara. Dalam wawancara di kanal YouTube Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, kepala desa membantah isu soal Sumarna sempat terlibat konflik dengan pemuda atau gerombolan bocah seperti yang beredar. Namun Kades menyebut bahwa Sumarna bukannya cekcok atau memarahi para pelaku vandalisme, melainkan cuma bertanya secara baik-baik. Bapak tahu nggak sih Bapak ini Sumarna siapa tahu sebagai Linmas pernah berkonflik? Tanya Deddy Mulyadi. Di Tanggul tuh ada coret-coret, ini gaya aing, itu di sana ada RPM, GBR. Saya dengar dari anak Karang Taruna di sana Pak, almarhum itu pernah memanggil, karena tidak diketahui yang nulisnya, sehingga menanyakan yang dianggap ini anak GBR, ungkap Kades. Oh, jadi almarhum tidak tahu siapa yang nulis? Tanya Deddy Mulyadi lagi. Iya tidak tahu, kata Kades. Bantah isu yang berkembang, Kades menceritakan cerita dari Karang Taruna di wilayahnya. Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Sumarna baik-baik bertanya ke terduga anggota geng RPM tersebut. Yang dipanggil sama almarhum siapa? Tanya Deddy. Yang dianggap anggota GBR atau anggota RPM. Dia menanyakan, ini siapa yang coret-coret ini? Hapus aja, pungkas Kades. Karenanya, Kades menyebut bahwa isu yang berkembang kalau gerombolan bocah RPM adalah pembunuh Sumarna, itu belum bisa divalidasi. Belum tentu mengarah ke situ, karena kan hanya menanyakan dan tidak berkonflik. Karena di media sosial dibuat seperti itu ceritanya, tapi tidak ke sana, kata Deddy Mulyadi. Lebih lanjut, Kades juga mengonfirmasi soal beredar status WhatsApp Sumarna yang sempat mengeluhkan soal aksi vandalisme di Waduk Jatiluhur. Kata Kades, video yang beredar dan disebut sebagai status WA terakhir Sumarna adalah tidak benar. Kan kalaupun ada yang cerita, disediakan tempat nongkrong malah dicoret-coret. Itu bukan suara almarhum, pungkas Kades. Kata pihak kepolisian. Sementara itu terkait dengan kabar pelaku pembunuhan Sumarna telah ditangkap, polisi membantahnya dengan tegas. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara menyebut bahwa hingga hari ini Senin 27 Juli 2026 belum ada seorang pun yang ditetapkan sebagai tersangka maupun ditangkap. Karenanya, AKP Imade Purwantara menegaskan kalau informasi mengenai penangkapan terduga pelaku yang beredar luas di media sosial adalah hoax. Belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka. Informasi yang beredar di media sosial itu tidak benar. Belum ada yang kami amankan, ungkap AKP Imade Purwantara dikutip dari Kompas.com. 3 hari setelah penemuan jasad Sumarna, sudah ada 15 orang yang diperiksa penyidik Satreskrim Polres Purwakarta. Para saksi yang diperiksa itu berasal dari lingkungan keluarga, rekan terdekat, sesama petugas Perum Jasa Tirta II, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi penemuan jenazah. Kami sudah melakukan pemeriksaan terhadap 15 saksi. Saksi terdiri dari rekan terdekat, keluarga, rekan kerja sesama petugas PJT 2, serta orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian, kata AKP Imade Purwantara. Kasus kematian janggal seorang petugas keamanan atau Satpam yang ditemukan tewas tenggelam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, kini memasuki babak baru. Pihak keluarga akhirnya angkat bicara dan mendesak pihak kepolisian untuk mengusut tuntas penyebab kematian korban yang dinilai penuh tanda tanya. Korban sebelumnya ditemukan meninggal dunia di tepi perairan kawasan Tanggul Ubruk, Waduk Jatiluhur pada hari Jumat 24 Juli 2026. Yang membuat kasus ini menarik perhatian publik dan memunculkan dugaan kuat adanya unsur tindak pidana adalah kondisi jenazah yang ditemukan dengan kedua tangan terborgol ke belakang. Untuk mengungkap penyebab pasti di balik kematian tragis ini, tim Inafis Polres Purwakarta bersama tim medis telah melakukan pemeriksaan visum awal di kamar jenazah RSUD Bayu Asih Purwakarta. Guna kepentingan penyelidikan yang lebih mendalam, jenazah kemudian dibawa ke Rumah Sakit Sartika Asih Bandung untuk menjalani proses autopsi. Paman korban Ocit mengungkapkan bahwa keluarga besar sangat terpukul sekaligus heran dengan kondisi korban saat pertama kali ditemukan. Meskipun korban sehari-hari bertugas sebagai satpam di pos yang berada tidak jauh dari Tanggul Waduk, pihak keluarga menilai posisi tangan yang terborgol terbelakang merupakan kejanggalan besar yang wajib diungkap oleh aparat penegak hukum. Kami belum tahu penyebab pastinya. Saya mendapat kabar menjelang sholat Jumat bahwa korban ditemukan di air dalam kondisi terborgol. Keluarga sepakat autopsi dilakukan agar penyebab kematiannya jelas. Kami minta polisi mengusut tuntas sesuai prosedur karena ada hal yang janggal, ujar Ocit saat memberikan keterangan kepada wartawan di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Ocit menambahkan, persetujuan untuk melakukan autopsi telah diberikan secara sadar oleh pihak keluarga, termasuk oleh istri korban, demi membuka tabir misteri di balik kematian tersebut. Keluarga berharap pihak kepolisian dapat bekerja secara profesional hingga pelaku
pelaku, jika terbukti ada unsur pidana, dapat segera diungkap dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, jajaran Polres Purwakarta hingga kini masih terus melakukan penyelidikan secara intensif. Polisi aktif mengumpulkan berbagai barang bukti serta meminta keterangan dari sejumlah saksi di sekitar lokasi kejadian. Saat ini pihak kepolisian juga masih menunggu hasil resmi otopsi dari tim forensik sebagai landasan utama untuk mengungkap dadir kematian korban yang sebenarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di perahu aja. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Selamat siang pemirsa. Misteri di balik tewasnya seorang petugas keamanan atau satpam di kawasan Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat, perlahan mulai menyingkap titik terang baru. Korban yang diketahui bernama Sumarna tersebut sempat meninggalkan jejak digital berupa status WhatsApp terakhir yang kini disinyalir kuat menjadi petunjuk penting di balik kematiannya yang tragis. Seperti diketahui, jasad Sumarna ditemukan mengambang di area Tanggul Kayat pada Jumat 24 Juli 2026 dalam kondisi yang sangat memilukan dan tidak wajar, masih mengenakan seragam dinas lengkap namun dengan kedua tangan terborgol. Penemuan ini terjadi setelah korban sebelumnya dilaporkan menghilang secara misterius usai menjalankan tugas jaga malam pada hari Kamis sebelumnya. Sebelum dinyatakan hilang dan akhirnya ditemukan tak bernyawa, Sumarna rupanya sempat mengunggah sebuah video pendek melalui fitur status di aplikasi WhatsApp miliknya. Dalam rekaman video tersebut, Sumarna tampak merekam kondisi jalan aspal di kawasan Waduk Jatiluhur yang dipenuhi oleh coretan aksi vandalisme oleh orang tak bertanggung jawab. Melalui unggahan tersebut, Sumarna terlihat jelas meluapkan kekesalannya lantaran fasilitas umum yang ada di area kerjanya dirusak begitu saja. Udah dikasih fasilitas yang nongkrong gratis, masih aja ngerusak fasilitas umum. Ini masa coret-coret di sini, saya nggak mau tahu, pokoknya harus dibereskan lagi, ungkap Sumarna dalam video yang diunggahnya. Tidak hanya sekedar menegur lewat media sosial, Sumarna juga sempat menegaskan bahwa dirinya tidak tinggal diam dan telah melaporkan aksi perusakan fasilitas umum tersebut kepada pihak kepolisian karena melibatkan unsur tindak pidana. Laporan udah tembus ke polisi karena emang ada hukum pidananya, tambahnya. Unggahan terakhir di status WhatsApp ini belakangan mendadak viral dan menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Rekan-rekan korban serta warga sekitar meyakini bahwa postingan tersebut seolah menjadi petunjuk atau wasiat tidak langsung mengenai siapa terduga pelaku di balik kematian Sumarna. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari lingkungan sekitar tempat kerja korban, Sumarna diketahui sempat memergoki dan menegur sekelompok pemuda yang hendak melakukan aksi vandalisme di wilayah pengawasannya. Aksi pencoretan aspal tersebut sejatinya telah dilakukan para pelaku pada Rabu 22 Juli 2026. Ketika para pemuda itu kembali mendatangi lokasi pada hari Kamis, mereka kepergok oleh Sumarna yang sedang menjalankan tugas pengamanan. Menanggapi petunjuk baru ini, pihak kepolisian menyatakan tidak akan tinggal diam. Kasat Reskrim Polres Purwakarta AKP Imade Purwantara mengkonfirmasi bahwa pihaknya tengah mendalami segala informasi yang berkembang di tengah masyarakat, termasuk dugaan keterkaitan antara aksi vandalisme dan kematian korban. Benar, saat ditemukan tangan korban dalam kondisi tergolgol. Saat ini kami masih melakukan penyelidikan, mengumpulkan barang bukti serta memeriksa sejumlah saksi untuk mengungkap penyebab pasti kematian korban, tegas AKP Imade Purwantara saat dikonfirmasi. Kini, keluarga dan masyarakat luas menaruh harapan besar kepada jajaran Polres Purwakarta agar rekaman jejak digital dan keterangan para saksi di lapangan dapat segera menguak tabir gelap di balik tewasnya Sumarna, serta menyeret pelaku ke muka hukum. Pak, itu besan aja Pak. Pak, jangan dibawa ke perahu Pak. Berdaratin air langsung darat. Awas saya beling, awas. Kalau mau saya beling. Perahunya. Sambut di sisi sambut. Tangannya ada yang nyangkut. Sambut. Siapa pakai senas,
Langsung. Berarti Wah, geng motor. awas saya beling, awas kalau mau saya beling. Sambut. Ya, informasinya sementara di Borgol oleh kami masih melakukan penyelidikan untuk kegiatan pemborgolan yang dilakukan oleh kami masih belum mengetahui untuk kejadian tersebut. Dari identifikasi awal atau tim inafis yang melakukan identifikasi, apakah ada luka di tubuh korban? Untuk luka kita masih melakukan visum di Rumah Sakit Bayu Asih. Kebetulan untuk hasil belum kami terima. Sementara jenazah masih dilakukan pemeriksaan di rumah sakit. Kan dilakukan otopsi nanti. Betul. Nanti setelah kita melakukan visum, kita akan mengirimkan jenazah ke Rumah Sakit Sartikasi untuk melakukan otopsi lebih lanjut, untuk melakukan penyelidikan, mengetahui penyebab dari kematian korban. Jadi saat ditemukan korban dalam menggunakan seragam lengkapnya, namun tangan terborgol gitu. Betul. Kondisi korban dalam keadaan terborgol, sedang menggunakan seragamnya. Jadi sedang bertugas ya, Dan ya? Ya, diketahui sedang bertugas. Pak, informasi katanya melarang anak muda mencari itu. Untuk informasi tersebut kami masih dalami. Beberapa saksi sudah kami periksa. Viral di media sosial, beredar kabar bahwa terduga pelaku pembunuhan Satpam bernama Sumarna, 42, di Waduk Jatiluhur adalah gerombolan bocah. Terkait dengan kabar tersebut, pihak kepala desa pun mengurai fakta sebenarnya. Sebelumnya diwartakan, Sumarna ditemukan tewas dengan tangan terborgol mengambang di Waduk Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Jumat 24 Juli 2026. Dari isu yang berkembang, kabarnya Sumarna sempat terlibat cekcok dengan gerombolan pemuda pelaku vandalisme di Waduk Jatiluhur. Dari sanalah, muncul isu terkait terduga pembunuh Sumarna adalah gerombolan bocah tersebut. Bahkan di media sosial, viral tangkapan layar sebuah akun bernama RPM Purwakarta yang disebut-sebut sebagai akun medsos geng terduga pembunuh Sumarna. Di foto terlihat ada sejumlah remaja, diduga masih berusia di bawah umur sedang berpose. Narasi yang berkembang, gerombolan bocah tersebut adalah yang terlibat cekcok dengan Sumarna.